Assalamualaikum Sarli, kok tadi terputus live-nya? Tadi di banned gara-gara sebutkan nomor handphone kayak. Tumben masih sore udah live. Ya, biar cepat selesai live-nya. Jadi nanti jam 12 kita selesai gitu kan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dibantu ya teman-teman, di tap-tap, di share-share dan juga love orange-nya. Sebelum kita mulai diskusi, sebelum aku naikkan Bang Juma, jangan lupa di tap-tap minimal 40k. Assalamualaikum, salam dari Pekanbaru. Waalaikumsalam Bang Don. Mulai siang aja Sat, biar jam 8 selesai. Boleh juga Kak Cebi. jam 8 mana nih? Jam 8 pagi atau jam 8 malam? Skincare-nya ada di keranjang kuning nggak? Ada, tapi bukan di Komal ini, bukan akun ini. Di akun Bang Zuma Store. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Solo hadir Bang. Siap Kak Silveria. Ya, sambil kita tunggu Bang Juma, jadi kita tunggu tap-tapnya. Yang mau cek kodam silahkan ya teman-teman. Ini bercanda ya, main-main, jangan dianggap serius. Daripada kita nggak tahu ngapain, mending aku cek kodam kalian. Baik, Nona Cebi, ini ada kodamnya. Ini kodamnya dari Nyai. Ada Nyai Rasmi. Jadi untuk Mbak Cebi hati-hati ya dengan kodamnya. Antong channel kosong, Zidan kosong, Pak Desugi Kristologi ada. Ini Pak Desugi sebut namanya aja susah, kayak malah mau bacain kodam. Ini Pak Desugi Kristologi, kodamnya ini barongsai merah. Jadi harus dijaga ya barongsainya Pak De. Lagi mau ikut kodam. Trisno kosong, sedap malam belum ada. Tinor ini ada ini kodamnya Nyai Rasmi. Yamin Jaya kosong, Davin belum ada, Samin Kadir ada. Yang mau diisi kodamnya silakan terbangkan 10 singa. Bangdul kosong, Salju kosong, Frentorar ada. Ini ada kodam Bu Blorong. Kodam Blorong ini namanya Blorong Bu Darni. Dia orangnya rambutnya panjang, warna rambutnya itu warna kuning. Ini siapa tadi itu? Bang Dul, jangan sampai mengapung di sungai ya Bang ya. Karena ada kodamnya, karena rambutnya warna kuning. Gitu Bang. Siapa lagi? Jamin Jaya kosong, Wahyu 96 belum ada. Silakan yang mau diisi kodam boleh dilemparkan 10 singa. Tapi untuk ini saya kasih free nggak apa-apa. Oke, baik ya, saya bacakan untuk pengisian kodamnya. Saya berikan kepada Silveria. Rungo nasi karaba-raba, Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ahad, dalam nama Bang Zuma. Selamat buat yang tadi Silveria, sudah saya isi kodamnya. Silveria ya, selamat, Anda beruntung, sudah saya isi kodamnya. Ada lagi yang mau dicek? Pantun dulu lah Bang. Bentar Bang alumni, nanti kalau diskusi baru kita pantun. Isi dompet, udah pasti nggak bisa karena kita sama-sama kosong guys. Jadi nggak bisa. Dompet kamu dan dompetku sama isinya, kosong. Salju kosong, Vitara Salsabila kosong. Kiki Kitchen belum ada, masih kosong.
Bang Dul kosong, cek utang. Banyak. Bang, saya minta kodamnya secuil aja bang, please. Oke, baik. Rungokna sikarabaraba Sema Israel Adonai Elohim Adonai Ahad dalam nama Bang Juma. Isi kodam berapa bang? Gratis. Cek kodam baru 10 singa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang mau dicek kodam? Sambil kita tunggu Bang Juma, jangan lupa di tap-tap teman-teman. Sambil kita cek-cek kodam juga, jangan lupa di tap-tap, di share-share dan juga love orange-nya. Kodam pelet berapa harga os? Nggak bisa isi kodam pelet. Saya bang, apa nih? Saya Milawati. Ada kodamnya, ini bekijot tunduk. Carmila Dewi kosong, kekasih gelapku kosong. Akun robot belum ada ya bang. Fakrul, ini Fakrul juga belum ada. Condek ada, ini kodamnya rawa-rawa Agatha Rontok. Ivo Sitopu kosong, Rahman kosong. Sarmanti kosong. Kasava ini ada ini Nyai Mikana. Dia menjaga kamu dari kesesatan. Suharlan kosong. Isdar ada. Jamin Jaya belum ada. Irwan SS ada Barongsai Bom. Boy belum ada, masih kosong. Cek janda Sadli, cek janda ini ada Nyai Rasmi. Dia menjaga kamu dari kegilaan. Jangan ikuti kemauannya ya. Oke guys, 11k lagi. Silakan di tap-tap, di share-share biar aku naikin Bang Juma. Yang mau diisi kodamnya silakan. Sisa 1 kali lagi. Sisa 1 orang untuk saya isi kodamnya. Siapa yang mau terbangkan 10 singa? Bang tadi apa bang? Bang tadi kodamku Agatha apa bang? Oh ini kodamnya rawa-rawa Agatha Rontok. Kok jadi kodam kok malah enggak? Ini sambil kita tunggu Bang Juma. Di tap-tap dulu minimal 40k. Sambil kita tunggu Bang Juma, kita cek kodam. Jangan serius-serius sekali lah. Santai aja teman-teman. Kodamku bagus nggak bang? Kendut masih kosong, belum ada, mau aku isi. Oke, untuk kendut terakhir ya. Kita isi kendut, setelah itu kita naikkan Bang Juma. Rungokna sikarabaraba Sema Israel Adonai Elohim Adonai Ahad dalam nama Bang Juma. Sudah 3 hari ini aku isi kodamnya ya. Selamat yang sudah memiliki kodam. Syarat isi kodam apa bang? Yang jelas dompetnya kosong. Oke, sudah 40k. Baiklah, kita naikkan Bang Juma. Cek kodam sudah selesai ya teman-teman. Besok lagi. Sekarang waktunya kita cek akal untuk para oten. Mana nih Bang Juma? Silakan request bang. Apa? Pantunnya belum bang? Iya ntar pas diskusi aja ya, aku cari pantun.
Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak noise bang. Oh jaringan. Innalladzina amanu walladzina sara wassabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wa iz ahazna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khuzu ma atainakum biquwwah wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Summa tawallaitum min ba'di dzalik falawla fadlullahi alaikum wa rahmah lakuntum minal khasyirin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan yang telah menciptakan alam semesta, yang tidak ada baginya sekutu dan tidak ada baginya hari istirahat dan tidak ada baginya kelemahan dan tidak ada noda baginya. Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, yang telah mengadakan segala sesuatu baik yang di langit maupun yang ada di bumi dengan firman-Nya. Demikian juga kita sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekiranya senantiasa bersalawat, karena salawat kita kepada beliau adalah merupakan syafaat yang akan kelak kita terima di mana tak ada lagi salawat. Inti dari pembukaan ini saya mengajak pada sahabat semuanya untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan berupa nikmat Islam dan nikmat iman. Dan inti Islam dan iman ini bertumpu kepada akal dan qalbu. Akal yang sehat akan menciptakan qalbu yang sehat. Qalbu yang sehat akan menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela bila mana akal dan kalbu ini menyatu padu di dalam pemahaman terhadap Al-Quranul Karim dan As-Sunnah. Islam dalam keadaannya memiliki satu disiplin ilmu yang tidak dimiliki oleh agama lain, yaitu akhlakul karimah. Ini adalah pondasi untuk kita berinteraksi dengan sesama muslim maupun dengan orang-orang di luar daripada agama Islam. Untuk itu sahabat, kembali kemudian saya mengajak, berbanggalah kita sebagai umat Islam, sebagai penganut agama yang diunggulkan oleh Allah di atas muka bumi ini. Berbangga dan bersyukur. Sekira begitu sebagai pengantar, silakan kalau ada teman dari Kristen untuk dinaikkan. Demikian. Belum ada bang, belum ada Kristen yang mau naik. Silakan teman-teman Kristen yang mau dicek akal. Assalamualaikum Bang Juma, Bang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Aris Erlang, Sukran. Edelweiss Ya. mau dicek kodamnya juga. Boleh. Ada nggak Bang Zadli? Sesi cek kodam udah berakhir sih, besok lagi ya. Teman-teman yang di YouTube juga mau cek kodam. Ini waktunya kita cek akal. Silakan teman-teman Kristen yang akalnya masih kosong, akalnya masih setengah-setengah, yang belum tahu satu tambah satu berapa, silakan nyai. Ayo teman-teman, silakan yang mau bergabung di kita.
Temanya apa bagus teman-teman? Silahkan komen teman-teman. Temanya apa ya? Apa ya temanya? Apa ya malam ini? Temanya apa? Tentang Apa ya? Keselamatan. Mbak Yesus tidak selamat. sembah Yesus justru ke neraka. Iya. Aris Erlang. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Zuma, Bunda Eda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bangku? Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Seperti biasa sehat. Itu suaranya kenapa kresek ya? Kresek ya? Masih kresek ya? Masih. Ya? Masih? Bentar. Iya, sedikit. Jacknya kali Kak Nora, jacknya. Jakarta Moving. Ih, gimana itu? Coba kita sapa dulu ya. Elvano. Halo Elvano. Selamat malam. Elvano. Elpano. Elepano. Elpano. Masih kresek ya Bang? Masih? Aman. Enggak. Oh. Iya. Iya. Belum ada OT-nya ya? Belum ya? Ntar di share Bang. Udah di share sih. Aku berseru kepadamu di bait Allah. Samuel 2 Samuel 7. Host, ada tamu host. Disapa host. Siap, ini jaringannya masih loading. Engkau besar. Bulat. Allahu Akbar. Naikkan Lord. Lord itu akunnya private ya? Lord. Ngaji dulu Bang Juma. Itu di bawah Bang Juma ngaji dulu katanya. Iya, insyaallah. Loh, Turun. bentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit kita membuka narasi ya teman-teman sekalian terkait dengan pencipta alam semesta ini, hubungannya dengan sembahan yang dijual oleh saudara-saudara kita Kristen kepada orang-orang Islam yang awam
dengan berbagai macam cara sehingga Islam yang awam ini bisa terperdaya. Pencipta alam semesta ini di dalam Al-Quranul Karim dinyatakan maha besar. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Di beberapa ayat lainnya juga Allah menyatakan kalau dirinya itu maha besar. Sementara manusia di dalam Al-Quran disebutkan dengan sangat jelas bahwasanya Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi manusia ini wahulikal insanu, ya, kata Allah bahwa manusia dicipta dalam keadaan musik. Di mana ini ya? Musik. Jadi Allah menciptakan manusia termasuk Nabi Isa alaihissalam, termasuk Yesus itu dalam keadaan lemah. Jadi kalau berbicara mengenai manusia, berarti siapapun yang manusia, apapun dia, dari suku manapun, dari bangsa apapun, dari aspek manapun yang namanya manusia, maka dia tercipta dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu da'ifan. Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Sedangkan Allah sendiri adalah hakikat yang tak serupa dengan apapun. Nah, ini yang tidak dimiliki kemudian oleh saudara-saudara di luar Islam. Untuk memahami konsep ketuhanan itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena titik mula daripada konsep ketuhanan mereka itu hanya sebatas dogma, sehingga yang disebut dogma ini adalah penjara kepercayaan. Siapapun yang masuk ke sana maka dia akan terpenjara dengan kepercayaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dirinya, innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah maha tinggi, sesungguhnya Allah maha besar. Nah, sedangkan sembahan-sembahan di luar daripada Allah itu adalah sembahan yang kecil, imut, sangat imut. Al-Quranul Karim menyatakan tentang Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, kesamaan konsep ini terkait dengan pencipta diajarkan kemudian oleh Nabi kecil bagi Yahudi, ya teman-teman, yaitu Nabi Yeremia di dalam kitabnya Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan. Tuhan yang dimaksud di sini adalah Yehova, ya, artinya Yahuwahu, yang membuat kemudian beberapa orang meradang. Di situ diterangkan bahwasanya Yehova Yahuwahu, bahwa Tuhan itu maha besar. Maha besar itu artinya ketika merujuk kepada Tuhan itu sendiri. Ata besar dalam arti kata gadon dalam bahasa Ibrani. Jadi Allah itu maha besar, Allah itu maha perkasa, dan namamu besar oleh keperkasaan. Ini seirama dengan apa yang diterangkan kemudian oleh Al-Quranul Karim yang tadi kita bacakan, bahwasanya innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Nah, kemudian Allah yang maha tinggi atau Yahuwahu atau Yodhefafi yang maha tinggi ini itu tidak serupa atau tidak sama atau tidak segambar dengan makhluknya. Bahkan di dalam 2 Samuel 7:22 juga diterangkan, sebab itu engkau besar ya Tuhan, sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Engkau dan tidak ada Tuhan selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Makanya orang-orang Yahudi itu, sahabat-sahabat, tidak mau menyembah anak Maria, karena anak Maria itu bukan Tuhan. Anak Maria itu bukan Yahuwahu, anak Maria itu bukan pencipta, anak Maria itu hanyalah ciptaan Yahuwahu. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ya, ini tugas kita kemudian untuk menguatkan akidah umat Islam agar tidak tertipu dengan penjual Tuhan yang dari Eropa yang mengajarkan bahwa
seorang manusia lahir sebagai Tuhan atau sebagai sembahan atau sebagai objek ibadah yang mereka kemudian terima dan mereka ajarkan kepada umat Islam. Ingat, sasaran Kristen dalam hal ini misionaris itu adalah umat Islam untuk dimurtadkan. Mereka selalu mimpi, mereka selalu punya misi, tujuan, angan-angan, cita-cita untuk memurtadkan separuh dari umat Islam yang ada di Indonesia, bahkan lebih. Ya, untuk itu sekali lagi saya katakan, setiap kita buka Qomal, kita harus menguatkan akidah generasi kita agar tidak tertipu oleh penipu. Saya kira begitu, sahabat. Mungkin ada tamu yang ingin menambahkan atau ingin berdiskusi tentang hal ini. Waktu dan tempat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi, agak karibat tuh. Ada di bawah ini loh. Kan cuma jangan takut murtad. Kalau ngomong nggak dipikir apa dulu orang ngomong. Dia nggak ngerti Pak. Pengertian murtad sama mualaf apa sih Pak? Ya dia nggak ngerti deh, asal ngerti gitu loh. Enggak, Kristen itu kan latah, selalu merampas istilah-istilah, selalu merampas jemaat, selalu merampas umat, selalu merampas hartanya orang. Itu kan dari dulu kayak gitu ya kan. Sehingga memang sudah diajarkan gitu. Mengambil kitabnya orang Yahudi, habis itu ngambil kitabnya apa istilah-istilah di Islam. Ya, cocoklah yang dikatakan wanita yang bertemu dengan Yesus, wanita Samaria. Benar Tuhan, tapi bukankah budak, bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Nah, itu dia. Jadi mereka itu suka mungut-mungut remah-remah, Bang Andi. Itu sudah tabiat mereka dari sana. Jadi kata murtad, kata mu'allaf, itu diambil semuanya. Karena mereka ini pemungut remah-remah. Tapi disalahgunakan, nggak paham dia. Ya, itu dia. Disalahgunakan memang. Nah, padahal kalau mau dilihat siapa sih sebenarnya pengikut Yesus itu? Islam atau Kristen? Kalau kita kaji mendalam, pengikut Yesus itu, pengikut Isa ya, Yesus itu kan nanti dibentuk belakangan. Yang datang ke tengah Bani Israel itu kan Isa, bukan Yesus. Yesus itu tokoh yang dibuat kemudian oleh Roma. Dalam hal ini mereka menerima surat-surat yang dikanon, ya, lalu menjadikan orang Ibrani tadi menjadi orang Yunani, maka disebutlah Yesus. Sebenarnya Islam itu lebih boleh dikatakan sebagai pengikut karena hanya Islam yang memiliki kitab suci yang memuliakan oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Kenapa kemudian Islam itu dikatakan lebih pengikut daripada orang-orang Kristen? Karena indikasi daripada roh kebenaran yang datang setelah Yesus itu di dalam Yohanes 16 nomor 14 itu adalah memuliakan Yesus. Nah, sedangkan di Islam poin-poin memuliakan itu sangat jelas sekali. Namanya tidak mau disebut dengan sebutan Yesus dalam Al-Quran, karena itu adalah nama orang Yunani. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam adalah orang Ibrani, maka harus didudukkan namanya pada porsi yang sebenarnya, bukan dibuat palsu nama beliau. Sehingga ketika Nabi Isa ditegakkan, ajaran Nabi Isa ditegakkan, maka muncul keadaan di mana Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kemudian untuk memahami bahwa pencipta alam semesta itu maha besar, bukan maha imut. Nah, itu dia Bang Handi. Silakan. Ya, sebelum lanjut kita sambit dulu. Sambit lagi, kebiasaan nih congor nih, sambit orang nih. Itu siapa? Tuan Guru dengan Lord dengan Bang Jai.
Silakan. Assalamualaikum, hadir Medan bang, izin ya bang, ikut bang. Ada mau disampaikan bang, Silakan, sampaikan aja Mas. dulu, baru ke bawah dulu bang, biar ada tempat buat yang Kristen. Oh iya bang, oke, terima kasih. Saya pingin mendengar gini dari Bang Juma kan yang lebih banyak ini. Kira-kira kalau kita mau buka-bukaan ini sama orang oten-oten ini, seberapa banyak sih andil orang itu untuk di Indonesia ini? Kok kadang-kadang sepertinya mereka merasa sudah berjasa kali gitu, ketimbang dengan yang umat kita yang mayoritas ini. Kadang-kadang mereka seolah-olah hak mereka kita rampas apa segala macam. Sementara kalau kita kan berpikir bahwa jasa-jasanya kita Muslim ini kan luar biasa dalam perjuangan, sejarah segala macam gitu. Paling tidak bisa juga dibuka mata mereka apa sih yang dulu dalam kemerdekaan, dalam perjuangan segala macam yang bisa mereka tunjukkan gitu, sehingga mereka seolah mau ambil hak seberapa gitu, seperti itu bang. Terima kasih ya bang. Ya, makasih Tuan Guru. Jadi sejarah menorehkan kemudian pejuang itu 99% ya dari kalangan Islam, meskipun bukan 100%, karena diantaranya juga masih ada non muslim yang ikut berjuang. Akan tetapi 100% penjajah itu bukan Islam. Memang betul yang memperjuangkan kemerdekaan bukan 100% Islam, tapi 100% penjajah itu bukan Islam. Nah, terkait dengan keadaan di negara kita ini, ya tentu umat Islam jauh lebih berjasa daripada umat yang lain. Secara umat Islam mayoritas kan gitu ya. Umat Islam itu lebih banyak, maka yang lebih berjasa tentu umat Islam. Itu tidak bisa dipungkiri. Nah, namun keikutsertaan warga negara yang bukan Islam juga ya itu ada, tapi nggak seberapa. Ini aspek kemanusiaan. Kalau aspek kemanusiaan, semua warga negara Republik Indonesia itu memiliki andil di dalam berjuang dan mengisi kemerdekaan. Tapi kalau dari aspek keyakinan, berbicara mengenai keyakinan, berbicara mengenai agama, ya saya rasa kita sangat sulit menemukan apa yang bisa diambil dari kitabnya orang Kristen ini atau kitabnya umat non Muslim ini untuk negara ini. Itu belum kita temukan sampai hari ini. Misalnya di dalamnya ada sesuatu yang ya mungkin bisa untuk negara, tapi saya pribadi belum pernah menemukan apa itu. Kalau dibilang kasih, semua agama mengajarkan kasih. Bahkan Islam itu rahmat, bukan lagi kasih. Rahmat itu kan kita tahu, rahmat itu artinya kasih sayang. Jadi Islam ini mengajarkan rahmatan lil alamin, artinya kasih sayang kepada seluruh alam. Jadi bukan hanya kepada sekelompok kecil, tapi seluruh alam. Jadi seperti itu bang. Kalau berdasarkan kewarganegaraan, alhamdulillah semua kita apapun agamanya itu sudah menjalankan amanat undang-undang Pancasila untuk menjadi warga negara yang baik, mengisi kemerdekaan ini dengan baik, terlepas dari keyakinan. Tapi kalau Islam, ya Islam memberikan kontribusi besar terhadap bangsa ini, penduduknya atau masyarakatnya atau umatnya juga, umat Islamnya juga memberikan kontribusi yang sangat besar bagi bangsa ini. Tapi kalau yang sebelah, manusianya memberikan kontribusi juga kepada bangsa ini, tapi ya kalau aspek keagamaan itu belum kita lihat, belum ada. Seperti itu bang. Oke, terima kasih Bang Juma pencerahannya. Iya, sama-sama bang. Saudara Lor dari Oke, tadi kita menyimak. sapa dulu ya Bang Lor. Ini yang disuruh Cebi tadi naik ya. Selamat malam. Silakan dibuka mic ya. Halo Bang Lor. Oi Bang Lor.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma, Bang Handi, dan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahan juga dia nggak buka mulut. Abangnya kangen sama aku kan? Abang nyari-nyari aku kan? Tahu aku. Tahu aja. Iya, tahu aku abangnya. Mana lah si blokir ini? Sombong kali. Ya, pasti gitu. Betul. Abang nyari aku ngapain, Bang? Sejak besok saya cari. Udah blokir, udah laku skincare-nya. Kalau 2 hari saya nggak mendengar suaranya blokir permanen itu, kencing saya nggak lancar loh. Emang apa? Udah blokir, aku banyak langsung di mute sama dia. Emangnya konten. Bukan, skincare yang kemarin udah laku semua. Udah habis. Alhamdulillah. Fee-nya dikasih dong. Minta gitu dong. Satu. Perasaan yang punya produk abang, seharusnya aku yang minta lah, Bang. Mana ini modalin lagi tuh. Iya, maksudku kalau ada laku itu dihitung berapa pieces yang laku, nanti dikirim ininya, fee-nya gitu. Lumayan kan, 500 rupiah satu pieces. Ya, kan? 500 ya Bang ya. Iya. Lumayan itu ya Bang ya. Oke lah gitu ya. Lumayan lah daripada lumayan. 15k kan hebat kali itu. Halo Lor, jangan molor Lor. Silakan keluarkan congornya Lor. Kalau congor dikeluarin namanya monyong, suara dikeluarkan. Awasnya mah kadang-kadang. Turunin aja si Lor lah kalau nggak ngomong lah. Iya, sengaja dia mau jadi berhala. Iya. Next, ada cappuccino. Selamat malam, assalamualaikum kalau muslim. Cappuccino, silakan dibuka mic-nya. Suara saya pecah ya? Enggak, bagus. Bagus. Oh iya. Wih, udah masuk guruku. Aduh, guruku udah masuk. Ada juga ini sudah 6 hari 7 jam itu baru nongol loh. 6 hari 7 jam baru nongol gitu. kan bikin emosi kalau dia buka kamera kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak enak body dia gitu. Oh gitu. Iya. Makan ini makan bawang merah 1 kilo. Barangan. Bawang merah di blender, habis itu ditelan 1 kilo. Minum air hangat. Abangnya praktekin dulu Bang. Abang dulu yang praktekin. Coba Bang. Saya kan sehat. Bukannya bawang merah ditaruh dari belakang jadi biar kelihatan panas. Tapi ini loh fenomena ada berkembang ini banyak. Ini kenapa ini serangan luar dalam ini? Iya. Gitu ya, serangan luar dalam. Iya Bang Handi. Itu. Oh, dia agak berisik Pak. Serangan luar dalam terusus kepada Zulkifli Abbas. Iya. Gimana menanggapi itu? Iya, biarkan aja Bang Handi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak apa-apa Bang Handi kalau orang itu mau menyerang kita, nggak masalah pun. Paling tidak netizen bertanya apa sih yang dia sudah buat untuk umat ini kan gitu ya. Sementara kita alhamdulillah tadi sebenarnya ada yang syahadat pukul 8. Tapi karena dia dikurung oleh orang tuanya di kamar, insya Allah besok kalau tidak ada halangan, kalau dia nggak disandra lagi, beliau akan hadir di sini untuk bersyahadat bersama dengan kita. Artinya kita membuktikan bahwa kebersamaan Zulkifli Abbas bersama netizen melahirkan kondisi di mana ada yang jatuh cinta terhadap Islam. Artinya keberadaan kita di sini itu kan bukan untuk dikenal, tapi untuk dikenang. Cukuplah kita terkenalnya itu di langit, nggak usah terkenal di bumi kan gitu. Tujuan kita itu bukan Bilangin Bang, kalau halangan pakai softtek Bang.
Nah, jadi kita itu Bang Handi tujuannya hadir di sini, saya dan juga akhi Sugi Bible Berjalan dari sejak dulu itu tujuannya bukan untuk cari pamor, bukan untuk cari nama, bukan untuk cari nafkah di sini, tetapi semata-mata karena giroh kita, semangat kita untuk membawa panci Islam. Tidak semua orang yang ikut berperang dalam medan tempur itu adalah orang yang benar-benar memahami secara kafah tentang Islam. Ada juga yang modal semangat, ada juga yang hanya modal usia, ada juga hanya modal harta, banyak hal. Nah, Islam yang baik itu adalah Islam yang seperti yang diterangkan oleh Al-Quran di dalam surah As-Saff. Ini yang dicintai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ini yang pertama. Allah sangat membenci ya orang yang mengatakan apa-apa yang tidak dikerjakannya. Sebaliknya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Jadi berperang itu tidak perlu sempurna. Berperang itu tidak perlu kemudian harus benar-benar secara keseluruhan Islam itu kita harus pahami. Kaidah-kaidah mendetail dari seluruh disiplin ilmu itu kita kuasai dulu baru ikut berperang. Kita sudah telat. Sudah berapa banyak korban menjadi murtad dikarenakan antar Islam sendiri yang saling sikut kiri kanan. Berapa banyak kemudian orang sudah meninggalkan dan kehilangan akidah dikarenakan umat Islam itu tak peduli untuk menjaga akidah umat. Sudah berapa banyak ibu yang kehilangan anaknya karena murtad. Sudah berapa banyak anak yang kehilangan orang tuanya karena murtad. Tapi Islam hanya sibuk di masjid, hanya sibuk di kampus-kampus. Lalu siapa yang akan mengambil andil untuk menjaga akidah umat Islam sebagai garda terdepan? Kalau kita menunggu orang yang sempurna, kalau kita menunggu kemudian orang yang ilmunya mumpuni, menunggu orang itu lulusan Kairo, menunggu orang itu lulusan Mesir, menunggu orang itu lulusan Madinah, lulusan Mekah dan seterusnya, mahir bahasa Arab, paham nahwu Arab dan seterusnya, baru ikut berjuang. Lalu kapan dan siapa? Toh mereka yang protes juga tak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa WA minta uang. Bang Suma, aku lagi sakit, aku lagi rumah sakit, aku nggak dinas ini, udah butuh duit, udah berapa hari nggak masuk kantor, anak-anak ponakan Bang Suma kemudian lapar, bantu aku. Hanya itunya, kan hanya itu. Yang ente bisa kan hanya itu, cari nomornya Bang Suma, habis itu minta duit. Iya kan? Habis itu ketika kemudian orang berjuang dengan keterbatasan ilmu, terseok-seok siang dan malam kemudian memperjuangkan akidah ini, sibuk malah mencari kekurangan. Apa itu? Tidak perlu kemudian. Beda cerita kalau Bang Suma berceramah, beda cerita kalau Bang Suma kajian, beda cerita kalau Bang Suma khutbah di masjid. Ada yang keliru, pantas ente publikasikan, keliru Ustadz itu. Beda cerita kalau saya ceramah kayak Ustadz Dasat Latif, atau kayak AA Game, atau kayak UAS, atau kayak Felix. Beda cerita kalau saya mengajarkan sesuatu dan di situ ada kekhilafan, ada kesalahan, boleh kemudian Anda sanggah, Anda kemudian kritisin, Anda publikasikan dan seterusnya. Ini medannya beda, Cak Ayu. Gak semua orang bisa kemudian untuk datang dan tampil di sini, gak semua. Jadi kalau ditunggu kesempurnaan ilmu baru bisa tampil. Nah, yang mengkritik ini kan sudah merasa sempurna. Terus kenapa nggak tampil? Mereka yang mengkritiki ini kan katanya sudah bisa Ibrani,
sudah bisa bahasa Aramaik, sudah bisa bahasa Buddha, Hindu, Katolik, Protestan, bahasa semut, bahasa hujan, bahasa langit, bahasa kodok. Terus kenapa tidak tampil? Hah? Kemana kalian? Jadi mungkin saja ilmunya ada sama ente Pade, tapi auranya nggak kalian punya. Ya kan? Bisa jadi kemudian ente memiliki ilmu itu, tapi hikmat itu nggak ada pada diri kalian. Bisa jadi. Coba Anda lihat ada orang hanya dengan modal rambut gondrong, bisa ngaku-ngaku bahasa Suryani, bisa bahasa ini, bahasa kucing, bahasa ayam. Tapi pengikutnya banyak karena mereka punya aura. Cemburu, dengki, iri, ya kan? Gampang. Kunci pintu dari dalam, ambil pisau, gorok leher. Selesai perkara kan? Daripada saban hari hanya sakit hati, iri hati, dengki, hasad, husud, mengajak orang lain untuk membenci dan seterusnya, merasa lebih benar dan seterusnya. Ente salah, Bung. Ya, salah server Anda itu. Ini dunia apologet, dunia perang. Tidak butuh kesempurnaan untuk ikut perang. Beda dengan ceramah. Makanya saya mengatakan saya ini bukan ustaz. Saya ini cuman apologet. Kalau ada kehilapan, ada kekurangan, itu harus dimaklumi. Karena ini dunia debat. Dalam debat itu yang kita butuhkan adalah spontanitas. Bagaimana loncatan berpikir kita itu main. Bagaimana jiwa dan pikiran kita itu menjadi besar saat kita berdiskusi. Itu yang Anda harus pahami. Jadi jangan menilai para apologet ini dengan ustadz. Karena ustadz itu kerjanya konsentrasinya kepada umat. Sementara kami para apologet itu bukan begitu. Kami saling membelakangi ustadz. Ustadz menghadap ke umat, kami menghadap ke kafirun. Jadi ustadz ini saling membelakangi dengan para apologet. Ustadznya menghadap ke umat, apologetnya menghadap ke kaum kufar. Jangan Anda balik. Jangan Anda nilai kami ini ustadz. Jangan Anda nilai kami ini adalah seorang yang mumpuni dalam hal Al-Quran. Ya, karena lawan kita ini adalah lawan yang tidak mampu Al-Quran. Mereka hanya bisa terjemahan. Jangan Anda menilainya seakan-akan kami ini ustadz. Keliru itu. Salah itu. Sekali lagi saya katakan, penggambarannya antara apologet dengan para ustadz, dengan para ulama adalah kita saling membelakangi untuk berjuang. Para ulama, para dai, para mubalik, para ustadz, para kiai itu menghadap ke umat. Umat digodok, dibentuk umat ini sedemikian rupa. Sedangkan kami para apologet ini bukan menghadap ke umat. Para apologet ini menghadap ke kaum kufar, menghadap ke para misionaris, kepada orang-orang yang ingin memurtadkan, yang melemahkan akidah Islam. Itu loh yang Anda harus pahami. Jadi Anda sibuk sendiri, itu saya sedih. Bukan saya marah, saya sedih. Karena Anda tidak memahami tentang ruang lingkup dakwah. Anda tidak mengerti tentang pemahaman loncatan berpikir. Anda tidak paham strategi perang. Celakanya itu di situ. Celakanya itu di situ. Karena begitu kita live Anda tongkrongin. Wah, di mana dia bisa kepleset. Itu sudah tidak benar itu. Itu sudah penyakit hati. Itu udah penyakit hati tuh. Gak boleh kayak gitu sebenarnya. Tapi ya Anda lebih tahu, Anda lebih paham ilmu, Anda lebih ngerti tentang ilmu. Ya saya cuma sarankan aja, apa yang ente mau, menghentikan Bang Suma gitu. Itu tujuannya. Ya kalau menghentikan Bang Suma tujuan ente, lalu apa bedanya dengan orang-orang kafir? Kalau menghentikan para apologet ini kemudian untuk aksi, apa bedanya kalian dengan misionaris? Jadi tolonglah direnungkan. Gunakan pakaian di badan sendiri. Jangan menggunakan pakaian orang di badan kita, atau sebaliknya pakaian kita inginkan supaya orang lain make.
Silakan dengan dakwah saudara, silakan dengan visi misi saudara, silakan dengan materi yang Anda punya, dan silakan aktualisasikan keilmuan yang Anda punya. Insya Allah kalau niatnya lurus, Anda akan hidup dengan ilmu itu. Tapi kalau niatnya bengkok, ilmu itu yang akan mematikan Anda. Sederhana saja itu ya. Tidak butuh sempurna ilmu untuk kita berjuang. Tidak butuh. Meski kita ilmunya cuma sedikit, tapi kita niatnya kemudian girahnya itu luar biasa. Dan perlu Anda tahu, jangan Anda pikir kami tidak belajar. Kami belajar, khususnya saya belajar. Kitab-kitab saya banyak, saya belajar. Dan terkait dengan ada sentilan-sentilan tentang ya huwa hu. Bukankah di dalam Al-Quran huwa itu merujuk kepada Allah? Bukankah hu itu juga merujuk kepada Allah? Nah, cakupannya kemudian kemungkinan Anda memikirkan bahwasanya saya menyamakan Nabi Yesus dengan Allah. Itu landasan pikirannya itu anak TK aja paham loh. Anak TK aja paham itu. Atau jangan-jangan Bahandi orang-orang kayak gini itu sudah ini bukan di hatinya lagi tapi di otaknya sudah yang kena. Saya curiga itu. Bukan cuma kalbu yang hitam tapi otak sudah mulai terserang juga otak. Sampai narasi-narasi yang sederhana seperti itu yang bisa dipahami orang awam sekalipun itu menjadi penyakit buat dia. Saya kira begitu ya. Jadi Apa ya Bang? jadi Bang Suma tetaplah Bang Suma. Tidak akan pernah ada yang bisa menghentikan Bang Suma. Ingat sahabat-sahabat, kelemahan di dalam memaparkan satu materi Bang Suma maksudnya itu bukan berarti mewakili Islam secara keseluruhan, mewakili materi kaidah Islam secara keseluruhan. Ada pendapat pribadi Bang Suma yang kemungkinan Anda boleh terima, Anda juga tidak boleh terima. Kenapa kemudian ada mazhab? Apakah ada yang bisa ngerti tentang ilmu hikmah itu? Kenapa banyak mazhab? Karena banyak pendapat. Udah gantian, yang kebanyakan ngomong sendiri. Iya, saya kira begitu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa dimaklumi dan bisa dipahami. Silakan giliran saudara Bobi. Gantian kita katanya. Lanjut. Saya mau nanya aja, Mas Cuma. Saya mau bertanya. Iya. Kirain mau ngapain? Iya, tadi kan udah kebanyakan bacotnya saya dengar. Kok lagi jadi kebacot? Ya, Al-Quran direvisi terjemahnya 4 kali, kenapa bisa? Coba dijelasin dulu. Bahasa Indonesia itu mengalami perubahan makna. Bahasa Indonesia itu bergeser dengan adanya perkembangan masa. Oleh karena itulah kemudian rasa yang ada di dalam Al-Quran yang tidak sesuai lagi dengan bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia harus tunduk dan takluk kepada bahasa Quran. Bukan bahasa Quran yang direvisi, tapi bahasa manusia yang harus mengikuti Al-Quran. Sampai sini paham? Sampai di sini paham? Tanya balik, Bobi, kitabnya direvisi dia ratusan kayaknya. kali gitu Ahi. Kenapa kitabnya direvisi ratusan kali gitu? Akhi, kalau orang nihil ilmu itu dari suaranya kita bisa tahu. Dari caranya merespon kita itu bisa kita tahu. Jadi kalau kita bertanya sama orang awam kayak beliau ini, percuma habisin waktu. Biar dia bertanya dulu. Ayo. Terjemahan Terjemah kenapa? Ya, saya sudah menjawabnya. Iya, terjemahan direvisi 4 kali. Iya. Kalau kita orang lain direvisi terjemahannya berapa kali, saudara kan kritikannya minta ampun gitu kan. Oke, saya jelaskan. Saya jelaskan. Ya, coba jelaskan dulu. Oke, baik. Kita dengar. Oke. Jadi bahasa Indonesia itu memiliki perubahan makna, memiliki rasa bahasa dari zaman ke zaman. Ya, sedangkan Al-Quran tidak pernah direvisi. Al-Quran itu tetap pada pokok inti, yaitu kalamullah, yang mana kalamullah ini datang dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, sekarang Anda merasa bahwa kitab Anda direvisi. Rujukannya apa kitab Anda direvisi? Kenapa bisa direvisi? Sementara original teksnya tidak ada. Silakan. Apa yang menjadi acuannya?
sekarang saya tanya, original ini teksnya- pertanyaan saya loh. Iya, Coba, original coba, teksnya akhi, ketika coba lihat, Al-Quran akhi. turun itu di mana? Coba akhi, Di awamnya mana? dia ini. Enggak, saya tanya. Pertanyaan Ditanya saya malah itu- tanya balik, koplak coba, kan. begitu awamnya kan? Saya tanya, Di mana Anda original teksnya? Kita saudara. Anda mengaku bahwasanya yang dikatakan namus, kan yang ngomong kan namus. Nah, akhirnya Anda bertanya, si Anda Khadijah ngomong itu malaikat Jibril. Mana aslinya originalnya? Anda bertanya kenapa direvisi? Ya, kita Sudah saudara ku mana jawab. originalnya? Sebelum tanya kita orang sekarang lain. saya tanya kepada Anda. Kitab Anda itu kan Mana cuma original kita terjemahan. saudara, mana? Nah, mana Yang tulis orinya? pertama mana? Nah, Mana orinya? Orinya kitab Anda mana? ya kita saudara, orinya mana? Kita saudara. Nah, ini Emang itu Al-Quran ori. itu senantiasa Terjemahannya orinya. direvisi terjemahannya. Al-Quran itu disertakan dengan original teksnya. Tidak pernah mengalami perubahan original teksnya. Contoh, kabura maqtan indallahi an original taqulu teksnya nggak dirubah? ma la taf'alun. Ah. Nah, coba Anda tunjukkan Original kepada teksnya itu saya. dirubah berkali-kali. Coba Anda tunjukkan kepada saya versi yang lain daripada kitab suci saya ini. Bacaannya adalah kabura maqtan indallahi an taqulu ma la Sudah taf'alun. dibakar, versi aslinya udah Silakan. dibakar. Silakan Anda tunjukkan kepada saya original teks yang berbeda dengan kitab yang saya baca tadi barusan. Kabura Sudah maqtan dibakar. indallah an taqulu ma la Aslinya sudah taf'alun. Anda Itu di ngerti mana nggak? tertulis? Anda ngerti nggak sih bahasa Indonesia? Pertanyaannya apa? Oh, sudah ngerti saya original teks Oke. saudara Ini itu udah original dibakar. teksnya saya tunjukkan salah satu ayat. akhirnya dibuat kesepakatan. Salah satu ayat di dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kalau pernah direvisi ini, coba tunjukkan mana revisiannya yang lain. Tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya. Silakan. Aslinya dibakar. Silakan. Sudah akuin aja. Original teksnya udah dibakar belum? Bang, kalau cuma Turunin. menggonggong anjing juga bisa. Naik ke Turunin, sini itu turunin. jangan Dia cuma nggak bisa. menggonggong. Nggak ada ilmu. Tadi ngatakan orang bacot, tapi kamu malah menggonggong doang bisa. Aduh, malu-maluin Dan turun. Kristen aja kau ini. Kamu ke gereja, dengarkan saya ke gereja seperti biasa. Turunin celana pendeta, colok pakai telunjuk, habis itu jilat tangan. Jilat. Ya. Mudah-mudahan dengan begitu otakmu bisa sehat kembali. Ya aduh, ngatain orang baca tapi dia gonggong gimana sih? Si Lord mau Parah. naik lagi tuh host sadly si Lord tadi tuh mau naik lagi katanya mau nanya. Begini Iya, loh, silakan. Kok Kristen Begini ini nggak loh. ada yang berkualitas ya, heran ya. 15 tahun kita berjibaku di dalam dunia debat ini belum pernah ketemu Kristen yang pinter, heran. Parah. Tapi saya malam Senin ditantang sama pendeta Kristian, pendeta pendatang baru yang hampir semua pitinya itu Bang Zuma semua yang dikritik oleh beliau. Wah, mantap. Jadi saya DM, kenapa harus kritik? Kenapa nggak debat aja langsung Pak Pendeta? Ya sudah, kapan? Ya saya bilang yakin mau. Ya sudah kalau gitu Minggu malam katanya. Ya sudah, ayo. Temanya gila. Yesus atau Nabi Muhammad yang gila. Wah, keren ini. Wah, bunuh diri. Bunuh diri itu namanya itu. Ah, parah. Tapi di komalnya dia nggak apa-apa. Nanti habis itu ke komal kita. Yang tadi pendeta yang Bang Juma dikik tadi bukan? Bukan. Yang penting adil. Mereka ini kan kadang-kadang cuman mengikuti seleranya saja, nggak mau adil. Ya tapi nggak apa-apa lah ya. Bang Juma udah biasa kok. Ya teman-teman jangan ikutin Bang Juma ke sono. Nonton aja di YouTube nanti. Iya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ta'ala wabarakatuh. Itu tadi Bobby ke babi namanya itu. Makanannya babi, namanya Bobby. Ah, mana ngerti bahasa Malaysia dia? Iya Bang. Ya itu aja itu. Turunkan aja bos. Terima kasih. Drama aja nengoknya itu.
persyaratan diskusi itu siapa yang mendalilkan, atau bahasa sederhananya siapa yang menuduh, mestinya dia yang membawa bukti tuduhannya itu. Tapi kalau Oten ini enggak, dia menuduh baru kita disuruh membuktikan dan percaya tuduhannya. Ini apa ya namanya ini? Ini akalnya kayaknya enggak dibawa ya. Apa memang di dalam kandungan enggak dikasih akal ya? Itu namanya kucul. Oh, cuplis. Akibat dari percaya iblis itu, makanya otaknya kayak gitu. Cuplis itu teman-teman, cukup percaya Iblis. Kenapa sih nggak mau sehat jadi orang? Enak loh kalau nggak sehat. Di dalam kepala bangun benci Islam, ya kan? Mau tidur benci Islam, mau jalan-jalan sama keluarganya benci Islam. Lihat umat Islam siang-siang pergi rame-rame sholat Jumat, kebencian. Mendengar azan, kebencian. Lihat di bulan puasa, kebencian. Semua benci gitu loh. Ya malam, silakan. Oh, izin bertanya buat Bang Juma. Anda dari mana dulu? Kristen apa? Kalau saya Katolik, Pak. Oh, Katolik. Silakan, Bang. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan saya mau bicara dulu. Kalau soal ilmu agama memang saya tidak ada toh. Tapi kan saya masuk ke sini, saya cuma mau sharing sama bertanya saya sama Bang Juma. Boleh, silakan, Bang. Nah, oke. Yang pertama yang saya mau tanya sih tidak banyak, cuma sedikit saja, paling beberapa saja. Yang pertama yang saya mau tanya, kita ini kan Indonesia ini kan negara besar. Di dalamnya diliputi berbagai agama. Terus kenapa yang dibicarakan sama Islam itu cuma agama Katolik, agama Kristen saja? Kenapa tidak bicara agama lain saja? Apakah begitu takut sekali terhadap agama Kristen, makanya tiap hari yang dibicarakan cuma agama Kristen? Nggak apa-apa. Oke. Cukup ya, dijawab ya, Bang ya. Siap. Oke, makasih, Bang. Silakan, Bang Juma. Iya. Jadi kalau di Al-Quran itu dikatakan bahwa agama Nasrani itu adalah agama yang dekat dengan Islam. Kenapa agama Nasrani disebut dekat dengan agama Islam? Karena tadinya Nasrani itu adalah pengikut Nabi Isa. Tetapi kemudian mereka menyelewengkan kemudian ajaran Nabi Isa alaihissalam. Nah, khususnya di Indonesia. Kenapa kemudian orang Islam dalam hal ini apologet selalu membahas-bahas tentang Kristen? Karena Al-Quran membahas Kristen. Namun bukan disebut Kristen, tapi disebut sebagai kaum tersesat atau kaum kafir. Itu. Karena Al-Quran banyak membahas Nabi Isa yang kemudian namanya dipalsukan menjadi Yesus. Karena Al-Quran membahas Injil yang kemudian dihilangkan lalu diganti dengan Bible yang bukan lagi merupakan firman Tuhan, bukan sabda Yesus murni, tetapi kalau di hadis hanya dianggap sebagai hadis maudhu karena terputus rantai penyampaiannya. Kenapa Islam membahas Kristen? Karena Islam melihat bahwasanya agama Kristen ini selalu ingin merasuk masuk ke dalam tubuh Islam. Kenapa Islam membahas Kristen? Karena cuma agama Kristen yang usil terhadap Islam. Kenapa Islam membahas Kristen? Karena hanya kitabnya orang Kristen yang usil terhadap agama Islam. Kenapa Islam membahas agama Kristen? Karena hanya agama Islam yang usil terhadap Tuhannya umat Islam. Jadi Kristen ini agama usil yang memang konsepnya harus nyamar-nyamar. Menyamar sebagai Yahudi dengan cara mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan. Menyamar sebagai Islam dengan cara mengambil istilah-istilah Islam masuk ke dalam agamanya Katolik, agamanya Kristen. Coba apa yang asalnya betul-betul dari Kristen di Kristen ini kira-kira? Selain gereja. Apa? Kitabnya Alkitab, sebutan nama kitabnya umat Islam. Tuhannya Allah, nama Tuhan daripada umat Islam. Lalu
sedangkan Kristen ini kita tahu agama dari barat, agama yang diwariskan oleh penjajah. Bukan Yesus yang mengajarkan Kristen itu, bukan Yesus yang mengajarkan. Sekali lagi, bukan Yesus yang mengajarkan agama Kristen. Bukan. Pendiri Kristen itu namanya Paulus. Bukan Yesus. Yesus tak mengenal orang Kristen. Yesus tidak punya pengikut tidak bersunat. Yesus tidak punya pengikut yang mempertuhankan dirinya di samping daripada Bapa yang mengutus dirinya. Yesus tidak punya murid kemudian yang makan babi. Jadi Kristen itu, Katolik itu adalah agama baru di luar daripada agama Yahudi. Makanya dikatakan Kristen itu agama bidat. Agama bidat oleh orang-orang Yahudi. Nah, itu jawaban saya. Nah, sekarang izinkan saya bertanya. Siapa yang mendirikan agama Katolik? Oke. Silakan. Izin bang, saya mau jawab ya. Kan tadi saya sudah bilang, kalau soal bahasa agama, saya tidak paham. Karena saya tidak modal ilmu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau potong tentang kata usil ini ya. Nah, kalau bahasa usil ini, yang selama ini kita dengar-dengar, yang sering terganggu atau sering terancam itu kan agama Katolik. Yang dari pihak si agama Islam, sering mengganggu ketika agama umat Katolik beribadah. Itu di mana? Di mana terjadi itu? Bukan Contoh saja bang, yang selama ini kan sering terjadi bom. Di mana itu? Di mana itu bom? Yang di Sulawesi kemarin itu, Sulawesi sama yang di mana kemarin saya lupa. Saya pernah ada berita tapi saya lupa tahun berapa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau soal membangun sebuah gereja itu kan punya surat izin. Punya surat izin. Nah, selama ini itu kan, bukan jemaatnya sendiri ya? Gimana sih? Ini orang ngerti enggak sih? Ini orang Kristen ini kalau bicara kayak yang paling tersakiti. Paling tersakiti. Orang Kristen itu memang pintar ya. Pintar melilit lidah, nipu-nipu kayak gitu. Paling tersakiti. Apanya? Apa? Melilit lidah itu bagaimana Bang Juma? Iya, melilit lidah. Anda sadar tidak yang menjajah 300 tahun lebih itu siapa? Berapa banyak masjid yang dihancurkan? Berapa banyak pesantren yang dihancurkan? Berapa banyak kiai, ulama dan santri yang dibunuh oleh mereka? Itu apa namanya, Pak? Nah, berarti kesimpulan bukan berarti cuma agama Katolik saja, bukan cuma maksudnya yang kita bicara usil tadi ini, Pak. Yang usil itu agama Anda. Coba periksa kitab saudara. Saudara menyebut kitab saudara dengan sebutan apa? Bagaimana, Pak? Kitab saudara Anda sebut dengan sebutan apa? Alkitab. Alkitab kan? Itu usil namanya. Ngapain coba pakai namanya Al-Quran masuk ke dalam kitab saudara yang dari barat itu? Jelas-jelas itu bukan firman Tuhan. Itu hanya karangan-karangan orang yang tidak jelas, yang melakukan penyelidikan pada abad pertama, meskipun tidak ada manuskripnya lagi. Ada apa? Coba, kenapa menggunakan kata Alkitab? Itu usil. Kenapa menggunakan kata Allah? Bukankah orang Katolik itu menyembah Theos? Nih ya. Bukankah Theos itu adalah artinya dewa? Kenapa larinya ke Allah? Silakan akhi. Nih, ini menurut PGI sendiri siapa yang bakar? Nih, kita baca ya. Kasih jauh sedikit Pak biar saya bisa lihat. Humas Persekutuan Gereja di Indonesia PGI Philip Situmorang menyebutkan pelaku pembakaran gereja Toraja Mamasa GTM Jemaat Batang Uru Timur Mamasa Sulawesi Barat adalah warga gereja sendiri yang memiliki gangguan jiwa. Ini nih CNN ini ha. Lo asal bacot aja nggak ada bukti parah lo. Lanjut Bang Juma. Ya, itulah makanya aku bilang saudara Kristen ini sedikit-sedikit merasa tersakiti, sedikit-sedikit merasa dia yang paling makhluk sempurna yang selalu tersakiti. Apaan sih Pak? Agama Anda itu warisan penjajah. Biar Anda tahu. Warisan penjajah. Anda ngerti penjajah? Penjajah itu merampas, membunuh, mengambil semua hak orang dan seterusnya, memperbudak orang.
mempereksekusi orang. Semua dilakukan. Ya. Tidak ada kemudian penjajah itu baik, nggak ada. Namanya penjajah itu hancur lebur. Siapa yang dijajah? Apa yang diwariskan kemudian? Agama. Apa nama agamanya? Pikirannya sendiri. Apa nama ibadah, rumah ibadah yang diwariskan penjajah? Pikirannya sendiri. Apa nama kitab atau buku yang diwariskan penjajah? Pikirannya sendiri. Baru juga berapa tahun, baru berapa puluh tahun Indonesia merdeka. Kalian hidup tenang di mayoritas Islam. Sebelum Indonesia merdeka yang diperjuangkan oleh umat Islam, kayak mana Nusantara ini? Hancur lebur. Siapa pelakunya? Apa nama agamanya? Siapa nama Tuhannya? Apa nama kitabnya? Apa nama rumah ibadahnya? Banyak cerita. Sedikit-sedikit Islam ngebom, tai kucing. Sedikit-sedikit Islam, sedikit-sedikit Islam. Begitu bencinya kalian. Islam yang membuat kalian tenang hidup di dunia ini. Islam yang menghadiahkan ketenangan. Kalau bukan Islam, negara kita ini belum tentu bisa merdeka. Udah dihadiahkan ketenangan, hidup tentram, bernegara dan berbangsa. Bukannya dia mengisi kemerdekaan yang sudah yang dihadiahkan kemudian oleh para pejuang, malah masih merengek, menuduh, memfitnah kemana-mana. Kami dibom, gereja kami ditutup. Macam paling benar aja. Tengok sana di Papua tuh. Apa itu? Nak kali cara. Sedikit-sedikit Islam, sedikit-sedikit Islam. Giliran gereja yang dibom Islam. Giliran masjid yang hancur politik. Bukan Islam, bukan Kristen. Padahal pelakunya Tolikara kemarin, pelakunya siapa? Banyak cerita. Poso, Ambon, siapa pelakunya? Jadi nggak usah bikin muntah, jangan bikin muntah. Kita tahu sejarah kelam Nusantara ini bagaimana, pelakunya siapa. Jangan sekarang sosok suci, seakan-akan habis membunuh cuci tangan yang penuh darah, habis itu pakai tisu jalan kalian, pakai dasi. Kami ini ajaran kasih, karena sudah puas menjajah. Pandai-pandaian. Bani apa mereka tuh Bang Zuma? Bani kampret. Izin ya bang, ngopi Ya. dulu bang. Popeye, selamat malam. Apa agamamu? Popeye, sekali lagi ku sapa, kok nggak ngejawab, turunkan gue ya. Popeye, selamat malam. Agama apa? Ya, bawa aja kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin abangku. Silakan. Karena yang bersangkutan dikurung orang tuanya. Ya, Insya tadi saya Allah sudah sampaikan. Oke, siap. Selamat malam. Ante Hesti, jelek kali apanya tuh, bunyi krek. Malam Bang Alber, agama apa? Agama Kristen. Oke, silakan. Iya, saya ini sudah mempelajari Islam. Makanya saya ingin tanya sama Bang Juma Iya. satu aja. Silakan, Bang. Menurut saya kitab Al-Quran itu betul. Saya mau Masya Allah. mau pindah, cuman takut sama keluarga. Yang saya Allahu masih Akbar. ragukan cuman satu. Masya Allah. Pertanyaan saya mengganjal mengenai sholat. Siapakah yang mengajarkan sholat, Bang Zuma? Iya, baik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi salatnya umat Islam itu seluruhnya itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami umat Islam salat 5 waktu itu berdasar terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semua ada perintahnya di dalam Al-Quran. Tak ada satupun yang tak punya perintah tentang salat 5 waktu. Kemudian gerakannya itu dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gerakan-gerakan salat itu
kami terima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini cara salatku, begini cara ibadah. Salat zuhur kayak begini, salat asar kayak begini. Dipraktekkan. Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya, puluhan tahun beliau, 20 tahun lebih mengajarkan kemudian syariat, mengajarkan tata cara ibadah. Itu, Bung. Jadi tidak ada di Islam itu yang tidak bersumber dari Rasulullah sebagai contoh renungan dalam beribadah. Itu semuanya contohnya adalah noise ketika Bunda Rahma naik. Nah, artinya bahwa ketika umat Islam itu melakukan ibadah, benarlah kata Allah dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah. Kul, katakanlah kepada mereka apabila mereka ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni. Ikutlah denganku, berarti ikut dengan Nabi Muhammad. Maka contoh yang dilakukan kemudian oleh Nabi Muhammad itu harus diikuti. Apa tujuannya mengikuti Rasulullah? Kata Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, agar engkau dicintai oleh Allah dan agar dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Nah, itu artinya tuh. Jadi kalau misalnya sahabat saya ini bertanya, saudara saya bertanya, siapa yang mencontohkan? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti Yesus salat, Nabi Musa, Nabi Abraham, Daud dan seterusnya. Itu artinya bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat dan menerima kemudian apa yang menjadi wahyu dari Allah kepada dirinya terkait dengan tata cara ibadah tadi. Seperti itu, Bang. Silakan. Oke Bang. Kalau mengenai bacaannya, itukah langsung turun dari Allah atau seperti apa, Bang? Ya, mengenai bacaannya sama. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung mengajarkan kepada para sahabatnya. Makanya Rasulullah melakukan Isra Mi'raj itu untuk menerima perintah salat. Menerima perintah salat, setelah dia menerima salat itu, dia sampaikan kepada para sahabat dan umatnya semuanya. Oke Bang, itu doang sih dari saya contohnya itu. Cuman saya masih merahasiakan saya untuk pindah karena banyak bertentangan oleh keluarga. Yakin sekali bahwa kitab Al-Quran kita yang betul. Masya Allah. Saya juga mempelajari Al-Quran. Masya Allah. Alkitab saya tahu itu banyak yang tidak masuk akal saya, cuman untuk menjadi mualaf banyak bertentangan, makanya saya masih merahasiakan saya siapa. Saya belum berani menampakkan diri karena banyak bertentangan keluarga. Itu aja sih, cuma dari iya, makasih saudara Albar. Masalah sholat doang yang saya ingin tahu, itu doang. Terima kasih Bang Zuma. Iya, makasih. Masya Allah, Allahu Akbar. Terus menunggu apa lagi, tinggal ikrar. Ya, banyak Bang Hadi, banyak yang teman-teman kita di luar itu sama seperti keadaan beliau ini. Banyak sekali. Izin, ini kan ada 3 malam. Nanti jam malam. 11, jam 12 ya dimulai arisannya. Selamat malam. Ya, malam Lor. Ya, Bang Juma, ya ini yang mau saya tanyakan. Tunggu dulu Tunjukkan sebelumnya, saya. Lor agamanya Oke, apa? masih Ya, menunggu saya Oten. dari Gimana kalau agama kita Kristen. promosi dulu ya? Saya dari Kristen. Tadi. Sudah ada Kristen ya, Bun. Nanti aja. Oke, lanjutlah. Baik, Bun. Silakan Lor. Ya, Bang Juma, yang mau saya tanyakan, tunjukkan saya di mana di dalam Al-Quran berbahasa Arab ataupun Indonesia yang menuliskan bahwa Muhammad disunat. Kemudian kapan Muhammad itu memerintahkan umatnya untuk bersunat? Hanya itu aja yang saya tanyakan. Oh iya, baik. Jadi kalau berbicara mengenai sunat, Al-Quran itu datang kepada bangsa Arab. Bangsa Arab itu keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Bangsa Arab dan bangsa Yahudi
itu kemudian sama-sama memegang amanah untuk menjalankan milah Abraham. Salah satunya adalah sunnat. Makanya tidak ada kemudian orang yang mu'allab pada masa Nabi Muhammad itu disunat. Misalnya Abu Bakar atau Utsman masuk Islam disunat dulu. Tidak. Kenapa demikian? Karena seluruh orang Arab itu adalah bersunat sama seperti Yahudi. Nah, karena itu kalau Anda kemudian mencari di mana perintahnya bersunat, kedudukan sunat di mana nih, ribut sekali ya. Ributnya ini di mana? Ya, bisa dikecilin dulu ya. Jadi di dalam kemudian perintah sunat kepada umat Islam itu kedudukannya sama seperti kedudukan perintah sunatnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana itu tertuang? Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Di situ diterangkan bahwa perintahnya, wahai Nabi Muhammad, ikutilah agama Nabi Ibrahim. Dan dia termasuk orang yang bukan termasuk orang yang musyrik. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad, ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Seperti itu. Sedangkan umat Islam diperintahkan kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersunnat, bahwa fitrah itu salah satunya adalah sunnat. Jadi kesucian itu di dalam beribadah syaratnya adalah sunnat. Tidak bisa kemudian orang beribadah kalau kemudian mereka tidak bersunnat. Jadi harus bersunnat. Itu dalam Islam. Jadi tidak perlu kemudian ada perintah kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad bersunnatlah. Tidak perlu, karena Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu di usia 40 tahun. Sementara sebelum dia mendapat wahyu sudah sunat. Masa ada perintah lagi untuk bersunat? Sama seperti Nabi Musa tidak ada perintah sunat, Nabi Daud tak ada perintah sunat. Apakah mereka ini artinya tidak bersunat? Karena tidak ada tertulis dalam kitab mereka? Tidak. Seperti itu, Bung. Oke? Ada lagi? Saudara Lord? Lord, silakan Lord. Lord. Kayaknya ini anak ini tiap mau pipis ada yang bau sangit, makanya kok bisa begitu itu kayaknya itu. Jadi dia nanyain. Lot, kalau nggak kamu disunat, coba kalau kamu mau masuk kamar mandi pipis, lu pegang itu baru lu cium. Waduh, bau apa itu ya? Bau kabel kebakar. Bau kebakar. Oh iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Iya, pagi. Izin laporan, Bang. Apa njo? Apa njo ya, Kak? Bang Zuma tidak Ya, usah silakan. heran. Tidak usah heran jika banyak jemaat-jemaat gereja bertanya seputar Islam kepada Bang Zuma. Gak usah heran, Bang, karena Bang Zuma ini ngetop di gereja, Bang, viral di dalam gereja, Bang. Gara-gara pendeta Sulistio Yakub. Bukan cuma pendeta Sulistio, Bang. Siapa pendeta lagi? di Sulilubis juga. Terus siapa lagi? Nanti saya kumpulkan data-datanya, Bang. Oke. Buatkan aja piti-piti video pendek. Bahwa Udah banyak, Bang. Bang Suma lebih sering dibahas di Bible, di gereja daripada Paulus. Yesus. Pokoknya kalau membahas Bang Juma dalam gereja itu pendetanya menang banyak. Ayo Lord, gimana Lord? Mau disunat? Bang Juma tukang sunat loh, cuman kalau Bang Juma nyunat orang itu pakai cangkul.
Bang, nggak Pak, coba Nabi Muhammad itu kalau dikisahkan di Al-Quran berarti Al-Quran itu bukan firman Tuhan dong. Jadi sirah nabawiyah ya Bang Juma ya, kalau dijelaskan di Al-Quran. Iya betul. Itu yang nggak bisa bedain mereka. Berbeda dengan Bible ya. Lordnya gak pandai nih. Bentar Bang Andi, dia gak pandai buka mute. Lord itu yang gambar mic di HP-mu itu ditekan. Lord yang di HP-mu itu kan ada gambar mic, itu kamu tekan. Baluap. Dia lagi dangdutan. Tuh udah buka tuh. Sudah ditekan. Kok yang saya tanyakan itu yang bisa dibilang orang Arab itu mengatakan orang-orang Kristen yang di Arab kafir. Kenapa mereka mau nurutin ajaran sunat itu dimasukin dalam ajaran Al-Quran gitu? Berita sunat itu bukan dari orang kafir. Berita sunat itu pewahyuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu tidak seperti Lukas, tidak seperti Markus, tidak seperti Paulus yang mengarang-arang cerita dari hasil penyelidikan mereka. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerima wahyu dari Allah tanpa perantaraan makhluk selain daripada Roh Kudus. Jadi terkait sunat, ya itu tidak mengikuti ajaran kafir, karena orang kafir dekat di yang ada di sekeliling Nabi Muhammad itu tidak bersunat. Begitu Bang. Perintahnya jelas, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan." Ya, perintah mengikuti Nabi Ibrahim, bukan mengikuti orang kafir. Orang kafir itu justru tak bersunat. Di dalam Galatia 2 nomor 8, Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Berarti Rasulullah tidak mencontoh kepada orang kafir yang tidak bersunat ini. Perintahnya jelas untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sunnat. Makanya Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, "Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa." Dan orang yang membenci ajaran Ibrahim, sunnat, tauhid, dan kurban hewan, hanyalah orang bodoh yang memperbodoh dirinya. Nah memang betul, orang yang membenci ajaran sunat, orang yang membenci kemudian tauhid, orang yang membenci kemudian kurban hewan, itu orang yang memperbodoh dirinya. Benar-benar memperbodoh dirinya. Bukan cuman benar, tapi benar-benar memperbodoh dirinya. Itu kata Al-Quran dan fakta begitu. Hanya orang bodoh yang mengatakan bahwa Yesus itu domba, Yesus itu hewan yang harus disembelih di atas pohon supaya menghapuskan dosa. Hanya orang bodoh, tulul dan bahlul yang bisa membenci ajaran Nabi Abraham, di mana Abraham diajarkan berkurban dengan hewan. Sedangkan orang bodoh yang membenci itu, menggantikan dengan manusia. Itu hanya penganut ajaran Dewa Molok yang melakukan itu Bang. Silakan. Oke, jadi dari penjelasannya tadi saya bisa menarik kesimpulan bahwa ajaran-ajaran Kristen yang dimasukkan ke dalam Al-Quran itu untuk kemudian hari menjadi pertentangan, ya seperti sekarang ini yang kita lihat. Tidak ada ajaran orang kafir masuk ke Al-Quran, tidak ada. Yang mana ajaran kafir masuk ke Al-Quran? Itu lawak-lawak, itu cara penipu iblis yang memelintir lidah untuk mengkecoh orang. Tak ada ajaran kafir masuk ke Al-Quran, tak ada satupun. Mana ajaran kafir yang masuk ke Al-Quran? Contohnya? Iya, maksud saya ajaran bukan ajarannya, tapi nabi-nabinya, misalnya Yesus Kristus yang dibilang. Oh, nabi-nabi itu bukan orang kafir. Abraham bukan orang kafir. Abraham bukan orang kafir. Ibrahim bukan orang kafir, dan dia juga bukan orang Kristen, bukan juga orang Yahudi. Sejak kapan Kristen punya nabi? Kristen itu tak punya nabi. Kalau nabi-nabi palsu, ya Kristen punya. Seperti Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, yang penulis-penulis kitab saudara itu nabi-nabi palsu itu. Itu nabinya orang Kristen. Nabi Paulus, Nabi Lukas, Nabi Markus, ya itu nabi kamu tuh. Itu nabinya Kristen yang Yesus sendiri tidak kenal. Pengarang kitab kamu itu tidak dikenal oleh Yesus, dan Yesus tidak pernah memerintahkan mereka mengarang cerita-cerita seperti itu. Lukas tidak pernah diperintahkan mengarang cerita.
Markus tidak pernah, Paulus tidak pernah, hanya karangan-karangan berdasarkan hasil cocokologi, angan-angan kosong, dan cara mereka melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi. Itu aja. Dia kumpulkan kemudian bahas materi-materi itu lalu dijual ke Barat, dalam hal ini Eropa, dalam hal ini adalah Roma. Kemudian Roma meramu ajaran mereka ini menjadi satu aliran kepercayaan, lahirlah Katolik. Katolik inilah yang menetas, melahirkan sekte-sekte yang baru. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi tidak ada nabi yang mengajarkan Kristen. Tidak ada nabi kemudian yang mengajarkan menyembah kepada manusia. Tidak ada nabi yang mengajarkan mengorbankan Tuhan untuk menghapuskan dosa manusia. Itu nggak ada. Kecuali nabi palsu. Demikian. Ganjil ya kalau mendengar Nabi Lukas. Kayaknya ada yang aneh ya. Karena identitas kenabian mereka dihilangkan. Kenapa? Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu yang dimaksud itu sendiri, yang pengarang kitab itu sendiri. Karena kenapa bisa demikian? Karena mereka membuat makar. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallahu. Allah membalas makar mereka. Akibat dari makar yang mereka buat, mereka telan sendiri makar itu. Itulah yang terjadi. Mereka sendiri yang menyesatkan, mereka sendiri yang mengaku menyesatkan, mereka sendiri yang tersesat dengan kesesatan yang mereka buat. Beruntunglah umat Islam ini yang belajar, yang berakal, sehingga bisa memperoleh poin-poin kebenaran yang muncul di dalam Bible, di mana Bible itu sendiri adalah musuh terberatnya orang Kristen. Tapi ini loh Bang, saya nggak pernah mendengar kalau nabi-nabi mereka itu disunat. Nabi Lukas misalnya disunat nggak ya? Ya, tidak ada cerita Lukas disunat. Bahkan saya curiga, mohon maaf ini, kalau saya keluar dari opsi kedua. Opsi pertama saya membela Yesus. Opsi kedua saya tidak membela Yesus. Saya mengatakan bahwa yang disembah orang Kristen itu adalah Lucifer, iblis. Dan saya mengatakan bahwasanya orang yang di atas tiang salib itu, yang digantung itu juga tidak sunat. Kenapa? Tidak pernah terlontar dari mulutnya bahwa aku sudah sunat. Yang mengatakan dia sudah sunat hanya Lukas. Lukas 2 nomor 21 22. Ya, 22 Lukas 2 nomor 22 dan 23. Oke. Nah, di situ diterangkan bahwasanya Yesus disunat pada hari ke-8. Dari mana Lukas tahu? Pada saat Yesus masih bayi, Lukas umurnya berapa tahun? Berapa hari Lukas? Mana tua Lukas dengan Yesus? Pada saat Yesus disunat, apakah Lukas ada di sana sebagai orang yang melihat? Nggak ada. Nggak ada. Lalu dari mana informasinya? Yesus sudah sunat oleh Lukas. Penyelidikan. Penyelidikan dari mana informasinya? Cari saksi. Saksinya siapa? Tidak tahu. Kalau catatan-catatan kayak begini dalam ilmu hadits dikatakan maudhu, palsu. Karena tidak ada polanya dari sumber. Tidak ada polanya dari sumber utama, dari sumber primer, yaitu Yesus. Yesus bercerita kepada Bang Handi. Bang Handi bercerita kepada Akhi Sugi. Akhi Sugi bercerita kepada Bunda Blokir. Blokir bercerita kepada Ukhti Nora. Nora bercerita kepada Bang Suma. Bang Suma menulis surat. Itu baru disebut sahih. Dan Bang Handi bertemu dengan Yesus. Yesus berkata ke Bang Handi, Bang Handi, Yesus, saya disunat pada hari ke-8. Oh siap, terima kasih informasinya. Bang Handi ceritakan ke Akhi Sugi. Akhi Sugi, Yesus itu sudah bersunat hari ke-8. Tahu dari mana? Tahu dari Yesus sendiri. Kamu ketemu? Ya. Bang Handi orang dipercaya, tidak pernah bohong. Akhi Sugi percaya itu kemudian. Akhi Sugi cerita kemudian kepada Ukhti Blokir. Ukhti Blokir ditanya, Ukhti Blokir, ya Yesus sunat pada hari ke-8. Informasi dari mana Bang? Dari Bang Handi. Bang Handi ketemu langsung dengan Yesus. Ya. Bang Handi orang dipercaya. Akhi Sugi adalah orang yang terpercaya. Tidak pernah kemudian kita dapati kebohongan. Bunda Blokir sampaikan Ukhti Nora. Ukhti Nora, menurut informasi yang saya dengarkan dari Akhi Sugi mendengarkan dari Bang Handi. Bang Handi bicara langsung dengan Yesus. Ternyata Yesus itu sunat hari ke-8. Kemudian Ukhti Nora ceritakan ke saya, Bang Suma, ya menurut Bunda Blokir, dia menerima informasi dari Akhi Sugi. Akhi Sugi menerimanya dari Bang Handi. Bang Handi bertemu dengan Yesus. Yesus berkata bahwa dia disunat pada hari ke-8. Bang Suma kemudian menuliskan dalam sebuah buku, maka cerita itu sahih. Itu namanya sanad.
mata rantai penyampaian, dan orang-orang yang menyampaikan ini adalah orang yang terpercaya, tidak pernah cacat, tidak pernah bohong, tidak pernah ditemukan ada dusta pada dirinya. Maka apa yang disampaikan itu akurat, harus bisa dipercaya. Nah, sedangkan Lukas menerima dari mana? Sebutkan satu nama. Ketika dia mengatakan Yesus bersunat pada hari ke-8, Lukas terima dari informasi dari mana? Dari Theophilus kali. Nggak ada. Justru Theophilus ini mendapat hadiah buku dari Lukas. Sebutkan satu nama. Dari mana Lukas menerima informasi Yesus nonotnya dipotong pada hari ke-8? Jawab. Duga bang. Itu dibantah sama Matius itu. Karena menurut Matius ketika Yesus umur 8 hari itu dalam perjalanan ke Mesir. Nggak mungkin jarak Yerusalem, ya jarak dari Bethlehem ke Mesir itu 800 kilo. Ya bagaimana orang yang perjalanan ke Mesir balik lagi disunat di Yerusalem? Itu nggak matching. Bagaimana kalau dia mengalami Isra Mi'raj? Ibunya jadi buruk. Itu bertentangan juga akhi, karena dikatakan di dalam kitab Matius 2 ayat 13, 14, 15 Yesus di sana sampai Herodes mati. Sementara hari ke-8 belum mati. Kontradiksi, nggak bisa juga itu dalil dipakai, nggak bisa. Terjadi kontradiksi nanti. Ayo, mana yang benar, Lukas atau Matius nih? Itu sejarah semua, itu sudah ditulis dari turun temurun sampai ke Lukas. Lukas ini kan perjanjian baru. Dia murid-murid yang dengan kerabat-kerabatnya itu bisa menyaksikan waktu Yesus itu ada. Kemudian yang saya mau tanyakan lagi, yang jelas pertanyaan pertama tidak terjawab. Muhammad tidak tertulis dalam Al-Quran bahwa dia disunat. Kemudian Ibrahim itu orang Arab atau orang di Palestina dekat Israel. Sampai-sampainya mengabarkan tentang ajaran sesuai dengan Alkitab tapi agak miring-miring sedikit. Bagaimana Bang Jema? Yang miring itu kitabmu. Kitabmu itu miring karena itu hanya terjemahan dari agama orang. Kitabmu itu miringnya 180 derajat. Kenapa? Karena itu kitabnya agama lain. Sekarang saya tanya sama Anda, sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, karena Anda mengatakan miring-miring, saya tanya sama Anda nih sekarang. Perjanjian lama itu Kristen dapatkan dari mana? Hasil curiankah? Hasil rampokankah? Hasil tipuankah? Hasil tipu muslihat atau dari mana? Itu silsilah dari keturunan sampai. Saya tidak tanya silsilah. Yang saya tanya kitabmu itu kenapa bisa ada di Kristen, kitabnya Yahudi? Kitab itu dengan isinya itu terdapat riwayat daripada garis keturunan. Saya tidak tanya isinya. Yang saya tanya kenapa Kristen ini punya terjemahan kitabnya agama Yahudi? Ya awalnya mungkin dulu agamanya satu mungkin. Kok jadi mungkin? Kok miring kali? Jangan pakai mungkin. Itu miring, bengkok itu namanya. Jawab yang awalnya tegas. Kan ajarannya itu kan dari riwayat Musa. Ya, saya tidak tahu. Saya tidak tanya tentang isinya. Yang saya tanya, kenapa ada terjemahan kitabnya agama Yahudi di Kristen? Ya mungkin riwayat sama-sama dengan. Jangan pakai mungkin, karena nanti kalau pakai mungkin itu sudah bukan lagi miring. Itu sudah tupai itu. Artinya yang termuat di dalam Alkitab itu sebagian besar juga ada di Tanak atau kitab sucinya orang Yahudi. Saudara, kenapa ada kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemahan di dalam agamamu? Itu kan kitab milik hak orang Yahudi. Kenapa ada terjemahannya di agama Anda? Apa hubungannya antara Yahudi dengan Kristen? Kok tiba-tiba terjemahan kitabnya orang ada? Satu garis tadi dari keturunan sampai dapatnya Yesus itu dari Abraham itu. Apa nyambung? Di mana nyambungnya? Yesus itu orang Yahudi, Kristen bukan Yahudi. Kristen itu Romawi. Apa nyambungnya coba? Di mana nyambungnya? Romawi itu setelah menjajah di Israel dulu lah istilah. Dulu waktu peperangan di sana mereka membawa kabar baik dari Yesus itu bawa ke Roma sana. Itu tahun berapa? Itu tahun berapa? Ya kalau untuk tahun saya juga tidak mengerti. Ya, itu namanya miring, bukan lagi miring, itu bengkok. Yang jelas kitabnya orang Yahudi. Orang Yahudi kebenaran. Orang Yahudi punya kitab disebut kitab Tanak, Taurat, Nevi'im, Ketubim. Itu kitab hak milik kepunyaan keturunan Yakub, nggak boleh diganggu gugat. Nah, Roma ini
mendirikan agama baru bernama Katolik. Pertanyaannya, kenapa ada kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan dari kitab Tanakh yang adalah jelas-jelas miliknya orang Yahudi? Kenapa ada bisa di Katolik? Ya, yang sudah saya bilang tadi dulu, penjajahan di Israel, bangsa Israel Yahudi itu kan dijajah dibabat habis sama Romawi. Oke, Sehingga Romawi berarti dengan membawa kata ajaran lain, kitabnya orang Yahudi ada di Roma dari hasil curian, betul? Bukan curian, tapi tadi itu yang katanya percaya, menjajah. bagi-bagi. Bukan Tadi menjajah, katanya dalam menjajah. arti dulu penjajahan, tapi percaya terhadap sang penyelamat ini yang Tidak ada hubungannya, itu perjanjian baru milik kalian. Perjanjian baru milik kalian, oke. Milik Romawi, oke. Yang saya maksud ini perjanjian lama. Kenapa bisa ada nongol di kitabnya orang Roma? ya itu kan segaris dari keturunan yang sudah saya bilang tadi. Dari Apa hubungannya? silsilah Siapa riwayat. keturunan Isa yang ada di Roma? Maksud saya Yesus yang ada di Yesus Israel itu atau mengajar Yahudi itu. hanya untuk orang Mengajar. Israel. Tidak pernah Yesus mengajar untuk orang Romawi. Di mana Yesus mengajar untuk orang Romawi? Di mana? Lawan Walaupun ketemu dia orang Samaria Romawi. saja. Yesus bertemu dengan Ya. orang Samaria saja. Yesus katai dia anjing kok. Kok mau larinya ke Begini Romawi? Bang Juma, Gimana? sesuatu ajaran itu dipandang, ajaran itu membentuk watak perilaku baik sehingga orang Romawi itu membawa ajarannya. Apa salahnya di situ? Jelas salah. Seperti orang karena Indonesia juga. karena kitab itu adalah kitab milik orang Yahudi. Itu adalah ajaran, aturan, syariat, hukum-hukum untuk mereka saja, nggak berlaku untuk bangsa lain. Dalilnya di Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Yakub, aturan-aturannya kepada Bani Israel, Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Ayo. Kenapa bisa ada di Roma? Kenapa bisa masuk dalam kitab Katolik? Kenapa bisa masuk ke dalam kitabnya Kristen? Emang kalian siapa? Jadi bukan bengkok lagi, tapi ancur. Artinya kitab saudara itu adalah kitab Spanyol, kitab separuh nyolong dari Yahudi, diambil, dirampas pada saat menjajah tanah Yerusalem. Sampai di sini Anda harus pahami, Anda harus telan pil pahit itu, mudah-mudahan bisa sembuh. Oke. Ya, kalau menurut tadi Bang Juma terangkan begitu dan mengatakan bahwa Yesus itu iblis, tapi bagi saya Yesus itu dengan perbuatan atau kita mengimani dia dengan ajaran-ajarannya, kita sebagai umat ini berperilaku baik. Mana perilaku baiknya Kristen? Tunjukkan. Sepotong aja. Sepotong aja. Perilaku baiknya Kristen satu. Sepotong aja. Ada nggak? Pertama, menjalankan ibadah kepada Yesus, kemudian tidak berbuat yang merugikan banyak orang. Tidak merugikan banyak orang itu artinya. Jadi menjajah itu tidak merugikan orang. Tidak, menjajah dari mana? Kan saya sudah jelaskan bahwa Menjajah dari Romawi, mana? Dari Belanda, dari Belanda Romawi itu kan membawa agama. Tadi awalnya Indonesia ini juga orang-orang yang percaya terhadap batu kayu. Setelah Islam dan Arab masuk baru beragama. Oke, berarti Anda harus berterima kasih kepada penjajah kan? Ya, namanya agama yang dibawa untuk ke sini untuk baik, ya kita ikutin. Berarti Anda berterima kasih kepada penjajah, betul? Ya, kalau untuk ajaran agama, tapi kalau untuk yang lain tidak. Artinya agamamu tidak akan sampai ke Indonesia tanpa melalui penjajahan. Makanya kalian berterima kasih kepada penjajah. Udah. Jadi orang-orang Kristen, kalau saya mengatakan bahwa Belanda penjajah itu mewariskan agama kepada kalian, jangan sakit hati. Karena saudara Lord sudah mengakui. Bersyukurlah ada penjajah yang datang mengajarkan daripada katanya kita menyembah batu. Kan gitu poinnya. Jadi benar, karena penjajah itu lebih modern. Orang Indonesia ini baru pakai perahu dan tidak mengenal agama. Bolehlah kalau dibilang mereka, saya setuju kalau mereka membawa. Kalau begitu kenapa nggak minta lagi mereka menjajah bangsa ini supaya lebih modern lagi? Itu tidak boleh. Itu bertentangan dengan Apa alasannya? Pahlawan-pahlawan dahulu yang sudah setengah mati memperjuangkan negara ini. Loh, Itu bukannya bertentangan pahlawan sekali. ini adalah yang mengganggu pahlawan Anda? Pahlawan Anda kan Belanda. Bukannya tidak ada. Loh, tadi Anda ngakui mereka yang berjasa membawa agama berarti mereka adalah pahlawan. Betul?
Ya, untuk agama kan berbuat tidak menentang Ya udah. hal-hal yang tidak baik. Ya udah, berarti kalau Ya, begitu agama Anda itu adalah agama kasih yang dibawa bersama dengan pembunuh berdarah dingin, betul? Ya, tidak tahu lah kalau Loh, agama Anda katanya agama kasih, tapi dibawa Iya, sama oleh betul. penjajah berdarah dingin. Iya, karena penjajah itu kan otaknya berpolitik juga. Nah, ingin berarti menguasai, agama ingin Anda ini bisa disatukan bermaksud dengan apa? kejahatan. Agama Tidak. Anda bisa disatukan dengan kejahatan. Anda sudah mengakui tadi. Penjajah itu adalah pahlawan bagi Anda. Harusnya Tapi semasa tokoh-tokoh saya gubernur-gubernur Belanda, penjajah-penjajah ini harusnya dipampangkan di gereja-gereja. Inilah pahlawan tidak kita benar. yang telah mengajarkan Tidak kita benar menyembah itu. kepada Itu Yesus. menyalahi dari pikiran normal, itu sudah tidak sehat itu. Loh, tadi Anda mengatakan dia pahlawan. Berkat penjajah Anda modern. Tadinya cuma naik perahu, sekarang naik pesawat katanya. Anda sudah mengakui Belanda itu adalah pahlawan Anda. Dengan kata lain, oknum-oknum yang datang membunuh, menjara, merampok itu justru adalah pahlawan bagi Kristen. Begitu juga setan sebenarnya. Setan yang merasuki Yudas, setan yang merasuki ahli Taurat, setan yang merasuki mahkamah agama, setan yang merasuki orang Farisi, sehingga Yesus itu dibunuh. Akibat daripada setan merasuki mereka, Yesus dibunuh. Akibat daripada Yesus bunuh, kalian punya Tuhan. Maka setan itu juga adalah pahlawan bagi Kristen. Udah lengkap sudah. Belanda adalah pahlawannya, iblis juga adalah pahlawannya. Hebat kali agama Kristen itu. Makanya kalian disebut kaum kufur, kaum kafir, karena teman kalian adalah iblis, setan, penjajah. Aduh, salah ngomong saya. Tapi iblis berwatak baik dibandingkan Ya, itu. punya ajaran. Saya sabar dulu Bang Joman. Dibandingkan ajaran abang itu katanya yang pernah viral ya, yang setahu saya di Puncak Bogor ya tidak salah. Masa Ustadz dari Arab sana dengan ajaran agamanya, si Ustadz Indonesia mempersilahkan istrinya diembat sama si itu Ustadz dari bukan Islam, Arab. itu Syiah. Itu Syiah Ya, itu. itu setan iblis semua itu. Nah, iya betul. Hanya untuk Sepakat aturan kita. yang masih ketat. Sepakat kita, karena itu bukan Islam, itu Syiah. Tapi agama Belanda yang bawa masuk agama Kristen ke Indonesia belum ada orang yang berbuat seperti Oh, begitu. jangan dibilang. Orang Belanda datang ke Indonesia itu tidak bawa istri. Yang bawa istri itu cuman yang tinggi jabatannya, kayak jenderal, kayak mayor yang bawa istri. Prajuritnya yang jutaan ribuan itu ngapain dia? Sodomi? Hah? Atau coli barengan? Hah? Betapa banyak Oke, Bang, wanita Bang, yang Bang. diperbudak nafsu-nafsu penjajah waktu itu, mati mereka. Kalau sudah tua udah puas mereka dibunuh dan seterusnya. Jangan salah. Jangan salah, Bung. Ya, justru kami curiga kalian ini menjadi Kristen karena ya mohon maaf, mungkin nenek moyang kalian itu ya mohon maaf ya, kami tidak berpikir salah, kami hanya menduga-duga. Karena bagaimana bisa kalian menjadi Kristen? Kalian punya kakek, punya nenek ikut berjuang melawan Belanda, itu mustahil. Bagaimana caranya? Kalian perang, kakek kalian perang melawan Belanda. Begitu hari Minggu sama-sama di gereja. Stop menir, ini hari Minggu, kita gereja dulu sama-sama ya. Iya, nah, gitu. Masuk di gereja sama-sama, warga negara yang beragama Kristen duduk di depan, Belanda di belakang. Besok minggu depan Belanda yang di depan, pribumi yang di belakang. Begitu sudah selesai ibadah, 3 langkah kemudian saling membelakangi. 1, 2, 3 langsung balik menembak. Gitu. Jadi dianggaplah kaki kalian itu pejuang. Karena begitu keluar dari gereja saling tembak dengan Belanda. Gitu maksudnya. Tidak, Bung. Kalau kalian itu bukan Kristen baru tapi Kristen dari dulu, maka ketika Belanda datang, kakek kalian itu mungkin jaga sawah, jaga rumahnya, jaga gereja, atau tukang cuci sapinya, tukang cuci mobilnya, atau pemuas nafsunya, atau apalah, mata-mata, pengkhianat. Itu kalau berjuang tidak mungkin. Bagaimana caranya kakek Anda berjuang sementara seagama dengan penjajah? Gimana cerita itu? Di sana berteriak haleluya, di sini berteriak haleluya. Nah, sama-sama haleluya baku hantam. Tidak mungkin, tidak mungkin.
Karena ketika penjajah datang, namanya penjajah ada saja budak. Namanya penjajah ada saja menir, ada saja budak pemuas nafsu, ada budak untuk pekerja dan seterusnya. Ada yang jadi pembantu di rumahnya. Nah, kakek dan nenek kalian itu bagian apa kira-kira? Kalau berbicara agama dengan politik itu sudah tidak sehat lagi. Jadi tidak usah lah sangkut pautkan dengan pengikut agama. Ya. Bang, habis ibadah tadi saling membelakangi tembak-tembakan. Apa bunyinya gini, Bang? Ah, gitu, iya. Dan kakek mereka ini tidak mati, hidup terus, kebal. Makanya mereka punya keturunan. Atau jangan-jangan kakek nenek mereka itu tinggal di rumahnya penjajah sebagai tukang lap-lap panci, tukang masak, menyajikan kopi menir. Ya menir, tukang cuci baju. Begitu kemudian pribumi berhasil mengusir majikan, mereka yang paling lantang teriak, "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" Tanpa malu-malu. Besok hari pertama kemerdekaan datanglah ke gereja, bersihkan gereja, dilap-lap lah. Ini tempatnya banjikanku kemarin, di sini sekarang tidak ada. Alhamdulillah, puji Tuhan katanya. Umat Islam yang sedang berjuang, jutaan yang mati menjadi janda, kemudian jutaan juga menjadi anak yatim piatu karena meninggal suami dan meninggal anak. Itu tidak dendam, ratakan gereja Belanda, tidak. Jangan. Kenapa umat Islam tidak meratakan? Karena melihat ada pribumi yang masih beribadah di situ. Itu ada saudara-saudara kita, meskipun kemarin dia itu adalah mata-mata, tapi sudahlah, Islam itu agama rahmatan lil alamin. Kemarin memang dia mata-mata, tapi sekarang kan sudah majikannya udah pulang. Amankan beliau, biarkan mereka ibadah di rumah majikan mereka. Itu yang terjadi. Makanya mungkin keturunan inilah yang kita sedang hadapi berat. Ya seperti CP, Kiamat, siapa lagi? Nina, siapa nama itu yang perempuan yang berjilbab itu yang kayak setan mukanya? Nina Wijaya, Sopiatul, siapa lagi? Agatha. Nah ini mantan ininya semua, mantan lontenya penjajah dia punya nenek. Oke, Bang Juma udah. Oke, begitu saja. Iya. Kesempatan yang diberikan. Makasih. Baik. Selamat malam. Iya. Malam. Maaf kalau saya menyakiti hatimu, karena itu fakta, Bang. Iya, silakan. Sudah, itu saya telinga kiri keluar kanan lah. Iya, baguslah kalau begitu. Nggak boleh keluar kiri, masuk kanan keluar kiri, bro. Bagusnya itu masuk kiri dipandang di kanan. Ya ada bekasnya dikit. Tapi lumayan loh Bang Andi, masuk kiri keluar kanan. Artinya kan masuk. Daripada nggak masuk sama sekali, ya toh? Nanti kalau sampai di rumah, saudara Lor, tanyalah kepada kakek yang paling tua di kampung. Kakek, kenapa kita menjadi sama agamanya dengan penjajah? Gimana sejarahnya? Nanti kakek ceritakan itu pasti. Oh, dulu kakekmu ini yang paling depan melawan penjajah, nak. Oh, pokoknya. Tapi saya dulunya bukan agama penjajah, nak. Saya dulu Islam. Terus kenapa jadi Kristen? Saya melihat penjajah itu sangat baik, sopan. Mereka itu punya akhlak. Wah, dia menjajah itu permisi kalau dia mau menembak. Teman-teman permisi ya, der. Nah itu. Dan saya melihat begitu mereka hari Sabtu, tekun mereka beribadah, nak. Makanya saya jatuh cinta dengan agamanya. Karena mereka kalau pergi berperang itu selalu panggil nama Tuhan. Selalu cium salibnya yang digantung di leher. Habis itu masuk ke kota-kota, desa-desa, habisin penduduk bumi. Tapi mereka hari Sabtu tetap, hari Minggu tetap aja ibadah. Meskipun mereka nakal, beringas, ya, haus darah, tapi yang saya salut hari Minggu itu rajin ibadah, nak. Makanya kakek jatuh cinta. Nah itulah kita mengikuti agama penjajah. Jadi penjajah itu adalah pahlawan kita juga, nak. Kalau tidak ada mereka, kita tidak mengenal Tuhan kita Yesus. Nah gitu. Mungkin pahlawan, tapi begitu dia lihat penjajah ini ibadah Minggu, rajin kali nyanyi-nyanyi nih. Ikut juga agamanya. Capek sudah sujud ini 5 kali sehari. Tidak ada dapat apa-apa. Kalau kita ikut sama mereka cuma nyanyi-nyanyi, dikasih beras 1 karung, dikasih tempat tinggal, anak-anak kita di sekolah kan di sekolah-sekolah Belanda. Mending kakek ikut daripada masuk bergerilya di hutan, banyak nyamuk.
nggak ada tempat tidur, tidur di hutan, makan pun susah. Mending ke Belanda. Di Belanda enak, tidur enak. Yang penting rajin lap sepatunya penjajah Belanda, Penjilat. gereja. Gitu. Jadi itu alasannya kakek dulu ikut sama penjajah. Ya, jadi penjajah itu juga pahlawan bagi kita. Nah, meskipun orang Islam tidak suka, tapi bagi kita penjajah Belanda itu ante pahlawan yang benar-benar berjasa bagi agama kita. Begitu. ante company. Iya ya. Cari si Pitung. Cari si Pitung. Dia yang nyari. Iya, kakek neneknya itulah yang nyari, dikasih fasilitas kayak gitu-gitulah. Dikasih tanah warisan. Iya. Tanah warisan, menir pulang, tanahnya diambil sama dia. Itu makanya Ini mempertahankan. ceritanya dia bang mau turun tapi nggak pandai cara turun. Biar aja lah di situ bang. Enggak, dia susun pertanyaan untuk kakek nanti setelah sampai di rumah. Kakek, Kayaknya masuk di hati nih Loren. kakek, ya. Mulai cerita lagi. Bang Handi, bukan masuk di hati. Assalamualaikum, Bukan Bang Juma. masuk di hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya curiga dia ini nangis. Makanya mic-nya nggak dibuka itu. Iya kan, dia mau susun kata-kata untuk bertanya di kakek. Ya, kenapa? Bang Juma, Assalamualaikum. Saya mau bertanya Bang Juma. Oh iya. Silakan Bang. Sebelumnya perkenalkan saya Subair Harulangah, Muslim, insyaallah. Subaidah siapa Bang? Subair Harulangah dari Subair. Sorry. Lagi-lagi kok Jubaidah. Soalnya hurufnya sambung-sambung. Iya, disambungin memang. Bang. Oh iya. Juma, luar biasa tabarakallah. Saya akhir-akhir ini di TikTok saya ini, di beranda saya ini cuman Bang Juma dengan Nathan yang selalu muncul itu. Allah. Tapi pertanyaan mungkin mewakili sebagian mungkin termasuk Muslim dan Kristen. Kenapa itu Kristen sudah tahu bahwa babi itu haram, kemudian sunat itu tidak sehat, kemudian minuman-minuman hambar itu ya haram, tapi tetap dilakukan bahkan di salah satu provinsi. Pokoknya di komunitas inilah, komunitas Kristen lah, apapun itu harus mabuk-mabukan. Ya, pertanyaan saya itu apa dasarnya itu sehingga kok mereka yakin padahal itu tidak bagus, Bang Juma. Babi haram, sunat tidak sehat, mabuk-mabukan tidak sehat, tapi masih dilakukan secara naluriah. Itu di mana dasarnya itu Bang Juma? Itu pertanyaan Iya, saya. baik. Di dalam Islam itu kan jelas kaidahnya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Di luar Islam pasti ikut setan. Di luar Islam pasti ikut setan karena hanya dua golongan orang-orang Muslim dan orang-orang kafir. Muslim itu taat, kafir itu ingkar. Nah, di dalam ayat Al-Quran diterangkan, makanlah engkau hal-hal yang baik, yang halal dari bumi. Wala tatabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau mengikuti langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Allah ulangi bahwa dia itu adalah musuh nyata bagimu. Jadi kalau ada orang di luar Islam pasti makanannya sembarang karena tidak ada lagi syariat. Gak ada syariat. Pasti minumannya juga sembarang karena nggak ada syariat. Kalau mau diatur oleh Tuhan, masuk Islam. Kalau tidak mau diatur oleh Tuhan, masuk keluar daripada Islam. Pasti bebas. Mau ngapain aja bebas. Jadi hanya ada dua. Orang yang mau diikat, diatur oleh Allah, oleh pencipta langit dan bumi, ke Islam. Kalau tidak mau diatur oleh pencipta, keluar dari Islam, pasti bebas. Tak ada halangan. Mau ngapain saja, mau bongkang kaki atau apapun itu, mau jungkir balik dengan cergen yang penuh dengan balok pun tak ada halangan, tak ada larangan. Seperti itu Bang. Jadi kalau mereka tidak Islam melakukan hal itu, ya itu memang sudah satu paket. Iya. Clear terjawab Bang Juma bahwa di luar apa itu ya karena setan. Clear itu. Iya.
Masya Wah, saya Allah. tidak. Berarti karena setan mereka hamar, mereka Benar marah, sekali. tidak sunat. Ya berarti Benar setan. sekali. Clear. Thank you Iya. Bang Zuma. Sama-sama Bang Subair. Iya. Ya, Subair. Oke, Masya, lanjut Bang. Saya Siap. betul menyimak sekali ini Bang. Lanjut. Masya Allah. Ya, Baru- jadi saudara, ya Mas silakan. Zubair Bang. baru sidang bang, habis sidang. Ya, bagaimana Bang? Baru habis sidang bang. Ya alhamdulillah profesi ini sebagai advokat jadi ya ini juga kan bagian dari referensi, siapa tahu aja kita dapat perkara yang ada hubungannya dengan agama dan lain sebagainya, kan ini jadi pelajaran. Bang Zuma dengan Bang Nathan ini keren. Itu aja yang aku bilang. Ya, makasih Bang. Siap. Selanjutnya. Ada lagi gak nih? Ntar dulu ya. Izin Bang Zuma, saya mau tanya aja. Bang Zuma ini kan di profilnya kayaknya masih muda sekali, tapi luar biasa ini pengetahuannya lintas agama ini. Izin Bang Zuma? Iya, iya Bang. Ya itu aja pertanyaan saya, karena kalau saya tanya lebih jauh kan karena masih muda Bang Zuma. Ya, usia saya sedikit lagi 45 Bang, tapi semangat saya atau mau diajak lomba lari dari usia anak muda 20 tahun, saya rasa saya masih menang. Masya Allah, tabarakallah. Berarti Iya. seumuran lah kalau gitu lah. Iya, sip. Beda 2-3 tahun lah. Iya. Saya Tapi keren, semangat. luar biasa, Makasih luar biasa, Bang, mantap. makasih. Karena dalam pikiran saya itu Bang, nanti dikatakan tua itu kalau sudah 76 tahun. Kalau masih di bawah 70 tahun itu masih usia produktif. Iya. Iya. Oke baik, ada tamu baru, siapa tahu ada pertanyaannya. Iya, silakan. Ya, oke, thank you Bang Zuma. Saya stay ya. Sama-sama. Iya, makasih Bang. Selanjutnya, Bang Andi. Ya. Kenapa kemarin Bang Andi bilang Bang Zuma usianya 25 tahun ke saya? 25 tahun. Masalah usia. Salah Bang Andi nih. Dulu Bang Juma waktu masih 7 tahun waktu SD. Ya, makanya dengerin pembicaraan saya itu jangan dengerin awalnya, dengerin endingnya gitu loh. Nah, itulah yang namanya teknik-teknik Belanda. Kita sambit dulu ya tamunya ya. Saya sambit Pak Rudi. Ya, halo. Halo, waduh Pak Rudi. Gimana kabarku Bang di sana? Kabar apa ini? Kayaknya kurang baik kabarmu ini. Waduh, baguslah kalau tidak baik. Bang, itu yang saya tidak harapkan. Ada yang tidak ingin disampaikan Bang? Tidak mau nanya-nanya ini. Ini Abang Zuma ini. Hebat sekali dia punya. Abang Muslim apa bukan? Dia. Abang Kristen ya Bang? Saya pengikut Kristus lah. Oke, silakan. Artinya ada kebanggaan toh. Sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Apapun yang Bang Zuma ngomong itu ya kita dengar aja. Coba saya mau tanya ini Bang Zuma. Halo Bang Zuma. Iya, silakan Bang, silakan. Iya, perekat deh gini bos. Oke, lanjut. Tidak, saya mau tanya. Ini bicara-bicara sunat dari tadi saya dengar. Kau ngomong ini, waduh hebat. Iya. Menurut kamu ini, Yesus itu disunat atau tidak? Kalau berdasarkan kamu, pengakuannya tidak ada. Pengakuannya kalau dia itu sunat, tak ada sedikit pun keluar dari lisannya. Tapi kalau berdasarkan dia itu keturunan Nabi Ishak, otomatis dia sunat. Meskipun tidak ada dari mulutnya mengakui kalau dia sunat. Gitu Bang. Halo? Pak Rudi kan bisa buka mic sendiri Bang. Ya. Kenapa di mute saya punya? Ya kan Bang Juma bicara, Abang juga buka mic-nya.
terganggu bang. Oh iya. Oke. Tidak, maksudnya begini, saya mau dengar pernyataan jelas dari Suma ini. Tuhan Yesus itu disunat atau tidak? Yesus tidak pernah ini kan kau kan bahas. Yesus tidak pernah mengaku sunat. Silakan. Yesus tidak pernah mengaku disunat. Tetapi Yesus itu adalah keturunan Nabi Ishak. Otomatis dia sunat karena itu adalah tradisi secara turun-temurun, sama seperti keturunan Nabi Ismail. Itu tradisi turun-temurun. Maka mau tidak mau orang-orang Yahudi atau orang Arab itu sudah pasti sunat dari kecil. Tidak perlu diragukan kalau itu. Tidak, maksud saya begini, jawaban jelas dong. Kan bilang tadi orang Yahudi disunat, sekarang orang Yahudi dia disunat. Tapi pernyataan tidak disunat itu maksudnya bagaimana? Karena tidak yang ada jelas disunat atau tidak. Karena tidak ada pengakuannya dia disunat atau tidak, dan saya tidak pernah lihat nonotnya juga. Mana saya tahu. Sekarang saya tanya, kalau Bang Suma disunat atau tidak? Tidak, ini kita bicara logika kan. Alhamdulillah saya kan bisa bilang juga Bang Suma tidak disunat karena saya tidak pernah lihat dipotong lolomu. Kan begitu. Makanya tadi kenapa Anda kan sama maksa saja saya? Nah, terus apa hubungannya? Pertanyaan Anda dengan Anda sendiri sunat atau tidak? Kena balik. Apa hubungannya? Kalau saya pasti sunat, saya Muslim. Anda sendiri sunat atau tidak? Yuk jawab bro. Lupa caranya buka mic. Sunat nggak? Jawab dulu Man rasa Musesa lemu. Sesa lemu mbok. Sesa mau kan pertanyaan kah? Kelas sih mau sinampe. Ayo. Anda sunat atau tidak? Mati meja. Tidak, halo, tidak. Minta maaf saya mungkin agak ini, Suma maksudnya saya cuma mau kasih. Kamu ditanya itu, kau disunat apa belum? Jelas. Jawab dulu. Yesus itu disunat. Yesus tidak disunat. Masih mau datang besok. Yesus tidak disunat. Anda maksa saya kan untuk memilih salah satunya. Yesus itu tidak disunat. Iya. Sekarang kan begini, kau sekarang kan sering lupa banyak sekali statement di beberapa komal. Kau mengatakan kami orang Kristen pengikut Kristus, pengikut Yesus. Siapa bilang Kristen itu pengikut Yesus? Siapa Yesus bilang? saja disunat. Siapa bilang Kristen itu pengikut Yesus? Kristen itu anti jangan Yesus. Dulu ke situ, sabar dulu, sabar. Kristen itu anti Yesus. Jangan dulu. Kalian itu pengikut Roma, bukan pengikut Yahudi. Kalian itu pengikut Romawi. Gitu saudara. Jadi jangan ngadi-ngadi. Nggak ada sekarang orang mau ditipu. Intinya saya akan gaungkan kemanapun. Kristen itu agama yang anti terhadap Yesus. Camkan itu baik-baik. Gak ada itu Kristen pengikut Yesus, gak ada. Kristen itu anti Yesus, anti ajaran Yesus, anti perkataan Yesus. Tuh, anti terhadap Tuhannya Yesus. Itulah Kristen. Gak ada cerita Yesus pengikut Yesus, gak ada. Mau taruhan kita, rela saya, kepala saya dipenggal kalau Anda bisa buktikan Anda pengikut Yesus. Saya kasih kepala saya gratis. Kalau Anda bisa membuktikan bahwa Kristen itu pengikut Yesus, ini kepala ambil, gantung di gerbang gereja. Jadi nggak usah sok-sokan kami pengikut Yesus. Apaan pengikut Yesus? Ini kepala kau bawa ke gerbang gereja sana. Kalau Anda bisa membuktikan bahwa Kristen itu pengikut Yesus, ambil kepala saya. Kalau Anda benar-benar pengikut, kepala saya gratis. Tapi buktikan. Dan saya akan selalu menggaungkan itu. Kalian bukan pengikut, kalian adalah vikar Kristus.
atau anti Kristus atau anti Yesus atau anti Nabi atau anti Mesias. Saya akan buktikan, baik menurut Al-Quran maupun menurut Bible. Hadapkan saya dengan orang Kristen yang hebat Bible, dan saya buktikan bahwa kalian bukanlah pengikut Yesus. Kalian pikar Kristus, anti terhadap Kristus, anti terhadap Mesias. Masih mau kau datang besok? Nangis sana kau mau nangis. Dibantah dong bro, kalau kamu pengikut Yesus buktikan apa yang kau lakukan yang pernah dilakukan oleh Yesus. Begitu ya Bang Juma membuktikannya ya. Terserah mereka mau buktikan seperti apa, pokoknya bebas. Ayo. Deng Rudi, apa yang juga? Ayo. Tidak, artinya tidak usahlah kita bilang. Saya tidak bilang saya Kristen ya. Saya cuma kasih tahu bahwa saya pengikut Kristus. Itu Tidak mungkin, supaya tidak kau clear. mungkin Jangan Anda bicara pengikut. tentang agama. Tidak mungkin Anda pengikut Yesus, mustahil. Tidak mungkin, mustahil itu. Ya saya pengikut Kristus loh. Saya percaya Kristus kok penyelamat saya. Jangan Anda bilang saya orang Kristen. Saya tidak Bukan bilang saya orang begitu. Kristen. Kategori Ya, daripada kalau pengikut misalkan Yesus kau itu mau, apa? kau mau klaim-klaim. Itu klaim Kalau Anda mau aja. klaim-klaim masalah Itu klaim kenapa aja Anda. Itu pengakuan Anda Kristen sendiri. tidak, ya Anda usahlah pakai kata Kristen. Pengikut Kristus saja kan. Mana ada pengikut Kristus di luar Yahudi? Itu serigala nyamar domba itu namanya. Tidak maksudnya bagaimana saya punya ini apa mic terganggu, saya punya speaker ini terganggu. Kenapa tadi Bang Suma? Kenapa? Saya katakan mustahil Anda itu pengikut Yesus, mustahil. Sekarang kan begini, sabar. Tadi kan saya bilang Kristen, saya bilang pengikut, kau mengklaim lah. Karena memang bukan, itu Saya bilang, kebohongan. usahlah saya itu. bilang saya orang Kristen, saya pengikut Kristus saja. Itu kebohongan. Kalau Anda pengikut Yesus Ya itu oke lah. kebohongan. Sekarang intinya itu bohong. Itu bohong. Tidak. Itu Ya, sekarang kebohongan. begini aja, kita Kalau lepas, Anda mengaku kita lepas pengikut. dari situ dulu. Sabar dulu, kita ngomong tentang yang tadi konteksnya kan bicara tentang sunat tadi. Ya kan udah saya sudah jawab, Yesus tidak bersunat. Nah, Anda bersunat atau tidak? Saya sudah mengatakan Yesus tidak bersunat karena tidak ada dalilnya, tidak ada pengakuan dari mulutnya kalau dia itu bersunat. Maka saya katakan Yesus tidak bersunat. Anda kan maksa tadi kan? Iya. Itu statement itu yang saya perlu kan. Sehingga kapan misalkan orang kembali kita pengikut Kristen atau orang Kristen, tidak bersunat, Anda jangan mengeluarkan statement wah kok Yesus saja disunat kamu tidak. Itu kan sudah berapa kali pernyataan-pernyataan Ya itu kan yang saya Yesus dengar dari mengatakan di dalam Yohanes 14 seperti itu. Berarti nomor kan 12 Anda barang siapa yang mengasihi aku dia juga akan melakukan Kristus pekerjaan tidak yang aku disunat, lakukan. kami tidak sunat ya tidak ada masalah karena kami pengikut Yesus kan. Bagaimana caranya Anda bisa mengatakan diri Anda pengikut Yesus? Yesus takbir, Anda haleluya. Gimana ceritanya? Halo. Tidak, aduh sorry ini saya punya speaker apa ini agak terganggu jadi saya terputus-putus terima ini. Jaringan Anda kurang baik. Bagaimana Bang? Iya, saya katakan Yesus tidak ini bersunat karena tidak ada pengakuannya dia bersunat. Gitu. Terus kalau ada saksi itu siapa yang menyaksikan Yesus disunat? Lo ada tertulis kan di situ kan pada usia 8 hari itu tradisi itu kan di Matius tertulis kan. Silakan anda buka karena anda kan jago bahas setiap ayat itu kan. Matius Kami 2 aja nggak terlalu Lukas juga mengatakan Lukas 2 Yesus bersunat. Tapi kan siapa yang lihat? Loh, siapa yang lihat sudah ada pernyataan seperti itu kan tertulis. Kan yang menyatakan itu orang lain, bukan Yesusnya yang mengatakan. Di mana Yesus mengatakan aku sudah bersunat? Sekarang saya tanya, kalau misalkan saya mengenal Suma atau ada hal ciri-ciri yang saya itu kan pernyataan orang lain yang bisa menyatakan bahwa betul ini Suma.
Kan seperti itu. Kan Loh, Yesus kalau yang sana sega- bilang ya sama Yesus seperti itu itu kan saksi. Yesus itu sumber kan, segala sesuatu yang menjadi acuan harusnya Yesus kan. Yesus Loh. kan acuannya. Di mana Yesus mengaku sunat? Sekarang umur 8 hari apakah dia harus berbicara dia sunat? Lah, paling tidak ketika dia Cukup dewasa. sudah ada Paling tidak Loh, ketika dia ngapain itu dewasa dia tidak- mengatakan aku sudah sunat. Nah itulah itu yang kita lihat sekarang kan statementmu sudah jelas bahwa ya betul, bahwa kami pengikut Kristus tidak disunat juga kan, berarti kan tidak ada masalah secara sunat yang kamu bicara itu kan. Ya ngapain kita bicara tentang sunat, tentang apa semua? Masalahnya Yesus itu adalah Bani Israel. Sementara Bani Israel wajib hukumnya sunat. Di dalam Kejadian 17 nomor 14, orang yang tidak bersunat wajib hukumnya dibunuh. Yesus sendiri pasti sunat, otomatis dia sunat karena dia keturunan daripada Abraham, dari silsilah Ishak. Nah, Anda bagaimana Anda bisa disebut pasti menurut pengikut? kau? Jelas kalau dia Bani Israel pasti sunat. Oh, berarti pasti sunat kan? Itu yang saya mau dengar itu dari kau, Ya kan pasti tadi saya sunat. mengatakan kalau dia ditinjau dari Tadi segi kau bilang keturunan. tidak disunat. Kalau Yang ditinjau jelas dari lah. kalau dia saya sudah mendengarkan, saya sudah mengatakan Anda tidak mendengarkan. Kalau ditinjau dari aspek keturunannya, dia anak Ishak, keturunan Ishak, maka wajib hukumnya dia disunat. Tapi kalau pengakuan Bible dari mulutnya sendiri itu tidak disunat. Gitu. Anda minta saya tegas, saya katakan dia tidak sunat. Karena tidak ada pengakuan. Tapi ketika berbicara mengenai nasabnya, maka dia pasti sunat. Karena dia adalah keturunan Abraham. Berarti dia sunat. Nah, Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus melakukan sunat. Kenapa Anda tidak melakukan sunat? Siapa yang mengajari Anda untuk tidak bersunat? Kan itu poinnya. Karena sunat itu adalah tanda bahwa mereka itu penganut ajaran langit samawi. Itu tanda. Tanda pengikut Nabi itu sunat. Tanda pengikut ajaran keturunan Abraham itu sunat. Kalau ada orang tidak sunat tapi ngaku-ngaku sebagai pengikut Nabi, mereka itu adalah serigala berbulu domba. Keturunan Ishak, keturunan Ismail sunat. Kalian penumpang gelap tidak sunat. Siapa yang ngajarin kalian tidak bersunat? Apa jawabannya? Sedangkan agama samawi wajib sunat. Siapa yang ngajarin tidak bersunat? Berarti Yesus disunat tak? Kan tadi sudah panjang lebar saya katakan, berdasarkan nasab. Tadi ada bilang Yesus tidak bisa, harus konteksnya jelas. Kau ngomong juga. Ya saya sudah jelas, Anda aja yang dungu. Kalau berdasarkan Bible tidak ada pengakuan Yesus sunat, cuplis. Kalau berdasarkan nasab, otomatis wajib dia sunat, cuplis. Kamu tolo. Cuplis, tolo juga kau. Kau kan saya tanya kejelasannya. Kenapa Kejelasan dua perhitungan apa? kau? Sudah sangat jelas dompala. Makanya kurangi kau makan babi sama anjing, maka otakmu gak berfungsi. Karena otakmu itu dikelilingi daging babi dan asu. Kamu minta pernyataan, saya katakan pernyataan saya berdasarkan dalil di Bible tidak ada pengakuan Yesus disunat. Selesai. Berdasarkan nasabnya, silsilahnya, Yesus pasti sunat karena dia Bani Israel. Kucluk, pok bro. Wah, tukang habis beras ini. Tapi persoalannya Banyuma, namanya anaknya Bunda Maria itu bukan Yesus loh. Ya itu dia. Kecuali kalau yang kamu maksud itu tokoh fiktif, karena tidak mungkin Miriam yang orang Ibrani memberikan nama Yunani kepada anaknya. Terlalu banyak hal-hal yang bengkok yang harus diluruskan di kalian itu. Cuman cara diskusi kalian itu norak, tidak berpendidikan. Saya ikut-ikut norak dibuatnya sama kalian. Kalian anarkis, saya juga sliding gunting. Kalau kalian sopan bicara baik, pakai ilmu, pakai data, mana ada kita pernah sliding gunting? Diskusi yang baik-baik, pakai ilmu gitu loh.
Udah dibilang berdasarkan Bible-mu tidak ada pengakuan dari mulutnya Yesus, aku disunat. Tidak ada pengakuan kayak gitu. Selayaknya Rasulullah, salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepada aku lahir dalam keadaan sunat. Nah, itu baru dari mulutnya sendiri yang aku. Oke? Sedangkan Yesus tak pernah ngaku kayak gitu. Nah, akan tetapi karena dia adalah keturunan Ishak, maka otomatis dia sunat. Karena kalau tidak dia sudah dibunuh sama orang sekampung. Karena orang Yahudi haram hukumnya tidak bersunat. Tidak boleh masuk ke bait suci kalau tidak bersunat. Haram hukumnya. Makanya di dalam Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8, salah satu satu-satunya perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah kepada Israel adalah ketika memasukkan kemudian orang-orang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci. Tuhan paling marah. Kesalahanmu yang lalu-lalu aku ampuni. Kesalahanmu, dosa-dosamu yang lain aku ampuni. Tapi ada satu kesalahan yang sangat aku benci. Apa itu? Kau memasukkan kemudian orang-orang tidak bersunat ke dalam bait suciku. Baca Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 5, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 9, supaya kau sadar itu. Oh, terigu kok dipelihara. Namaku kok disebut, Bang? Norak. sorry. Tadi maunya bilang blokir. Tapi yang jelas udah jelas Pula tadi lagi itu. kena. Kalau itu anaknya Miriam, ya anaknya Miriam, Yesua Amasia itu pasti disunat. Buktinya dia keluar masuk bait suci. Iya, berarti sudah sunat kan? Sudah sunat. Nah, Tapi Kristen kalau boleh Yesus, nggak? kalau Yesus Keluar masuk bait suci juga. Di sinagoge dia sempat mengajar dan tanya jawab dengan rabi-rabi. Dan tapi ini yang Bang Juma ini harus ada dua yang harus diluruskan dulu. Ini anaknya Maria, Yesus apa Yesua Amasia? Oh jelas Yesus Amasia. Nah terus ini Yesus siapa dong? Tokoh yang dibuat-buat kemudian. Bisa jadi Bang Handi cerita tentang Nabi Isa alaihissalam yang didengarkan oleh penulis itulah kemudian dikarenakan diperuntukkan untuk orang Roma, maka nama Yosua atau Iso atau Isa itu dirubah menjadi Jesus. Isos. Dalam bahasa Ibrani itu Isos. Itu Bang Handi. Isos. Ya, sebenarnya Isos itu kan lebih mendekati kepada Iso. Cuman karena dia dijual ke Romawi menjadi Us di terakhirnya. Isos. Karena larinya ke Yunanian. Gitu Bang Handi. Jadi makanya sebelum diskusi mereka dulu yang kita bahas yang mana nih, yang disalibkah yang namanya Yesus Romawi ini atau anak aslinya Miriam? Harus dipegang dulu. Ini kadang-kadang mereka lari ke kiri, lari ke kanan. Akhirnya mereka sendiri nggak paham. Nah, kayak tadi gitu loh. Banyak udah jelaskan. Kalau sesuai dengan nasabnya, keturunannya, Yesua Amasia itu disunat. Iya. Itu kan. Tapi kalau sesuai dengan permintaannya dia mereka maksa, ya dia tidak disunat karena dia nggak ngomong disunat. Masya Allah. Tapi mereka tadi kupingnya budak sih. Kebanyakan di ini kali dia tinggal di mana kali di Losari dia kebanyakan dengar ombak. Kebanyakan makan pisang ngepe dia. Gue epe juga nih nanti. PD-nya lagi pengikut Yesus katanya. Alah. Kalau yang Anda maksud Nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu ya nggak mungkin lah. Ada aja. Ngawur. Cien selanjutnya silakan naik. Bunda Rahma diam-diam dari tadi. Jangan-jangan dia chatting. Sariwawan Bang. Sariwawan. Sariwawan. Pasien selanjutnya silakan naik. Ada ember bocor ini. Ember merah, ember bocor. Bang Handi. Aduh, salah baca saya. Ember merah, ember bocor. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau Ibu. sama Pak. Ya. Ini mau bertanya sama Pak Bang Juma atau Pak Ustadz Tahta. Ini Bang Juma. Gak ada Ustadz Tahta di sini, Bu. Kebetulan. Ya Allah, Pak De Sugi. Ini mau tanya Bang Juma sebentar aja ya, dan mohon ini tolong jangan di ini. Ini Bang Juma, saya kan punya keluarga yang non Muslim.
Bukan kewajiban sih, jadi ada rasa nggak enak kalau pas Natalan kita pada datang gitu ya. Iya, sebenarnya beberapa tahun terakhir ini saya udah nggak nyaman gitu dengan harus berkunjung ke sana. Jadi udah tidak ini gitu. Karena sejatinya memang sekarang ini saya sedikit mempelajari Al-Quran bahwa ada dalam Al-Quran bahwa sebenarnya orang-orang mereka itu ya kayak yang di mulut dan hati. Apalagi setelah saya tahu bahwa sekarang mereka tuh ternyata ada kebencian pada Islam, pada Nabi Muhammad. Nah, adakah Bang Juma dalam Al-Quran untuk menetapkan hati saya ya Bang Juma ya? Untuk saya tidak mau berkunjung apapun alasannya, pokoknya saya nurut sama Al-Quran gitu. Apapun saya nggak mau datang dengan biarkan dengan perasaan tidak enak segala macam gitu aja Bang Juma. Bisa nangkep kan Bang Juma? Bisa. Jadi Ini kalau saya dengan emosi soalnya. iya nggak apa-apa. Jadi kalau hubungan kekerabatan itu jangan sampai terputus. Iya. Hubungan kekerabatan itu ya minimal sapa gitu ya. Apalagi kalau di situ ada orang tua kita, entah paman atau tante, apalagi ibu kandung ya. Nah, yang dilarang Al-Quran itu terkait dengan prosesi keagamaan mereka itu nggak boleh. Dan saya rasa mereka juga udah paham kok bahwa Islam itu menegakkan lakum dinukum waliyadin. Ya, berbicara mengenai agama silakan dengan agamamu, kami dengan agama kami. Jadi perayaan agamamu silakan untukmu, tapi hubungan kekerabatan ya terus berlanjut. Mereka juga udah paham kok. Mereka paham itu bahwa umat Islam itu dilarang kemudian ikut-ikut acara di luar agama Islam, itu nggak boleh. Mereka udah tahu itu. Dan benar yang Ukhti sampaikan itu bahwa mereka tidak akan pernah senang melihat kita. Tidak pernah senang. Bukan hanya dari aspek keagamaan saja, tapi hampir semua unsur yang kita miliki itu dia nggak senang. Seperti itu. Jadi keputusan ya ini saya bukan nurut Bang Zuma, tapi karena Bang Zuma membawakan dalil dalam Al-Quran, jadi saya sejatinya sebenarnya nurut sama perintah Allah karena Bang Juma yang sampaikan gitu, dan Ustadz yang terpercaya. Jadi jika suatu saat umur saya nyampe mereka Natalan, saya tidak datang dan mereka berpikir jelek tentang saya, ya, terserah gitu aja ya Bang ya, Juma. nggak apa-apa, kita lebih Nggak apa-apa takut gitu. kepada Allah Iya gitu maksud daripada saya kepada Bang. manusia. Iya, Ya. betul. Saya nggak mau cari alasan atau apa, terserah perjalanan Tapi mereka. Bu, mohon maaf Bu, saya potong. Tapi kalau Ibu datang ke rumahnya Natalan nggak apa-apa, asal Ibu jangan ngucapin. Kan kita tidak boleh bermusuhan dalam bersaudara. Nah itu Bun, yang saya tidak bisa. Ya saya tidak Ibu harus pernah datang ke rumahnya. Tapi nggak usah ngucapin selamat Natal. Tapi itu nggak apa-apa bertamu. Tapi Nggak ada bertolak larangan. belakang dengan hati saya karena ternyata mereka tuh sebenarnya karena mereka tuh ternyata diam-diam tuh Ya udah kalau nggak bertolak suka belakang. Islam, gitu. Udah Bu, cukup Bu. Kalau bertolak belakang Ibu ke pasar aja udah beli ikan, pulang dimasak, enak dimakan. Iya. Ini menguatkan hati saya Bang Adi, tapi ya sudahlah ya, terima kasih Bang Juma. Sekini saya sekarang jadi kuat gitu. Saya apapun yang saya lakukan karena Allah, saya biarin aja lah gitu, terserah mereka mau mandang apalah gitu aja ya Bang Juma ya. Iya, yang pasti kita harus pegang Al-Quran yang menerangkan fi qulubihim maradum fazadahumullahu marada. Nah, apa tuh? Walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka ada penyakit. Nah itu Bang Juma masalahnya. Lalu Allah menambah penyakitnya. Nah itu dia makanya. Kita nggak boleh, maksudnya kalaupun harus hadir di sana, ya kita lihat dulu keadaannya. Apakah mereka ini betul-betul kemudian itu sayang ke kita dengan tanpa melihat akidah kita. Iya. Ataupun mendudukkan akidah kita ini sebagai tempat yang menurut mereka ya silakan aja dengan Islam Anda. Tapi kalau sudah ada bentuk kebencian, ya itu nggak usah datang. Ngapain datang juga kan? Kita lebih takut kepada Allah daripada hal-hal kayak gitu. Natalan juga kita dengar mereka nyanyi-nyanyi bikin sumpah. Iya benar Bang Juma. Gitu aja Bang Juma, terima kasih menguatkan hati saya juga untuk
tidak apapun alasannya gitu. Terima kasih Bang Juma ya, Bang Iya. Andi, Pak Iya, Ustadz, Bu. Pak Ustadz semua terima kasih. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hindari galau Bu dalam keseharian ya, percaya diri aja. Artinya kalau memang kekerabatan ini masih berlanjut, kekeluargaan berlanjut, ajaklah mereka makan, traktir makan, ya. Pada hari-hari di luar Natal. Habis itu bicara baik-baik, mama, ibu, bapak, kakek, ini saya minta maaf, bukan karena saya benci sama kalian, saya sayang sama kalian, tapi karena mohon maaf agama saya dilarang berbohong, dilarang kemudian untuk mengikuti prosesi ibadah. Jadi ini Nggak ikutan saya ibadah sih undang Bang Juma, sebagai enggak. Iya, maksudnya kan Natalan Cuma itu datang. ibadah. Iya. Kita Oh, hadir iya. di sana berarti kita hadir di ibadahnya orang. Oh, iya, Barang iya, siapa yang mengikuti sebuah kaum, Oh iya, ya, nah itu maka Bang Juma yang dia. saya takutkan. Iya. Makanya Allah mengatakan innama yaktarul kaziba. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu adalah orang-orang yang pendusta. Kita dilarang kemudian kita itu mengucapkan dan seterusnya. Ya, karena kita berbohong berarti kapan kita mengucapkan berarti kita berbohong. Iya. Nah, mereka kalau kalau mereka itu baik pada saat berhubungan dengan kita tapi di belakang kita diceritain, berarti dia jatuhnya kepada orang munafik. Tidak boleh, dia munafik berarti. Sebenarnya sih bukan ke pribadi saya bencinya, cuma saya akhir ini saya bisa menebak bahwa ada kebencian kepada Islam gitu Bang Juma. Jadi saya ngapain kau gitu, kau benci sama saya nggak ada masalah, tapi kok gitu sih, ternyata di belakang tuh benci sama Islam gitu Bang Juma. Jadi saya gitu maksudnya, tahulah sendiri kan orang kafir memang begitu, di depan sejatinya mereka tidak suka gitu kan. Saya baru baca, ya Allah gitu. Ini saya mau jawab dulu di typing di bawah. Dengerin ya. Kalau yang setahu saya ya, nanti Bang Juma lurusin. Kalau kita mengikuti ibadahnya baru nggak boleh. Kalau kita ke rumahnya main nggak apa-apa. Sementara dia lagi Nggak merayakan bisa. ngundang tamu. Itu netizen. Bentar dulu Bang Handi. Maksudnya ini, saya punya kakak Kristen. Saya bahkan nginap di rumah kakak saya. Masalahnya di mana? Masalahnya Saya adalah bahkan tinggal satu rumah sama kakak saya. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah dia melanggar kitabnya 2 Yohanes 1 nomor 10, dilarang menerima tamu berbeda agama. Enggak, beda sama Bunda Rahma mungkin. Bahasanya gini Bunda Rahma. Saya bukan Bunda Rahma. Bunda blokir yang cantik. Ini persoalannya ternyata akhir-akhir ini saya baru tahu bahwa sebenarnya ada ketidaksukaan pada Islam. Itu yang saya kalau tidak suka sama saya mah biarin aja, tapi ada ketidaksukaan sama Islam. Jadi itu yang membuat saya ngapain gitu, udah gitu. Mungkin kalau Ibu tahu nggak sih arti Natal, Bu? Terakhir aja tahu ini dari Apa itu, Bu, menurut Ibu? Iya, apa ya? Natal itu kelahiran, Bu, memperingati kelahiran Tuhan mereka. Iya. Nah, kalau Ibu ke sana berarti Ibu mengucapkan, apalagi ikut di sana berarti Ibu setuju ada Tuhan pernah lahir di muka bumi. Oh iya ya Bang Adi ya. Nah, itu Iya, kan. Bang Adi. Gitu. Awalnya sih kita fine-fine aja, cuma tahun-tahun terakhir ini ada aroma-aroma yang ketidaksukaan mereka pada Islam gitu. Pada itu yang bikin bener ya, Al-Quran bilang sebenarnya sejatinya mereka tuh tidak suka gitu. Oh, intinya saudara ibu tidak suka dengan Islam gitu ya? Iya, aroma-aroma itu ada gitu. Saya bisa merasakan gitu. Akhirnya fine-fine aja ketika saya seperti mereka gitu. Maksudnya sekarang ini kan saya dengerin Bang Juma, Bang Handi gitu maksudnya. Ya gitu aja. Terima kasih Bang Juma. Ini maaf saya agak lama-lama. Terima kasih Bang Juma, Bang Handi. Ya, makasih. Gitu. Ini menguatkan Sehat saya. selalu, amin. Amin. Semoga sehat juga Bang Juma. Iya, sama-sama. Maaf tadi Bu, kirain tadi ember bocor, ternyata ember merah. Salah baca saya. Bang Handi mau gitu ya. Kan sama Cimareme tah. Kumaha ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami tuh abdi mah teh Cimareme kumaha ya. Iya, Cimareme. Itu artinya apa Bang Handi, Cimereme?
Kampung dekatnya si Cimahi. Oh, itu nama kota Cimerehe. Ye. Abdi mah tos lami di ditu Cimareme. Gawean Pasien selanjutnya silakan naik. sorangan. Siapa lagi nih? Siapa lagi? Mana nyoten Bang Andi? Ini lagi mau naik. Bang Andi suaranya kecil. Iya, gue jauh. Ini mau milih-milih itu naik ke pendeta tuh. Iya, dia mah tiasa Sunda tuh, Kang. Mana tadi gue naikin tadi? Ayah dihandap tadi mah pendeta. Saya namanya iki loh. Pendeta Apurba Esa, ini dia nih. Mau diskusi sama Banyuma. Aduh, turunin satu loh. Kok nggak bisa naikin itu loh? Penuh dia. Bukan gak bisa naik, itu biasanya dia udah lama minta permintaan, terus dia keluar, tapi dia nggak menurunkan itunya, gitu Bang Andi. Nah, coba ya. Ada. Berarti dia udah lama minta naik gitu. Udah naik tuh. Tuh, kok nggak ada? Udah terhubung kok nggak ada? Pendeta Purba. Jaringannya kali, Bang. Oh ya, bisa jadi sih jaringannya ya. Hah? Woi, Bang Juma lancar bahasa Sunda, jangan salah loh. Abdi mah bisa. Tiasa. Cuma bisa. Bisa tidur. Tiasa kulem. Anak saya lancar-lancar semua Bang Andi. Iyalah. Ya orang makna Sunda. Mana nih Oten? Ayah, tadi ada di bawah. Kalau saya bilang tadi ada di bawah, ayah di handap. Ayah. Pak Sugi udah tidur ini kayaknya. Enggak, biasanya nelpon itu. Nelpon bertiga, berempat. Enggak, saya masih ada di sini. Kenapa tadi Biasanya malam nggak nelpon jadi jam apa segitu. Pak De? Nggak jadi nelpon. Kenapa tadi malam nggak jadi nelpon semalam? Nggak tahu. Nelpon semalam. Teleponan kita sampai Perasaan pagi. kita sampai jam 4 Pak De. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ini baru pulang tadi saya. Ya tentang itu, Kristen itu sering ikut kerja terus ke Kristen gimana ya? Apa maksudnya? Ikut Gimana, kerja Bang? terus Kristen Bukan gimana? sering kerja Coba ke perbaiki orang pertanyaannya Kristen. Bang. Aku sering kerja ke orang Kristen, sering gitu. Kan bukan pegawai tetap. Gimana ya? Kerja Silakan, apa Bang. Bang? Mencuri. Kerja Astagfirullahaladzim. tukang Astagfirullah. gitu. Ya. Tukang, dia kan punya perusahaan. Enggak apa-apa Bang. Tukang di bidang tukang gitu. Iya, nggak apa-apa kan profesi abang tukang. Jadi tukang itu siapapun punya bangunan kan nggak dipilih KTP-nya. Nah, ini Kristen nggak boleh dibangun rumahnya kan gitu. Iya. Iya, sesuai Terus profesi. sering makan bareng juga gitu. Habis kerja makan bareng sering gitu. Nah, itu yang tidak boleh. Oh. Kalau makannya makanan halal nggak apa-apa. Oh halal Bang, dari Oh ya nggak ayam apa-apa. misal gitu. Ayam. Nggak masalah itu. Yang bareng gitu. Yang masalah itu kalau abang gisik sama temannya Bang, mau coba-coba dong B2 itu kayak mana rasanya. Nah, itu yang salah Bang. Iya Bang. Kalau makan yang halal nggak masalah. Sering ditanya juga sama Kristen itu, tapi aku bingung ngejawabnya aja, takut salah gitu. Katanya kok Nabi Muhammad nggak ada gambarnya gini gitu. Aku ngejawabnya gimana ya kalau nanti nanya lagi? Ya karena di Islam itu tidak boleh mengada-ada. Di Islam itu nggak boleh berhalusinasi. Di Islam itu dilarang berangan-angan. Oh gitu. Iya. Nah pada saat Nabi Muhammad SAW kan tidak ada yang melukis beliau.
Tidak ada yang memotret, tidak ada kok tiba-tiba ada fotonya, berarti itu halusinasi. Di Islam dilarang, nggak boleh. Jadi simpel ya jawabannya ya. Iya. Tanya balik bang, kamera yang dipakai moto Yesus itu kamera apa ya gitu? Apa mereknya gitu? Nah apa kalau Nokia 3315. kalau gue kan ada gambarnya tuh katanya gitu kan. Nah, iya, tanyakan kamera apa yang dipakai untuk motret Yesus. Iya. Berarti kan mengada-ada, berarti bohong kan? Apa betul Tadi Yesus? Bang Juma bilang di dalam Islam nggak boleh ya. Nah, sementara aku pernah loh ngebayangin Yesus tapi waktu Kristen. Jadi kalau kita berdoa itu ya, itu gak usah munafik ya. Jadi kalau kita berdoa itu kan kata-kata gini, Yesus jamah kami Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami. Nah, aku tuh membayangin Yesus itu datang gitu, kita dicamah lagi sama Yesus itu. Itu salah berarti ya waktu itu ya. Kalau Yesus datang kiamat dong. Bayangin wajahnya yang di itu Pade, yang akan di rumahku dulu ada itu gambar Yesus yang ganteng itu, rambut gondrong. Kan Jadi jawaban yang simpel supaya nggak bisa berhalusinasi gitu aja ya bang ya. Iya, betul. Simpel ya. Simpel. Soalnya kadang kalau Yesus ke Amerika udah ada lagi gambar ya. Wajah Yesusmu itu yang mana? Yang versi Afrika, versi Cina, versi Indonesia, atau versi mana? Bunda Marianya Nyi Roro Kidul atau yang mana? Kan ini lagi mana nih, lagi viral nih. Bunda Maria Nyi Roro Kidul. Benar. Nah, tanya bang. Itu. Nah, tanya balik. Ya udahlah ya, makasih Bang Juma. Kabarnya yang mana nih Yesusmu? Yang kira-kira yang mana? Sama-sama. Salam, satu Tuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Dadang ayah di dia. Mohon. Aduh, Ustaz. Ayo lagi belajar ini. Kan suka cari sharing juga kemana-mana. sama temen Kristen gitu. Tak cari kemana-mana sampai yang nang kene. Iya tuh. Abdi ti Simareme. Ya, aku Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya Eliza Mabdatullah dari Jogja. Saya Islam. Suaranya bisa dikuatin nggak Bu? Oh iya, agak grogi. Gimana Bu? Santai aja Bu. Iya. Soalnya udah sering dengar juga. Saya mau bertanya sama Bang Juma tentang suara jangkriknya kenceng kali. Ya, saya tinggal di tengah sawah Bu. Keluarga dari saudara saya itu kan anaknya meninggal waktu itu umur TK gitu kan, tapi dia kondisi orang tuanya juga Kristen agamanya. Terus kalau misalnya anak umur itu kan belum balik gitu Bang, jadi nanti pas di penghisapnya pas masa dihisapnya itu anak itu masuk ke surga atau gimana Bang? Dia masuk ke neraka, apa sebabnya? Ya, makanya saya mau tanya sama Bang Juma, itu anak itu nanti ikut sama agama orang tuanya atau dimasukkan ke dalam surga oleh Allah gitu? Soalnya kan dia dari kecil udah ikut agama orang tua, cuman dia pas meninggal belum balik gitu. Ya, itu nggak ada hukuman Bu sama anak tersebut. Sejatinya anaknya masih fitrah. Oh iya, masih berasaskan kepada sumpahnya di hadapan Allah dalam surah Al-A'raf ayat 172, bahwasanya Allah mengangkat janji terhadap kita keturunan Adam. Alastu birabbikum. Ya, qalu bala syahidana. Jadi belum ingkar anak tersebut karena belum menyembah selain daripada Allah. Nah, kita ini sebelum jadi bayi, sebelum jadi manusia, sebelum lahir maksudnya, kita diambil sumpah oleh Allah. Kita ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Bukankah aku ini Tuhanmu? Maka
kita yang di alam ruh menjawab qalu bala syahidna. Betul, engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi untuk itu. Iya bang. Nah, jadi karena kesaksiannya belum ia ingkari, sebab dia belum menyembah Yesus. Kalaupun dibawa ke gereja, bukan karena dia yang mau, tapi karena dia diajak orang tua. Beda ketika sudah balik, otaknya sudah berfungsi dengan sempurna, masih menyembah orang, nah itu kena hukum. Kecuali mu'alaf sebelum meninggal, sama seperti Bunda Blokir, Dinda Hesti, yang cantik jelita, ya, gitu Bu. Ada satu. Aku nggak butuh pujian bang, aku butuh singa. Orang nggak muji kok, itu sebenarnya sindiran loh. Astagfirullahaladzim. Sindiran ke Ahisugi bahwa dia nggak pernah cantik-cantik dari dulu. Dia kan laki-laki. Itu dia, makanya aku bilang. Ya, Jadi inilah bang. Sudah masih ngomong ya Bu. Pertanyaan saya. Tapi ini ada satu lagi pertanyaan saya yang mengganjal tentang masih persoalan agama juga. Dengan saudara gitu kan, saudara saya itu dari kecil sudah muslim, terus menikah sama perempuan yang non muslim, dia ikut sama perempuan itu Kristen. Terus habis itu ceritanya agak cerita sedikit ya Bang Juma, nggak apa-apa ya? Iya. Terus dia akhirnya ketemu sama perempuan lain yang agamanya muslim, terus dia ikut sama yang perempuan yang muslim ini, terus dia tinggalin istrinya yang Kristen, tapi masih berhubungan gitu, tetap berhubungan. Dia sudah punya anak yang dari perempuan yang Kristen ini. Terus di dalam Kristen Katolik apa Protestan gitu kan, kalau katanya nggak bisa segampang itu bercerai gitu kan Bang. Jadi sekarang di Kementerian Agama itu dia statusnya masih hubungan suami istri. Terus kalau misalnya dia kembali ke kembali ke agamanya yang Islam sekarang, tapi dia masih berhubungan sama yang istrinya sah yang Kristen itu, terus gimana itu Bang? Zina jatuhnya. Walaupun dia misalnya masuk agama Kristen itu ikut sama yang perempuan Kristen, tapi dia masih memeluk agama Islam, itu agama Islamnya sah atau enggak Bang? Soalnya Islamnya kan sah. udah dua kali murtad gitu keluar. Islamnya sah, cuman ditakutkan dia masuk Kristen lagi, dan dalam keadaan Kristen dia meninggal. Iya. Begitu Bu. Iya. Jadi kalau dia Islam, kemudian masih bergaul dengan istrinya, itu jatuhnya zina. Iya. Kalau nikah beda agama itu tetap nggak sah ya? Nggak sah. Itu haram. Nggak boleh, zina juga. Walaupun di Indonesia kan menikah beda agama itu kan kebanyakan orang diam-diam gitu ya Bang. Nah itu Iya. sebenarnya. Nikah itu kan kaitannya dengan agama. Iya. Kalau kawin itu kaitannya dengan makhluk. Iya. Kawin, siapapun punya hak untuk kawin. Mau kawin dengan siapapun silakan. Tapi kalau nikah itu ada syarat sah tertentu. Jadi kalau syarat sahnya ini tidak dipenuhi, maka nikahnya itu batal. Contoh nikah, salah satu rukunnya adalah Islam. Nah kalau wanitanya bukan Islam ya tidak sah, rukunnya tidak terpenuhi. Tapi kalau kawin ya kita lihat tetangga kita kawinnya itu sembarang, mau sesama dia saja kawin bisa. Itu kawin itu beda dengan nikah. Kalau nikah memiliki syarat sah, kalau kawin siapapun bisa. Misalnya Pak Bom mau kawin sama Nina Wijaya bisa. Supiatul mau kawin dengan siapa? Pak Bom bisa. Iya. Tapi nikah di Islam, kalau di mereka tidak ada nikah.
Yang ada cuman kawin. Jadi mereka mau kawin silakan aja. Sudah murtad beberapa kali keluar masuk gitu, gimana itu Bang? Kalau di dalam Al-Quran, Kita kan sudah mengingatkan sebagai saudara ya gitu, tapi nggak bisa diingatkan gitu. di Al-Quran itu diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa asdadu wa kufran lam yakunillah liyaghfir lahum wa la liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kemudian murtad, kafir, kemudian mu'allab kembali masuk Islam lagi, kemudian murtad lagi menjadi kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Jadi orang kayak begini kalau sudah mempermainkan agamanya, dia itu bingung karena Tuhan menutup jalan lurusnya. Bisa ke Islam, bisa ke ini, bisa ke itu. Karena kenapa? Jalan lurus sudah tertutup baginya. Itu yang dikhawatirkan. Kalau sampai murtad, masuk Islam, murtad lagi, masuk Islam, murtad lagi, itu Allah katakan ditutup ya, dan tidak diberi petunjuk. Orang yang tidak diberi petunjuk itu bingung. Hari ini Islam, besok menjadi kafir. Hari ini kafir, besok menjadi Islam. Itu orang bingung itu. Enggak ada petunjuk bagi mereka. Nah sejatinya bagaimana cara menyelamatkan? Minta beliau bertaubat, taubatan nasuha. Putuskan kemudian hubungannya dengan wanita yang bukan Islam. Itu. Tapi sudah kita Bu, pertanyaannya ya. Ini ada tamu ya. Soalnya udah panjang banget Bu pertanyaannya ya. Oh ya udah. Ya. Bang Zuma Kasih yang lainnya. Iya, makasih ya Ibu, terima kasih. Intinya itu di situ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 137. At-Taubah 65-66 itu juga. Iya, At-Taubah juga, betul. Oke, ujungnya Bang. Jangan kamu minta maaf karena kamu sudah kafir setelah beriman. Kalau mempermainkan agama. Oke, izin Pak D. Yusuf Sipahutar, selamat malam. Agama Islam ya Bang, tapi orang Batak ya. Selamat malam Kak. Iya, agama Islam suku Batak dari Labuhan Batu Utara, Sumut. Wes mantap sekali. Apa yang mau disampaikan Bang? Salam kenal buat semuanya. Iya, salam kenal. Apa marganya si pemutar? Sipahutar. Bang, Sipahutar. Sipahutar. Tar Abang Juma, Sipahutar. Sipahutar. Jarang terdengar ini marga ini. Asing saya dengar marga ini. Sipahutar. Enggak, memang itu Batak juga. Iya, tapi asing marga ini. Nggak pernah dengar. Jarang, iya benar. Kalau ini tidak asing, ini marga Sirapatar. Ini udah sering kita dengar. Mana dari nama itu? Rafathar. Rafathar tuh namanya anaknya si Raffi Ahmad. Oh gitu. Iya betul. Cuma kalau Margareta itu marga ya? Nama Bang Hadi Margareta. Oh iya. Oke, sebentar ya. Yusuf dulu. Itu kalau Apa yang di mau sini disampaikan? namanya Margareta, Bang Andi. Kan ikut tuh. Iya. Margareta. Yusuf, apa yang mau disampaikan Bang? Biar cepet di Krivator. Terima kasih Kak kesempatan yang diberikan. Nah, sebenarnya awak kan masih baru ikut di TikTok nih lah istilahnya, ikut live. Sebenarnya awak hanya kagum saja melihat Bang Juma dan pengen ikut mendengarkan pencerahan itulah. Iya Bang, Masya Allah. Kasih. Kebetulan ada Nazir kita pun di sini kan, dia dari mualaf lah kita bilang, udah 10 tahunan dia masuk Islam. Jadi sering juga cerita-cerita begitu kan. Bahkan dia sering teringat Bang Juma gitu Bang. Masya Allah. Nah kami kira itu aja untuk saat ini Bang. Salam kenal buat semua kawan-kawan. Ya, salam kenal Bang. Salam kenal. Assalamualaikum. Katanya teringat Bang Juma, berarti kalau lagi makan ingat Bang Juma, kalau lagi minum ingat Bang Juma, kalau lagi tidur ingat Bang Juma, mungkin kali gitu ya. Ke Rifatar, Rifatar. Masih mau datang besok. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf ya, minta jalur sedikit bagi yang di bawah nih, banyak yang
yang kasih tahu kalau ini bukan majelis taklim. Ini susah. Jadi yang itu hotel, jadi yang muslim jangan minta naik. Begitu yang di bawah ngomong. Misalkan Bunda Rahma. Ya, silakan Bang. Bunda Rahma pula. Oh iya. Sekali lagi kau salah nyebut namaku, ku sepak kau ya. Sekali lagi kau sebut salah namaku, ku sepak ya. Siap. Udah jelas-jelas blokir permanen di atas itu Bunda Rahma. Memang kalian ini. Permanen iya. Lanjut Bang Irfan. Udah, gacornya stop. Waduh. Gacor. Berarti aku terkenal ya. Aku terkenal ya. Thank you Rafathar. Ya, aku ini kan Terkenal. di kompleksnya yang umat bukan muslim nih Bang. Kadang kalau bertamu itu sering diajak makan. Nah, kalau makan itu kan biasa mereka juga kasih tahu, sudah aman lah, ini bukan, ini halal kok, begitu. Tapi tempat memasaknya itu kan satu. Bunda Rahma noise. Bagaimana tuh Bang? Ya, silakan Ahi Sugi. Ya, Bang. Izin dulu saya Walaupun sebentar. makanannya halal, tapi tempatnya itu kan kita ragukan, entah piringnya, entah gelasnya, entah tempat untuk masaknya. Siapa tahu kemarin untuk goreng daging babi, sekarang digunakan untuk masak ayam, ya. Terus kalau andaikan motong ayam, apakah dia potong sendiri atau orang Islam yang motong? Jadi kalau sifatnya masih subhat ya, begitu dihindari saja Bang. Ya maaf, saya sudah makan dari rumah begitu. Kita itu umat Islam itu lebih menjaga kepada kehati-hatian. Nah seperti itu. Jadi kalau bisa dihindari saja. Kecuali makanan-makanan yang sifatnya bungkus ya, dibungkus, entah itu roti, Padang ya Pak De. entah nasi padang, entah itu minumannya aqua, itu nggak apa-apa lah. Tapi kalau yang olahan sendiri sebaiknya dipertimbangkan, gitu Bang. Oh baik. Ya makasih banyak. Pak Sugi. Sama-sama. Ya semua yang ada di sini ya, saya turun ya. Ya Bang, makasih Bang. Ya, Makanya itu Pak De waktu aku pulang ke Medan Sebentar kemarin tuh. dulu, Ante dia mau pamit. Ya assalamualaikum Bang. Kirain langsung Ya turun. pamit. Wah, Ya. makanya Pak De waktu aku pulang ke Medan tuh aku nginap di hotel 9 hari karena ngejaga, banyak yang ngejaga. Tapi kalau main ke rumahnya main gitu. Oke, Saud G, selamat malam, agama apa? Saud G. Waalaikumsalam Bunda. Agama apa, Bang? Assalamualaikum semua. Islam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau ngasih apa? Buat oten-oten gelar baru. Kan kata Bang Juma tuh apa namanya cuplis ya? Iya, Ada yang lebih pas ablasah. Betul nggak Pak Ustadz Zuki? Ablasah yang Kok tukang ngeyel. dinamain ablasa sih dari kata iblis? Ya kan gelarnya kan Ustadz Zuki cocok ya, suka ngeyel. Kalau berdiskusi itu nggak pernah jujur, ngeyel terus. Ya itu memang sesuai apa yang dikatakan Al-Quran Bang. Innalladzina kafaru sawaun alaihim angdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka itu tidak akan beriman. Tugas kita itu bukan apa ya, bukan sampai kita itu memasukkan mereka kepada Islam, tidak. Tugas kita hanya sampaikan saja. Dan tujuan utama kita bukan yang kita ajak debat, tapi memberi edukasi terhadap netizen gitu Bang. Oh iya, berarti cocok ya Ustadz ya buat ablasah kayak 11-12 gitu. Kalau saya kunarion Bang. Kunarion. Ya kunarion. Sama Pak De, saya selalu bilang dasar kalian Bani Kunarion. Ya, lo dapat Langsung ada dari yang mana tapping. kalau bukan dari saya? Dapat dari mana kalau bukan dari saya? Iya itu makanya saya bilang ada yang tapping. Ikut-ikut sama Ustadz Sugi. Itu kan Ustadz saya bilang. Lanjut Ustadz. Ya, kalau kita nyebut mereka kunarion, ada dasarnya di dalam kitab mereka. Ketika saya debat dengan pendeta David Salim mengupas tentang Matius 15 ayat 26, David Salim mengakui, pendeta David Salim, memang kami ini anjing, tapi anjing rumahan.
di dalam bahasa Yunani disebut kunarion. Nah, begitu. Makanya saya menyebut mereka itu Bani Kunarion atau Bani Anjing Rumahan. Nah, gitu, Bang. Oh, ternyata itu artinya ya Pak D. Semuanya. Iya, kunarion, gunggung, kongkong. Oke, sekarang aku ngomong sedikit. Waalaikumsalam. Ya silakan Bunda. Tapi saya mau melanjutkan yang tadi aja ini ya. Aku di sini di surah ini yang tadi dibahas Gurunda dikit 1 menit ya teman-teman ya. Di surah Al-A'raf ya. Al-A'raf tuh ketika Allah mengambil sumpah yang persaksian terhadap roh. Ya, Allah mengambil kesaksian terhadap roh. Bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, gimana Pak D atau Gurunda kalau kita masuk ke Yeremia ya, Yeremia 1:5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku mengenal engkau. Ya kan? Ini perjanjian lama. Ya, Yeremia perjanjian pasti. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, ya kan? Aku mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi banyak bangsa-bangsa. Ini kepada Nabi Yeremia ya. Artinya pengajaran para firman Allah atau firman di perjanjian lama ini sama dengan di Al-Quran bahwa kita ini dalam bentuk roh ini kita sudah ada, cuman jasad belum dibentuk ya. Jadi apa kata Yesus? Karena Yesus ada kata-kata di situ. Aku sudah ada. Jadi kita ada itu dalam bentuk roh, cuma belum dikasih jasad tubuh oleh Allah ya. Gitu kira-kira ya Pak De ya. Gurunda bisa dijelaskan sedikit. Gurunda mana ya? Sebut namanya Bunda. Ustadz Sugi, Bang Juma, kayaknya Bang Juma lagi agak istirahat dulu mungkin. Bang Handi mungkin lagi bikin kopi. Ustadz Sugi, monitor Ustadzku. Iya, monitor itu udah dijelaskan tadi sama Bang Juma. Memang betul kita itu ketika di alam ruh, kita itu disumpah oleh Allah SWT, alastu birabbikum. Kita semua menjawab qalu bala sahidna. Kita menjawab benar engkau Tuhanku. Makanya sinkron dengan hadis yang mengatakan kulu mauludin yulad alal fitrah. Sesungguhnya setiap bayi yang terlahir itu dalam keadaan suci. Nah, nanti dia itu mau menjadi Nasrani, Yahudi, Majusi ataupun Islam itu tergantung dari didikan orang tuanya. Begitu hadisnya. Makanya kalau ada anak yang belum balik itu meninggal, maka jaminannya surga. Mau anak orang kafir maupun anaknya orang muslim. Nggak ada pengecualian, begitu Bunda Rama. Kalau dalam Al-Quran Pak De Sugi ya, itu aku paham lah. Maksudnya saya larikan ke Yeremia ini seperti itu pula maksudnya ya kira-kira. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu aku mengenal engkau. Artinya di dalam kitab Yahudi pun ya sama konsepnya ya. Yeah. Karena kenapa? Ini dari satu Tuhan yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita lihat di Kristen ya malah Tuhan yang roh. Nah itu. Oke Pak De. Oke. Lanjut. Bang Abdi. Halo. Bang Abdi. Salam. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi. Silakan Bang, kalau ada yang mau ditanya. Enggak, Bertanya ada atau mau bagaimana? Ada pantun sedikit ini. Oh ya, silakan. Boleh. Boleh Pak De, pantun sedikit ini. Boleh Bang. Apa pantunnya Bang? Tukang parkir makan manggis. Bunda blokir, kalau diam pasti manis. Pret. Sindiran itu. Langsung mute dia. Gak boleh kayak gitu Bang. Bahaya nanti Bang. Hati-hati Bang. Itu perempuan saat itu perempuan paling angker di dunia Bang. Hati-hati Bang. Langsung keluar. Baluap kau ya. Maaf ya nanti kayak Bunda, gitu, Bang.
Maaf ya Bunda blokir, saya mau menghibur yang di bawah ini. Terlalu Iya, banyak nggak apa-apa kali yang lah. ngatakan Bunda. Ini netizen juga nggak boleh kayak gitu dong. Jadi mau pantun aja ya Bang ya? Mau dibalas Iya, lagi izin. pantunnya Bang? Nah, silakan. Yang balas si blokir lah, jangan aku. Orang keblokir kok. Ante Hesti. Ngambek dia nih. Udah ngambek kan? Gara-gara kalian itu typing kalian tuh. Oke Pak, izin turun ya. Oke. Ya. Terima Nah, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya beli pasir dibawa ke atap. Si blokir itu memang baluap. Nah, itu betul. Masya Allah. Aduh. Tadi Ustadz Pak D, ya kan, di roomnya si Esti. Naiklah si CP. Ini normal naik Oh si iya, CP saya nih, lihat karena- itu. Hah. Ada saya live kan itu tadi. Tadi, astagfirullahaladzim. Di situ mungkin saya, ya Allah, mudah-mudahan saya janganlah salah gitu ya kan. Dia bilang gini, saya bisa tunjukkan dalilnya. Nabi Muhammad waktu dia kan nggak bilang nabi ya, tapi kita nggak mungkin nggak bilang nabi. Nabi Muhammad waktu minum racun itu langsung wafat, katanya langsung meninggal. Mana dalilnya? Yang dibuka tentang duburnya. Itu hadis apa yang dibawakan? Kalau hadis itu kan misalnya dari Abi Hurairah misalnya kan, saya mendengar Rasulullah begini. Mana ada? Saya tengok Arabnya pun tak ada tadi itu. Mana ada? Iya, seperti Bang. itu hadis Makanya apa? waktu Tanya dia- kan begitulah. Dia nggak mau Hadis apa kasih yang kau bawa tunjuk. itu, gitu. Nggak mau kasih tunjuk, Bang. Ustadz, nggak mau kasih tunjuk, Pak De. Nggak mau. Coba buka di mana? Di mana? Aku bilang hadis apa? Kamu dia bacakan. Langsung dia perbesar yang cuman tulisan DUBUR. Oh, kamu menunjukkan DUBUR-nya itu. Aku bilang lah. Nggak enak pula aku sebut tadi namanya. Ya Allah. Karena dia bilang katanya ada dalilnya Nabi Muhammad itu meninggal waktu minum racun. Rupanya nggak ada. Dasar penipu. Yang mati minum racun itu Yesus. Itulah. Yesus mati bukan disalib, tapi mati karena keracunan. Nggak dengar yang dibilang si CP. Yesus itu mati bukan karena tombak tentara Romawi, tapi menyerahkan diri. Astagfirullah. Karena keracunan. Aduh. Ini kan moderatornya nih kan si Hesti, Bang Handi. Jadi mungkin belum ada Oten yang naik. Kan nggak apa-apa lah kalau kita tuh cerita-cerita. Nora, ini room debat bukan curhat. Masalahnya yang Kristen gak ada yang naik loh. Ya Allah, ini netizen ini kenapa sih? Iya kan? Yang naik itu belum ada. Kalau ada Kristen yang naik kan kalian lihat, kami diam. Nanti Yaudah. kalau kami diam semua kalian bilang kenapa Kita diam? Kita diem. Netizen ngomong apa coba? Kita diem. Tengoklah. Pala kali pun aku. Jadi kayak berhala kan Pak De? Nggak enak kan Pak De? Roomnya jadi angker. Gak boleh kayak gitu dong, saudara-saudaraku. Kan belum ada di sini Otennya. Kalau udah ada, kita diskusi, ya kan? Kalian kan lihat kalau Oten naik mana mau aku ngomong. Kan saya juga hargai dong guru-guru kita di sini, gitu loh. Iya, kadang mereka nih, aduh, ya Allah ya Robbi. Tuh kan, diem kenapa kan jadi berhala katanya. Ngomong salah, nggak ngomong salah tuh. Mungkin Bang Zuma lagi netizen di istirahat. TikTok ini aneh. Paling aneh netizen di TikTok itu. Tapi saya nggak peduli sih apa kata netizen di TikTok. Orang nggak ada kontribusinya juga ke saya, ngapain saya pikirin. Kecuali netizen YouTube baru saya pikirin itu usulannya apa itu saya tengok. Oh ya. Baru saya perhatikan itu netizen di YouTube. Kalau di TikTok enggak. Kita sapa ya Pak De. Manise. Ini pasti dari Ambon. Bikinena apa nih namanya? Bikinena 01 Manise, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bang bikinnya, bikin. Ya Bang bikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua-duanya Muslim ya Bang ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanya atau yang disampaikan silakan, monggo. Oke. Dari tadi cuma dengar saja. Ingin tahu ada hotel atau enggak gitu. Kita aja nunggu Pak, lagi nunggu hotel. Saya ingin tahu kalau Pak Desugi itu dari mana ya? Pekanbaru? Aslinya Jawa, Jawa Tengah Blora. Cuma tinggal di Pekanbaru. Di Pekanbaru di mana? Di Siak, Bang. Siap. Oh, saya di Limbungan, di Rumbai. Oh, Rumbai, dekat lah. Iyalah. Dekat lah itu, ya kan? Udah daftar Apirio belum? Belum. Ah, daftar lah, ikut gabung Apirio. Iya. Di Siak, Jalan Siak atau di Dayunnya, Bang. Dayun? Di Dayun. Belum sampai ke Siak. Kabupaten kan Pak De ya? Iya, kabupaten. Dayunnya kecamatan. Oke, Pak Manise, ada lagi yang ingin disampaikan? Saya dengar saja. Promosi aja langsung, Sadli. Siap Bunda, untuk yang mau Muslim yang mau udah jam 11, Bapak promo aja lagi. ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum, sehat selalu. Bikin bikin enak ini pun nama 01, akunnya silakan. Waktunya 3 menit saya berikan. Oke, makasih. Saya langsung ke Pak Sugi aja lah langsung ya. Baik. Bible berjalan. Iya, Bang. Pak Sugi itu mohon maaf mau nanya. Itu laki-laki. Untuk label halal itu dimulai tahun kapan tuh Pak Sugi? Label halal Dimulai pada tahun berapa Pak Sugi? wah saya nggak tahu. Nggak pernah mengkaji ke sana, Bang. Itu urusannya gitu ya. MUI, Bang. Apa sih label halal yang mana nih, produk apa dulu? Untuk label halal di Indonesia itu mulai tahun berapa tuh Mas Handi? Ya tergantung produknya. Yang jelas kalau label halal itu Al-Quran sudah memberi label halal dan haram di Al-Quran. Tapi kalau untuk produk, ya produk apa dulu? Makanan. Ya kalau makanan itu kan tergantung makanan ini mengandung babi apa enggak, gitu loh. Ya, tapi kalau label haram dan halal itu ya sejak ada Al-Quran jelas apa yang haram apa yang halal. Oh gitu Pak. Gitu Bang. Kalau produk, nah kalau produk dilihat dulu produk apa dulu nih. Bagaimana ceritanya Bang? Gini, karena ada suatu cerita nih Bang Handi. Ya, ini ada suatu cerita. Ketika tahun 90-an kayaknya belum ada itu namanya produk istilahnya label halal di Indonesia. Perasaan saya ya. Betul Pak Handi? Gak bisa iya bisa enggak, saya belum pelajari itu. Kalau Majelis Ulama Indonesia gitu kan, dan kebetulan itu nggak halal ya, dan yang makan itu kan ada orang Muslim juga. Nah suatu saat ini pengakuan aja lah ya, sampai dosanya mungkin perasaan saya sampai sekarang tuh masih terasa. Ketika bulan puasa mereka datang dan tanpa sengaja dihidangkan dengan makanan yang tidak halal. Itu bagaimana menurut Pak Handi? ini apa Bang? Halo Pak Handi. Ya intinya apa Bang? Belum ada. Intinya sekarang gini, orang Muslim datang ke restoran tersebut ya ketika bulan puasa dan dia buka puasa tapi dihidangkan dengan makanan tidak halal. Itu menurutnya gimana Pak Sugi? Pak Handi? Jadi gini, ini terkait Anda gitu kan, Anda yang masak ya, Anda kerja di situ kan? Kebetulan saya pelayannya. Ya, itu Anda penghasilan yang Anda dapat haram. Betul. Karena memang jelas dilarang kita itu bekerja yang sifatnya itu bertentangan dengan syariat. Misalnya kita menjadi pelayan
pabrik minuman keras, itu hasilnya haram, nggak boleh. Kita misalnya menjadi pelayan di mana toko itu menyediakan daging babi, hasil yang kita peroleh haram. Gitu bang. Gitu Pak. Oh gitu Ya. Pak Sugi ya. Oh, Ya. Alhamdulillah. Nggak boleh. Ya karena gini, dosanya itu perasaan saya dikejar dosa sampai sekarang itu hampir 25 Anda masih tahun kerja itu. situ? Sudah lama nggak kerja karena merasa berdosa saya. Nah, syukurlah, tobat aja bang, ditobatin. Mau sudah tobat Iya, iya, karena Masya Allah. tapi Alhamdulillah kalau dosanya itu sampai sekarang tuh terasa gitu kan. Karena ketika orang muslim datang makan tanpa mungkin nggak tahu ya tanpa sengaja disidangkan dengan makanan yang haram. Yang haram sama aja kayak begini bang. Saya nggak makan daging babi, tapi Anda ternak babi lalu dijual, Anda makan uangnya, sama aja. Betul. Iya kan? Saya nggak makan babi, tapi Anda kerja di restoran yang menjual daging babi, ya sama aja. Yang Anda makan tak ubahnya sama-sama dengan daging babi, begitu. Ya itu yang saya tanyakan waktu itu kan belum ada perasaan saya itu belum ada namanya label halal waktu itu. Jadi orang datang ya banyak juga yang muslim masuk ke situ dan ini emang restoran internasional sih. Tapi saya tidak bisa sebutkan mereknya atau brandnya gitu kan. Iya. Gitu. Tapi emang dengan kenyataan emang saya kerja di situ. Nah sampai sekarang makanya perasaan saya tuh dikejar dosa terus sampai sekarang. Ya ditobatin bang. Ya. Ya itu emang tobat tapi perasaan saya tuh masih dikejar terus. Insya Allah kalau kita itu udah tobatan nasuha, tidak mau mengulangi lagi, Allah terima tobatnya. Ya amin. Makasih bang, itu aja mau bertanya bang. Yo bang, sama-sama Ya, bang. terima kasih, saya langsung turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih ayat 1 ya saudara kita tadi itu ya, karena selalu dihantui perasaan berdosa. Dia Zumar ya, surah Zumar 53, Allah berfirman, yang artinya aja ya saudara ya. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Jadi jangan berkecil hati bang. Udah bertobat, tobatan nasuha, kemudian jangan pernah lagi mengulang. Gitu bang ya. Allah itu maha pengampun. Aku nggak bisa ngomong, udah disuruh diem. Padahal aku baru ngomong loh. Kita sapa dulu. Namamu apa sih? Abu Amdu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal udah dikasih tahu ya, jangan dulu minta permintaan saudara kita yang muslim. Bunda Mimi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, abang ya. Ya. Silakan bang, 1 menit. Karena ini Guru Unda masih mau diskusi ke masyarakat. Assalamualaikum semua ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Bang Juma, kebetulan Bang Jumanya kayaknya lagi istirahat mungkin ya. Saya cuma membahas, minta penjelasan tentang ke dalam ya, nggak usah keluar. Masuk ke dalam tuh ke. Kalau aku ngomong udah disuruh diem. Apa sih netizen ini? Di surat 208 itu yang menjelaskan bahwa sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Maksud saya, tolong jelasin nyata secara fisik atau nyata seperti apa? Karena orang menganggap surah berapa? Kurang kedengeran. Surah berapa? Surat 2 biar didengar. Surah 2 Al-Baqarah. Itu udah ditangkap Bun. Udah saya tangkap. Ya, artinya setan itu kebanyakan orang-orang muslim mengatakan gaib. Tetapi fakta di situ apakah nyata itu? Secara fisik bisa dilihat. Setan itu sifat bang. Setan itu sifat. Nah sifat ini bisa melekat kepada manusia, bisa melekat kepada jin. Noise sih. Jadi setan ini adalah sifat, ya. Jangan dipukul rata antara jin dengan iblis dengan setan. Jangan dipukul rata karena setan ini sifat. Nah, sifat setan ini bisa melekat kepada makhluk yang namanya jin,
ketika dia melekat pada jin, itu yang kita sebut dengan iblis. Nah, kalau di manusia ya jelas bagaimana kita lihat kelakuan-kelakuan oten yang suka menghujat, itu setan yang nyata. Karena di dalam surah An-Nas dikatakan minal jinnati wan nas. Ya, bisa berupa wujud jin, bisa berupa wujud manusia, Bang. Jadi ada yang berupa secara bisikan, ya, yuwaswi sufi, ya. Sudurinas bisa berupa bisikan, juga bisa berupa tindakan nyata. Begitu, Bang. Jadi bisa secara halus, bisa secara fisik, begitu, Bang. Fisiknya apa? Yaitu orang-orang kafir yang terus memusuhi Islam. Itu adalah setan iblis-iblis yang nyata, Bang. Atau setan-setan yang nyata, itulah dia. Begitu, Bang. Pak D cek WA ya Pak D. Apa tuh? Terima kasih semuanya sudah dibolehkan naik. Terima kasih. Saya akhiri saja. Saya turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kitabku terlalu banyak direvisi, sungguh terlalu. Ya. Abu Mandu, silakan. Iya, terima kasih kepada saudara-saudaraku semua yang memberikan kesempatan saya. Saya hanya mau nanya kepada Pak D Sugi nih. Boleh Pak D? Diizinkan Pak D? Oh iya, Bang. Apa yang mau ditanya, Bang? Ini mengenai talak Pak D. Talak yang pernah saya jatuhkan kepada istri saya. Ya, jadi kronologinya saya menikah di Saudi selama ya udah hampir 23 tahun lah sampai talaknya ya. Jadi begini Ustadz, saya pada waktu di Saudi istri saya ya memang agak berani sama saya. Sampai saya pulang ke Indonesia ya pernah saya ceraikan sekali di Saudi. Dan begitu pulang di Indonesia, istri saya ini malah tidak mau sholat Ustadz. Saya sudah menegurnya dan pernah saya pisah ranjang dengan dia, ya kan, sampai mungkin 1 bulan lebih saya pisah ranjang dengan dia. Sampai saya balik lagi ke rumah, saya tegur, tetap istilahnya dia sulit untuk berubah untuk sholatnya Ustadz. Nah yang mau saya tanyakan Ustadz, apakah talak yang saya jatuhkan kepada istri saya itu jatuhnya wajib Ustadz? Ya talak itu jatuh Bang, kalau sudah kita ucapkan itu jatuh, baik itu dengan sendaguro ataupun serius, itu jatuh. Justru talak yang tidak jatuh itu, bentar Bang, talak yang tidak jatuh itu ketika kita marah, emosi meledak-ledak, ya tidak bisa terkendali, itu justru talak itu nggak sah. Tapi ketika kita bersendagurau, ya, ataupun kita serius, nah itu jatuh Bang. Iya, maksud saya talak yang saya jatuhkan Nah, ini mengenai istri Anda wajib tidak sholat, kalau sudah diberi peringatan dengan berbagai macam cara, termasuk tadi dipisah ranjang dan sebagainya, tetap tidak mau sholat, tinggalkan saja. Kita nggak perlu orang yang tidak sholat, ya, karena pertanggungan jawaban kita itu berat, ya. Istri itu tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan suami, mau suaminya berzina, mau suaminya mabuk, ya kan, mau suaminya tidak sholat, istri tidak bertanggung jawab. Tetapi ketika istri Anda tidak sholat, Anda bertanggung jawab. Istri Anda keluar rumah tidak berhijab, Anda bertanggung jawab. Karena kata Nabi, barang lelaki yang tidak punya sifat kecemburuan terhadap istrinya, membiarkan istri-istrinya keluar rumah tanpa menutup hijab, dia tidak akan mencium baunya surga. Padahal surga itu sudah tercium sejauh 700 tahun perjalanan. Coba, surga itu bisa tercium baunya 700 tahun perjalanan. Tetapi laki-laki yang membiarkan istrinya buka aurat di tempat umum, baik itu anaknya, baik itu istrinya atau wanita yang ada di bawah tanggungannya, tidak dia bimbing dengan baik,
laki-laki itu akan bertanggung jawab. Nah, karena istri Anda sudah tidak bisa diperbaiki dengan berbagai macam cara, tidak bisa diperbaiki, tinggalkan. Karena pertanggung jawabannya sangat berat. Ya. Soalnya sekarang bukannya apa-apa Ustadz. Jadi dari pihak salah satu anak saya menyalahkan saya karena istri saya ini baru meninggal seminggu yang lalu Ustadz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, udah meninggal, ngapa nggak bablas tadi ceritanya? Iya, makanya istilahnya yang saya tanyakan itu talak saya ini jatuhnya hukumnya wajib atau tidak Ustadz di situ? Karena dia udah tidak bukan sholat. wajib atau tidak, Bang. Pertanyaannya salah. Pertanyaannya itu sah atau tidak, bukan wajib atau tidak, Bang. Kalau sahnya sih tetap sah, cuman kan terjadi ada hukum wajib dan hukum ini ya Ustadz. Enggak ke sana ya Ustadz ya. Enggak ke sana. Saya bingung jadinya kok wajib ya. Apa maksudnya ya? Jadi talak ini sah atau tidak itu aja. Oh gitu. Soalnya saya pernah mendengar dari salah satu ustadz kalau istri kamu sudah tidak sholat, hukum wajib kamu untuk menceraikannya, wajib. Itu kan termasuk hukum. Kalau itu ya wajib di situ. Iya. Nah, cuma statusnya talak itu jangan wajib atau tidak, sah atau tidak begitu, Bang. Oh gitu. Iya. Iya. Ya udah, terima kasih. Saya mau menanyakan itu aja Ustadz. Ya terima kasih Ustadz. Semuanya rekan saudara-saudaraku, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Yang Kristen Taiping ada dikasih naik. Ketik saya Kristen. Teman-teman, saudara itu. Stand by dulu ya. Lanjut dengan yang lain. Oke. Ante. Bentar, ini karena tidak ada perdebatan ya yang di YouTube. Kita tutup dulu YouTube-nya, nanti kalau ada perdebatan kita live lagi. Terima kasih sudah setia di channel Sugi Reaksi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waktunya kita promo skincare design. Pak De, subscribe-ku udah 2000 loh, 2000 lebih. Masya Allah. Ya, tolong di follow lagi ya, di subscriber apa? Ente bagaimana ente subscriber? Oh ya. Subrek ya, akun channel channel YouTube Baluap TV ini yang 2,6K ini kalau misalnya semua ke sana jadi 4.000 nih ya. Baluap udah TV. Selesai, udah dimatiin. Live udah aku matiin dari tadi. Iya nggak apa-apa, tapi setidaknya kan bisa di subscriber, ya kan? Iya. Tolong kalian apa ya, subscribe. Astagfirullahaladzim, susah kali. Subscriber ya. Baluap TV, Ante tipunya blokir permanen, ya kan? Tembuskanlah sampai 6.000, 7.000, masya Allah. Biar kalah Pak Desugi dengan Bang Handi, ya kan? Promosi karena channelmu sendiri, ngapain mau mempromosikan? Oh, salahnya kalau kemarin ku promokan kan, langsung dibilang begini, Bunda Nora kok cuma 2 videonya. Ku bilang begini, Ustadz Sugi nggak ada lagi ngajarin aku, makanya cuma 2. Oke, teman-teman, bentar Nora, kita dengarkan dulu. Sudah lagi. Silakan Bang Juma yang promo. Ayo rasain lo. Silakan. Desain. Ya, baik teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini izinkan saya. Masih malam Bang, masih jam 11 pagi pula, orang masih malam. Oh iya betul, di sini baru jam 12. Izinkan saya pada pagi hari ini untuk mempromosikan kemudian channel Baluap TV. Jadi teman-teman yang ada di sana segera untuk meninggalkan channel itu. Udah dimatiin telat, Udah. Karena sebentar lagi channelnya meledak. Enggak dengar dong tadi bilangnya segera meninggalkan teh. Ya ampun teh. Alhamdulillah aku udah monet tuh, nah aku mau kejar-kejaran dulu Bang Juma, enggak lah bercanda. Iya teman-teman yang tadi siang kita live sama-sama, kembali lagi jumpa kita dalam sesi promosi skincare
di mana skincare kita sudah ada. Skincare, coba bang, skincare. Aku juga tahu. Coba bilang. Skincare. Skin katanya aku juga tahu. Itu penyebutan orang yang ompong giginya. Skincare. Kita sudah punya DPO ya, jadi tidak perlu diragukan lagi teman-teman. Alhamdulillah yang sudah pernah pesan lagi kembali dikarenakan memang mereka cocok dengan kulitnya gitu ya. Yang tadinya kulitnya kasar sekarang jadi halus, yang tadinya punya bintik-bintik, ada noda hitam, dosa kapang, itu sekarang sudah putih bersih gitu ya. Dan itu juga kebetulan saya juga pakai. Teman-teman tadi siang saya sudah buktikan, saya buka kamera tanpa efek ya, tanpa ada fitur-fitur yang apa nih kayak yang digunakan orang biar nampak ganteng. Tapi alhamdulillah kulitnya kenceng. Usia 40 sedikit lagi 45 tahun. Itu karena menggunakan skincare yang kita produksi sendiri. Maksudnya tuh bukan punya orang yang kita jualkan itu. Nah ini saya sampaikan bahwasanya skincare ini juga setiap paket yang kita jual kita ada infak ke Apologet Islam Indonesia. Jadi teman-teman ayo bahu membahu kita untuk supaya skincare ini laris. Semakin banyak yang laris maka semakin banyak kemudian kita membantu yayasan kita dalam membentengi akidah umat. Tadi masih ingat kan saya berbicara perbedaan antara ustadz dan apologet. Ustadz menghadapnya ke jemaat, sementara apologet itu menghadapnya kepada non-muslim. Sehingga pergerakan dakwah ini tentu membutuhkan finansial. Dari itulah kemudian finansial ini dapat kita dapatkan bukan dengan cara minta santunan atau rasa iba atau kasihan dari teman-teman, tetapi sekedar infak sedekah. Jadi kalau misalnya 130.000 Anda beli di kita, berarti 5.000 Anda bersedekah ke Pusat Apologet Islam Indonesia. Nah, kepada teman-teman yang juga ingin menjadi stokis atau menjadi kalkulator yang menjualkan reseller. Iya, retailer, reseller bang. Ya. Jadi teman-teman yang mau jadi reseller bang itu bisa menghubungi Bang Sadli. Gak usah pula abang, gak usah pula reseller bang, gak gitu bang, bangnya gak usah pula abang sebut. Apa sih ini? Banyak kali aturannya. Dengarkan aja gratis pun. Teman-teman yang ingin menjadi reseller bank atau kontributor itu bisa menghubungi Bang Sadli dan tentu ada fee-nya. Misalnya Ukhti Blokir atau Tinora ingin menjadi apa tadi? Distributor. Iya, reseller bank atau distributor. Kan jadi nggak bisa ngucap aku. Ya makanya susah loh itu. Bukan bahasa kita, makanya jangan sosokan. Esteller aja udahlah. Ya, esteller yang mau jadi esteller dan mau menjadi kolbulator, silakan menghubungi. Itu ada fee, ada perhitungannya setiap paket yang dijual itu nanti ada buat pribadi. Jadi mumpung skincare ini milik kita ya, milik Bersuma. Itu kan jadi nama saya juga pun salah kan ku buat. Mau diam. Terserahmu. Jadi Bersuma kan jadinya kayak jadinya Berseba, tempatnya Nabi Ismail sama ayahnya Nabi Ibrahim. Nah ini ada ditampilkan oleh host ya, Bang Suma Store. Nah di situ masuk aja ke sana untuk belanja di sana. Di situ sudah lengkap alamatnya, berapa ongkirnya, kemudian dan seterusnya. Ya, tekan gambar tas yang ada di situ, itu muncul produknya, nanti tinggal dipesan. Seperti itu. Jadi itu keranjang bang, bukan tas, itu keranjang. Iya, lagi-lagi ranjang
klik ranjangnya di situ akan keluar nanti kalau sudah klik keluar di situ harga-harga produknya. Nah, silakan diklik di situ teman-teman. Jadi yang berminat untuk menjadi apa tadi sales, reseller, distributor bang. Nah, kemudian distributor itu boleh ya, boleh. Minimal pemberlanjaan itu 10 pieces. Nah, nanti kalau sudah belanja 10 pieces itu bisa menjadi agen kita. Dan ada hitung-hitungannya tersendiri begitu. Biar nggak rugi di ongkos ya bang ya. Tapi apa hubungannya dengan kalkulator bang? Tadi abang nyebutin kalkulator. Kalkulator itu dia yang mengumpulkan barang dari kita, habis itu disebarkan kemana-mana gitu loh maksudnya. Itu sales bang. Ya sales bahasa kerennya. Kalau orang Makassar itu bilangnya itu tadi kablator. Apa bang? Iya. Begitu. Udah Bang Juma. Ya silakan. Oke teman-teman nih, gak usah saya Bang Juma ini ngomong tak apa-apa bahasanya kan. Tapi kita maklumin aja ya, karena Bang Juma itu laki-laki. Mudah-mudahan dia nggak tertarik sama Elia. Jadi ini ada desain skincare design. Skincare design ini harganya sudah naik ya guys. Jadi kalau nggak salah itu harga di situ 127 itu ya. Itu 127 belum ongkir. Dia dapat 4 yaitu sabun cuci muka, toner, krim sama serum. Cara makainya cuci muka dulu, terus habis cuci muka kasih toner. Pakai toner itu pakai kapas ya guys. Terus pakai toner, terus kasih serum, terus kasih krimnya. Nah untuk kalian yang punya flek itu biasanya kan kalian itu udah banyak-banyak pakai skincare asal-asalan atau merkuri. Nah untuk biar kalian pakai ini, biar efeknya cepat, kalian yang barusan pakai merkuri, kalian jangan pakai krim dulu selama 2 minggu karena kalian mau berganti krim. Nah jadi kalian pakailah ini setelah kalian 2 minggu istirahatkan merkuri itu. Dan ini sudah BPOM ya guys, ini sudah BPOM. Dan skincare ini sudah banyak buktinya bagus sekali ya. Bahkan untuk orang yang sensitif juga bisa pakai. Untuk yang jerawat batu, jerawat manis, jerawat apapun itu, insya Allah desain bisa mengobatinya. Dan ini distributor itu perbedaan distributor sama reseller itu. Distributor misalnya saya menampung di Kepri. Nih saya nampung tuh gitu. Jadi kalau kalian tinggal misalnya di Jakarta ya atau Jabodetabek. Nah, kalian menampung tuh, distributor itu menampung skincare ya. Nah, lalu reseller ini apa? Reseller ini contohnya misalnya tetangga saya mau jual. Saya udah menampung nih. Pokoknya Kepri itu saya distributor. Jadi orang Batam jangan ngambil ke Bang Juma tapi ngambilnya ke saya. Nah gitu cara itunya bisnisnya ya guys. Jadi kalau kalian mau distributor, ya, pintar juga, lincah kali ya. Lanjut. Karena aku marketing. Jadi kalau kalian mau distributor, contohnya kayak saya menampung dari Bang Juma itu misalnya 3.000 skincare ya, 3.000 nih. Nah kalau kalian nih tinggal di Batam, tinggal di Natuna, tinggal di Anambas, kalian mau jadi reseller atau tetanggaku mau jadi reseller, nah ngambilnya sama aku, jangan ngambil ke Bang Juma. Jadi itu biar jadi urusan saya ke Bang Juma. Nanti kalian yang reseller tuh urusan kalian sama saya. Begitu juga dengan Jabodetabek seperti itu. Jadi kalian mau jadi distributor di Jabodetabek silakan. Nanti yang dari misalnya dari Jakarta Barat mau beli gitu ya. Nah beli yang distributor yang ada di Jabodetabek. Nah begitu. Jadi perbedaan distributor sama reseller. Distributor menampung. Jadi menampung. Nah, kalau reseller dia menjalankan. Jadi reseller nih biasanya nih ya, saya kasih saran buat kalian nih kalau kalian nggak punya modal nih, kalian cukup promokan aja, promokan di TikTok, promokan di Facebook, promokan di Instagram, nggak bermodal. Nah kalian promo nih, tiba-tiba ada orang mau beli, Kak saya mau belilah 3 atau 1. Nah kalian tinggal bilang ke saya, nah Bunda ada yang pesen tuh 1, alamatnya di mana? Udah itu urusan saya nanti yang ngirimkan. Nah nanti duitnya kalian ambil dari saya gitu. Nah yang penting resiko distributor adalah menampung daripada skincare itu ya perbedaan distributor sama reseller. Dengan reseller, iya. Kalau distributor yang mana? Ya kan? Distributor tuh kayak saya bang. Saya misalnya saya mau jual desain. Nah saya tampung tuh sama abang 3.000 misalnya, 3.000 skincare. Saya beli ke abang, itu barangnya udah sama saya. Nah terus orang Batam mau pesan, ya pesannya ke saya, nanti Sadli ngasih tahu, udah langsung ke Bunda Esti aja soalnya deket, karena kena ongkirnya nanti itu kan. Atau kalian mau langsung ini
Nah, ini yang di ini Kerajaan Kuning ya. Itu ada Kerajaan Kuning, kalian klik. Tapi kalau kalian nggak mau jadi reseller, nampungnya 10 kan berat nih. Di sininya berat. Di Kerajaan Kuning ini. Jadi bagus kalian langsung ke yang punya gitu. Paham nggak Bang Juma? Iya, kalau distributor yang kayak mana? Distributor katanya Bang Juma beda Sama beda aja. sama NR Glow. Sama NR Glow itu beda ya. Aku tuh NR Glow. Itu beda. NR Glow itu kalau kamu tidak cocok, risikonya flag. NR Glow. Jadi kalau di sini ini insya Allah bagus. Aku udah capek ngejelasin distributor reseller. Nggak ada di Bang Juma. Beli satu dapat 4 ya guys. Biasa kan beli satu dapat 3. Ini Iya, beli satu dapat 4. Mau nggak Dinda blokir jadi kontributor? Ya mau Bang. Kalau itu sadly itu apa namanya aku daftarin itu juga. Nih aku kasih tahu kalian cara Isinya 4 Bang Sadli, bukan 1 jadi 4. Oh gitu. Ya dia bener beli satu dapat 4. Jadi aku kasih tahu kalian ya cara berbisnis Bunda ya. blokir. Iya. Iya. Itu saya terus terang berminat mau nyoba, bahkan saya berminat untuk jadi reseller tadinya. Saya coba masuk ke Bang Juma Store, kemudian klik barangnya. Di situ tercantum harga 127.000 plus ongkir 33. Begitu saya klik beli, ternyata tercantum 245.000, Bun. Itu kenapa ya, Bun? Itu gini Bang, kesalahannya di situ. Di waktu Abang klik 127 plus ongkir, itu Abang belum kasih alamat. Saya yakin itu. Abang belum kasih alamat. Setelah Abang kasih alamat Abang baru dia berubah. Makanya kalau kita mau pesan suatu barang, kita kasih alamat dulu. Jadi biar nggak kaget. Makanya kayak tadi saya bilang, Bang, saya kasih tahu, kalau Anda nggak mau ini terlalu berat di ongkir ya. Misalnya ongkirnya tadi 127 jadi 200, berarti bikinlah 130, berarti ongkirnya 70 kan. Nah kalau Abang mau ringan, ya udah langsung pesan aja ke distributornya gitu. Kan saya udah kasih cara. Bun, boleh nggak saya sedikit usulkan? Kalau itu kan, kalau nggak salah Shopee itu ya. Bang, jangan sebutkan merek Bang, nanti orang itu ke sana Bang. Oke. Saya paham. Saya pakai ini itu. nggak apa-apa. Saya pakai yang satu lagi dan saya tidak menggunakan yang tadi karena saya punya pengalaman kurang bagus. Apa mungkin Bang Juma Store juga ngelink ke situ ke toko tit gitu? Toko oren belum. Toko oren, toko hijau Bang. Oh toko hijau ini kan Tokopedia maksudnya. Ini langsung Tokopedia. Oren Shopee. Ini langsung ke Tokopedia. Jadi ini aku kasih tahu. Ya sebentar ya Bang Gudang, aku takut lupa. Sebentar ya Nor, aku takut lupa. Nih, aku kasih tahu kalian cara ini ya. Aku kan marketing ya. Aku kasih tahu kalian cara berbisnis yang buat yang di bawah nih. Saya kasih tahu. Kalau kalian punya modal, kalian punya jualan skincare atau kalian punya toko skincare, saya kasih tahu caranya tuh. Kalian bikin spanduk yang berdiri, terus desain, terus kasih foto kalian yang glowing. Itu. Kasih foto kalian yang glowing. Dan kalian, muka kalian yang glowing itu jadikan itu foto kalian untuk Instagram, Facebook gitu. Dan muka kalian yang sebelum kalian pakai, misalnya sebelum kalian pakai muka kalian jerawatan, terus kalian foto, pas kalian kepake langsung kalian posting gitu. Teringat akun teh. Seumur Sebelum saya sebelum pakai jangan di fotonya jangan pakai filter. Nah, sudah itu dipakai pakai filter ya kan. Jadi kelihatan glowingnya ente ya. Aduh. Cara kalau enggak kalian itu yang angkanya berbeda berarti karena saya belum menuliskan alamat. Kasih alamat. Gitu ya. Iya. Karena akun saya yang di Tokopedia itu nggak nyambung ke situ Bun masalahnya. Begitu kasih alamat berkurang jadinya ya? Bertambah Bang. Loh kok bertambah pula? Iya bertambah. Bertambah. Kok jadi bertambah sih ente? Dia nggak kasih alamat kan aja tadi dia harganya 127 plus ongkir 30. Begitu dia klik lagi jadi 200. Dengar gak sih kalian dia ngomong Allahu Akbar?
Iya, tapi kata Munte karena belum kasih alamatnya. Iya, dia kalau belum kasih alamat harganya segitu. Nanti kalau dia kasih alamat jadi bertambah. Makanya nih buat kalian yang pesan ini supaya gak kaget, kalian kasih alamat Berkurang, dulu. Bun, harusnya bukan bertambah. Kok jadi bertambah? Jadi mau bertambah berapa, Nte? Jadi 300.000 gitu. Cemana? 127 tambah 30 berapa? Nah, kan tadi dia ngomongnya gitu kan tadi. Ah, tadi kan dia ngomongnya 127. Si Gudang. Tadi dia bilang dia klik harganya jadi 200.000 lebih. Terus datang Ante, itu belum dikasih alamat. Maka dibilang Bang Zuma, berarti kalau dikasih alamat berkurang. Kok jadi berkurang? Bertambah lah. Oh gitu ya. Oke ya. Jadi harganya berkurang. Oke. Nah, iya, jadi kalau harganya berkurang ya udah tinggal pesan aja lagi. Ini saya kasih tahu ya, kalau kalian gak rugi di ongkir itu kalau nggak salah sekilo 5. 1 kilonya 5. Jadi kalau kalian biar nggak kena ongkir mahal, tetap pesan 1 sama pesan 5 sama. Tuh, pesan 1 sama pesan 5 sama. Mendingan kalian pesan 5 deh. Pesan 1000 dapat Bunda blokir. Nanti aku kirim sembarangan lu jual gua dengan skincare. Bab. Tapi kalian tahu nggak sih kalau skincare itu? Sadli udah ada yang pengiriman pernah ke Medan ya? Udah banyak, Kak. Itu berapa kena ongkirnya, Dek? Ongkirnya 40.000, 42 atau 43 tergantung. Ya berarti sama ya dengan 1 kilo ya berarti ya timbangannya ya. Benar, Kak. Ya silakan yang mau pesan 1000 nanti aku kirimkan. Sekitar 170 ya. 170 ya Sadli pesan ya. 1000 berapa duit Baluap? Iya, betul, 1000 berarti 1000 kali 130 juta, 20 juta untuk Bunda blokir. 1 minggu di rumahnya, cuci baju, cuci piring. Kalau boleh saya tanya, kalau misalkan beli di atas 10 jadi reseller, diskonnya berapa Mbak blokir? Nanti kita bicarakan lewat WA ya Bang. Oke, siap. Bisa di sini Bang. Lagian ini kalau kalian ini beli nih, ini kalian skincare, ini kan harganya 127 di sini kan. Itu kan belum ongkir kan. Misalnya ongkir 30, 127 tambah 30 berapa? Bikinlah 130 tambah 30 berarti 160 kan? 160 kan. Nah, kalau kalian jadi reseller, kalian beli banyak kan ongkirnya sekilo, beli 5. Nah, itu kalian jual 150 itu udah untung. 150 ini harganya nih karena kalian orang beli kan nggak pakai ongkir lagi kalau tetangga. Guys, ini nggak ada otennya, jadi sambil kita nunggu oten, ya kita promosi. Kalau gitu saya boleh nanya dong ke Bang, mungkin bukan ke Bang Juma, ini cocoknya ke Pak Desugi. Pak Desugi, ini mumpung nggak ada oten Pak Desugi. Saya ini sering menyatakan mengklaim bahwa saya ini tidak bermazhab. Kenapa saya sering mengatakan tidak bermazhab? Karena saya sering membaca buku-buku tentang perbandingan antara mazhab. Sehingga menurut saya sholat itu campur-campur antara Syafi'i, Hanafi, Maliki misalkan begitu. Pertanyaan saya Pak D atau Bang Juma, bolehkah saya atau orang Muslim itu tidak bermazhab? Terima kasih Bang. Mazhab ini kan kaitannya dengan fikih, tata cara ibadah. Nah, sedangkan kalau kita merangkum semua cara ibadah itu yang nggak ada larangan, maka boleh. Saya sendiri tidak bermazhab. Maaf ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bang. Cukup teram saya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bang, saya turun dulu ya. Nanti saya ke sama-sama aja. Sama-sama Bang. Semoga antum semua dikuatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini tadi Bang Musa kan cerita ya. Dia bilang kan saya kirimkan dia skincare ya. Terus kata Bang Musa, Uti, muka saya jadi bagus, jadi kencang Uti katanya. Masa? Iya baru berapa hari. Uti cara makainya gimana? Rupanya dia cara makainya salah. Udah makainya salah pun kulitnya tetap bagus, kenceng. Itu loh. Berarti desain ini bagus tuh. Iya, lebih bagus. Saya kan uji coba dulu. Kalau nggak cocok, nggak mungkin aku pakai, nggak mungkin aku mau. Bilang sama pabrik, jangan
keluarkan produk yang bikin rusak nama saya. Baik Pak, dicoba dulu ya Pak. Coba beberapa orang yang mencoba, ya tidak ada komplain. Ya sudah, oke, deal. Ketuk palu, tek, aman gitu. Makanya saya bilang. Aku komplain bang, aku komplain. Berarti ini komplainnya apa? Dan komplainnya kenapa nggak murah lagi gitu loh. Malah itu sudah diperintahkan 250 pun aku bilang jangan dulu. Jangan dulu. Kita pasar dulu, kita kuasai pasar dulu. Kuasai pasar itu maksudnya orang-orang, teman-teman, sahabat-sahabat yang dari kemarin menggunakan skincare, begitu rasakan produk kita, benar-benar asik ini punya Bang Zuma, sudah murah, cocok di kulit. Itu maksudnya. Ini kan sekarang prosesnya adalah orang semua pada menggunakan skincare, gitu. Orang semua pada menggunakan skincare. Di rumah saya ini ada ponakan saya. Untuk cairannya saja 100.000. Cairan apa tuh namanya? Itu 100.000. Belum yang lain-lainnya. Jadi satu paket itu dia minimal 300.000. Bayangkan itu. Jadi dia katakan. Aku bayangkan ya bang. Jadi saya tanya sama dia, apain kau pakai itu? Punya abah kenapa nggak dipakai? Punya abah murah. Loh, tes dulu isinya, jangan lihat murahnya. Dibilang tempatnya juga nggak bermutu. Tidak perlu tempatnya, emang tempatnya yang kamu gosok di wajahmu, kan bukan isinya. Jadi begitu dia coba ternyata nyaman, enak di kulitnya. Jadi punya kita itu murah tapi kualitasnya nggak jauh beda dengan yang lebih hebat. Kan masalahnya ini kan tentang ramuan kan, ramuan racikan, kan racikan. Racikan itu tidak dilihat dari harga, meskipun mahal kalau ternyata tidak cocok dengan kulit mau diapain. Meskipun murah kalau dia cocok dengan kulit orang Indonesia, itulah yang bagus. Jangan gengsi-gengsian. Karena kita di sini bukan untuk mencari untung, tapi mencari supaya orang Indonesia itu benar-benar wajahnya itu glowing, memperlihatkan ciri khas putri Nusantara gitu loh. Bukan juga putri Thailand, itu kan berlebihan kali. Itu yang kita Itu cari. dibawa distributor Bandung boleh, tapi gini teman-teman, Bang Juma ini kan baru nih buka ini skincare-nya. Jadi kalau kalian mau distributor kan, tahu aku tuh distributor, kalian harus mau menampung 1000 krim. Nah, kalau kalian distributor kalian harus siap modal, itu resikonya. Reseller yang nggak pakai modal. Jadi kalau kan nggak mungkin, Bang, aku kan netizenmu Bang, kasihlah aku modal. Nanti kalau berapa laku deh, nggak bisa kayak gitu. Nanti jadi takutnya nanti terjadi permusuhan gara-gara duit. Jadi kalau kalian punya modal, misalnya kalian punya 20 juta, Bang, nih aku ada modal 20 juta, tolonglah skincare-nya gitu. Jadi dikirimin, tapi tidak melalui Kerajaan Kuning tadi, tapi dikirim langsung dari Makassar gitu. Betul sekali. Ya, silakan. Jadi resiko distributor itu gitu, kalian harus punya modal. Jadi ya modal nekat. Kalian ini ya, aku kasih tahu ya, skincare itu memang untungnya sedikit, tapi cepet. Ya bun siap, ya udah, hubungi aja saatnya. Untungnya sedikit, tapi cepet. Skincare ini sama dengan smoking. Jadi smoking ini untungnya dikit, tapi lancar. Nah itu. Benar sekali. Jadi kalau kalian misalnya nih, biasanya nih ya, jadi kalau kalian ada pengertian distributor sama stokis sama, ya, stokis, distributor sama. Jadi kalau kalian mau jual nih ke reseller, nah, di misalnya tetangga saya resellernya, kita suruh dia aja posting-posting, nggak usah kita kasih barang sama dia. Nanti kalau udah laku, baru kita kasih barangnya, gitu. COD belum ada. Iya bang, kenapa nggak bikin COD bang? Nggak tahu tuh, aku nggak tahu. Ya sebenarnya orang lebih banyak COD gitu. Tapi kalian pun lucu. Kalian mau COD, macam nggak percaya aja kalian sama Bang Juma. Berapa sih kalian harga skincare itu 130? Gak mungkin lah nggak dikirim Bang Juma 130.000. Kalian juga nggak ada di bawah kalian.
Oke, kita sapa dulu, ada tamu ini agak lain namanya. Bang Totok. Bunda blokir aja yang tamu. Bang Totok, selamat malam. Agama apa Tong? Bang Tong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya 1000% Muslim, Bun. Iya, apa yang mau disampaikan? Maaf sekali nih Bang. Ini itu nama asli Bang? Enggak, nama panggilan. Oh. Namanya Berarti saya Bang manggilnya gini ya Bang ya. Misalnya gini, kawan Abang manggil, Tong, nggak makan kok Tong. Dasar Totong gitu ya. Kalau di kita Tong itu kayak nak gitu loh. Oh iya oke Bang. Kalau di Medan lain nak artinya. Iya. Enggak. Saya mau nanya nih ke Bang Juma sih terutama ya. Penasaran aja nih Bang, sepengetahuan Bang Juma aja. Apa ya? Pengen tahu masa kecilnya Tuhannya orang Kristen, gitu aja Bang. Waduh. Masa kecilnya? Iya, Mas, jadi kan gimana? Masa kecilnya tuh dari semenjak lahir sampai sebelum diangkat jadi Tuhan itu deh Bang. Sepengetahuan Bang Juma aja, saya penasaran buat kemana gitu loh asal usulnya itu dari kecil, tahu-tahu nongol tuh udah umur berapa itu 30-an ya kalau nggak salah ya. Iya. Jadi dia usia 14 tahun sampai 29 hilang. Nah itu dia, saya penasaran di situ. Ada yang doang sih sebenarnya. Ada yang mengatakan dia membantu ayahnya menjadi seorang tukang mebel. Ada yang mengatakan juga bahwa berumah tangga sehingga kisah itu dihilangkan. Yang pasti dia sempat sekolah. Itu juga diakui oleh banyak pendeta bahwa Tuhan mereka itu sempat sekolah. Cuman ijazahnya itu kita nggak tahu di mana. Nama sekolahnya apa? Tapi nggak ada tertulis di buku atau di apapun ya Bang? Kalau di Bible itu ada, dia belajar di sinagoge, belajar di bait suci dan mengajar juga di bait suci. Oh ada itunya ya, dalilnya. Iya. Cuman pelajarannya ini tidak mendapatkan ijazah. Iya, soalnya saya sempat lewat juga itu, yang video itu. Yang katanya Yesus dapat ijazah gitu di daerah mana gitu. Oh iya. Oke deh gitu aja. Iya. Bang Suma, waktu itu ada nggak pendeta mengatakan juga waktu itu sempat cek kodam? Nggak ada. Ini videonya Pak, ijazahnya Yesus Nah nih. itu dia Bunda Rahma, betul. Itu sempat lewat tuh di Cari dulu host, saya. lucu nih pendetanya. Dia dapat ijazahnya Yesus. Dari Nazaret itu ditemukan sebuah rapor yang diduga rapor Yesus waktu kuliah. Ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, dia menjawab Bapa. Olahraga 5. Karena ketika disuruh berenang, dia malah berjalan di atas air. Matematika 4. Kalau disuruh menjumlahkan 2, 5, jawabannya 12. Karena 12 bagus bisa. Hanya ini yang dapat 9. Hasil membuat formula, mengubah air menjadi angin. Dan pernah ada berita dari Nazaret. Lanjut. Iya betul itu videonya, sempat lewat di sosmed saya juga. Sekolah Tuhan ya. Dapat ijazah Bang. Itulah. Gitu aja Bang ya. Iya. Semuanya. Terima kasih banyak, saya penggemar api. Pokoknya saya fans beratnya Bang Juma dah. Masya Allah, makasih Bang. Barakallah. Bener, saya kalau ada Bang Juma live atau video-video itu semuanya hampir saya tonton dah. Pokoknya. Ya makasih. Siap. Masya Allah.
Sehat selalu ya Bang Juma dan kawan-kawan semuanya. Iya Bang, semua. Babang Totong. Siap. Nama saya Alif Bang. Oh Bang Alif. Tapi gimana ya Bang? Si Otong sehat, si Otong. Bang Handi. Otong sehat, Otong. Wah itu mah jangan ditanya. Ya, bagus lah Bang. Yang penting sehat si Otong. Jangan ditanya Bang Handi itu mah. Saya domisili di Pondok Gede ya, Bang Andi, deket gak? Deket lah Bang, mana sih? Anda di Pondok Gede, saya di Pondok Kecil. Oh, deket berarti. Tengah-tengahnya Pulau Jawa ya? Iya. Dekat-dekat sama Mini Bang, Pondok Gede tinggal ngarak kemari. Bang gimana sih? Siap. Nanti kalau ada Bang Juma ke Jakarta deh, kita ke Pondok Gede sambil geser sedikit ke ini. Apa itu namanya, sumur buaya, lubang buaya. Lubang buaya. Kalau yang itu benar gak sih itu Bang? Yang mau ada debat itu di Jakarta itu benar gak? Insya Allah Bang, insya Allah. Makanya dukung kami ya. Siap. Oke, saya dukung ini aja deh Bang. Semangat aja. Iya, makasih Bang. Nggak bisa dukung yang lain. Oke gitu aja ya Bang Juma, Bang Andi, ya, Bang. Semuanya, aki-aki semua, Ustadz saya. Sama-sama. Terima kasih sudah dinaikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi dari mana aja? Nah, aku di sini terima telepon. Oh. Sibuk begini gitu. Oh. Ada presiden mau naik? Dinaikin nggak nih? Ada presiden mau naik? Coba ini. Jokowi. Nah, siapa yang mau responin? Saya takut nih. Selamat malam Pak Jokowi. Batuk dia. Pak Jokowi. Aduh. Apa ini topiknya? Selamat malam semua. Agama apa Pak Jokowi? Muslim lah dia. Kristen Protestan. Kristen ini. Lah, kok aduh. Bisa begitu. Oh, Jokowi Pak palsu. Ya nggak apa-apa. Silakan, ada yang mau ditanyakan apa gimana gitu. Silakan. Silakan. Judulnya apa ini? Apa? Judulnya apa? Judulnya itu kenapa ya begitu anak orang itu sampai disembah gitu. Bang lagi makan baru bicara ya? Nah, saya lagi bicaranya begitu kan. Ada orang itu loh disembah. Kira-kira gitu judulnya. Oh, anak yang disembah. Ya, betul. Kenapa, masalahnya di mana? Enggak, maksud saya itu Bang, kenapa anak Maria itu ya dituhankan gitu loh. Oh, kenapa dituhankan? Iya. Karena sudah dinubuatkan. Apa? Karena sudah dinubuatkan. Waduh. Mencoba, ya tolong dong bantuin gue nggak bisa aja. Siapa yang menubuatkan itu? Siapa yang menubuatkan? Ahli-ahli Taurat. Justru ahli Taurat itu yang ngarang nubuat pada saat ingin menangkap Yesus. Tapi kenapa kejadiannya sama dengan nubuatnya? Nggak ada nubuat kayak gitu, nggak ada. Itu nubuat yang disangka untuk Yesus itu hanya dibuat-buat oleh gereja. Yang mana itu maksud abang? Nubuat yang mana? Ya karena karena dicocok-cocokkan. Itu kan terjemahan kitabnya orang kan. Makanya terjemahan Perjanjian Lama itu terlalu jauh dari original teksnya. Karena sudah beberapa kali direvisi untuk untuk mendukung kemudian Perjanjian Baru. Makanya kalau yang original teks yang dipakai untuk mendudukkan Perjanjian Baru itu keteteran. Perjanjian Baru nggak bisa. Karena
Perjanjian baru itu sejatinya adalah isi kepala dari orang-orang Roma penganut ajaran penyembah dewa-dewa. Maka perjanjian lama harus mengikuti dan mau ikut warna daripada perjanjian baru. Perjanjian lama itu diwarnai oleh perjanjian baru. Sedangkan aslinya tidak seperti itu. Seperti itu, Bang. Abang tahu dari mana? Saya tahu itu sejarah, Bang. Bagaimana kemudian perjanjian lama milik orang Kristen itu adalah hasil evolusi dari kitab Tanakh Yahudi. Diterjemahkan tahun 3 abad ketiga sebelum Masehi. Perintah langsung dari Kaisar Ptolemy II. Makanya kitab Tanakh milik orang Yahudi dan perjanjian lama milik orang Kristen kalau digabungkan, disatukan untuk disesuaikan antara bahasa asli dengan terjemahan itu nggak nyambung, nggak ada sambung-sambungnya. Kenapa? Karena itu tadi koreksi yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja terhadap perjanjian lama, terhadap kitab Septuaginta itu sudah memenuhi syarat, barulah kemudian disandingkan dengan kitab perjanjian baru. Origen, Lucian, dan juga Hezesius ini orang-orang yang punya kemudian andil di dalam mengoreksi isi daripada perjanjian lama atau kitab Septuaginta agar bisa diatur berkesesuaian dengan kitab kanonik. Seperti itu, Bang. Sedeksaili itu abang tahu? Alhamdulillah, iya. Tapi abang tidak tidak ada pada zaman itu. Ya, sama dengan penulis-penulis Bible. Markus tidak ada pada saat kejadian. Lukas tidak ada juga. Paulus juga demikian. Matius, Yohanes juga demikian. Tidak ada pada saat penyaliban hadir. Itu salah satu contoh. Tidak ada pada saat kemudian orang-orang Yahudi, dalam hal ini Yeremia, Daniel, Samuel, kemudian Yesaya, mereka tidak hadir pada saat itu, tapi mereka hanya mencocokkan saja. Bagaimana saya harus percaya abang punya agama kalau abang tidak hadir di pada saat sama? Saya tidak perlu Anda percayai, tetapi paling tidak Anda perlu tahu bahwa percaya itu harus berdasarkan kepada dalil, bukti nyata. Ya, bukti nyata. Nah, sekarang bisakah Anda membuktikan bahwa Lukas misalnya pernah bertemu dengan Yesus? Sampai Lukas ngarang cerita begitu banyak, melihat langit terbelah, Yesus duduk di samping kanan Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu Lukas dapat ilmu dari mana? Apakah Bapak saya bilang kata-kata abang tadi, bukti adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lihat. Iya, betul. Nah, benar kan? Iya, benar. Abang lihat Muhammad? Saya tidak melihat, tapi sahabat-sahabatnya melihat. Ya, kata itu saya balik lagi. Oke. Sekarang saya balik kepada Anda. Apakah ada sahabat atau murid Yesus yang melihat Yesus bertemu dengan Lukas? Kalau abang sudah baca Alkitab pasti abang tahu. Justru karena saya baca, makanya tak ada saya temukan hal-hal seperti itu. Tak ada cerita murid-murid Yesus menyaksikan Lukas bertemu dengan Yesus. Bahkan Paulus pun tidak pernah bertemu dengan Yesus. Lukas, Markus, Yohanes, Matius, penulis-penulis yang tak pernah sekalipun bertemu dengan Yesus. Bagaimana tidak bertemu kalau mereka itu adalah murid? Ya, itu sangkaan saudara. Tapi di fakta di lapangan itu tidak pernah terjadi. Coba, siapa yang berani dari Kristen yang bisa menunjukkan di hadapan saya Lukas pernah bertemu dengan Yesus? Saya cium kakinya. Saya bersujud di depan kakinya kalau pernah ada. Begini saja, Bang. Iya. Abang punya guru. Saya punya guru. Nah, selama ini tidak pernah ketemu dia? Saya bertemu dengan guru saya. Ya, bagaimana dengan pernyataan abang tadi bahwa Lukas adalah murid Yesus tapi tidak pernah ketemu Yesus? Ya, karena memang tidak ada dasar pijakannya kita mengatakan Lukas pernah bertemu. Nah, sekarang apa yang Anda bisa sajikan ke saya untuk membuktikan Lukas pernah bertemu dengan Yesus? Ayo. Begini saya
Kalau cuman kata begini, ya itu perbincangan orang di pangkalan ojek. Ini kita berbicara mengenai agama, berarti berbicara mengenai keyakinan. Salah keyakinan, neraka tempatnya. Oleh karena itulah ketika saudara saya ini mengatakan bahwasanya Lukas bertemu dengan Yesus, mana sajian yang bisa saya pelajari kemudian? Di mana berita itu bisa saya temukan? Apakah di Bible atau di surat kabar lainnya? Silakan. Begini saya Bang, saya sebenarnya tidak mau berdebat. Ini bukan debat Bang, ini diskusi aja. Kenapa saya percaya ajaran agama Kristen? Karena dia mengajarkan tentang kasih, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke. Apalagi? Ada lagi yang lebih hebat dari itu yang tidak dimiliki oleh agama lain? Ya, terus dari lahir saya sudah diajarkan dengan ajaran itu. Terus? Saya rasa tidak ada yang salah dari ajaran agama Kristen. Oke. Boleh tidak saudara menunjukkan kepada saya ada ajaran di Kristen yang dianggap ajaran kasih yang tidak dimiliki oleh agama lain? Karena begini, Kristen itu memiliki catatan gelap. Dalam perjalanan sejarah anak keturunan Adam, agama Kristen kemana-mana pasti diajarkan melalui penjajahan atau perampasan hak terhadap milik orang lain. Itu yang terjadi. Bahkan Yerusalem tidak lolos dari keganasan daripada Katolik. Nah sekarang tolong tunjukkan wilayah mana di atas muka bumi ini yang tidak pernah dijajah oleh orang-orang yang beragama Kristen. Silakan. Benar, itu sejarah perjanjian lama. Enggak, jangan perjanjian lama Bang. Kristennya, Katoliknya. Tunjukkan negara yang tidak pernah, bagian bumi yang tidak pernah dijajah oleh Katolik Kristen. Begini Pak. Dari tadi begini terus saudaraku ini. Memang ada negara namanya begini? Kristen tidak semuanya orang benar. Sama dengan Islam juga tidak semuanya orang benar. Masing-masing orang punya perilaku dan perbuatannya sendiri-sendiri. Ada yang jahat, ada yang buruk, ada yang baik. Itu betul Bang, itu betul. Tapi masalahnya kalau agama yang mengajarkan kemudian membunuh, merampas. Nah, contoh sederhana. Kalau Kristen itu Anda pilih karena Kristen itu ajaran kasih. Kristen itu berani ngomong kayak begini, seperti abang saya ini, itu nanti di abad ke-20. Karena mereka sudah puas melakukan pembunuhan, pembantaian, perampasan, perampokan, penjajahan di atas muka bumi. Setelah mereka mendapatkan segala sesuatu dan tidak ada lagi wilayah yang bisa mereka jajah, barulah kemudian Kristen itu diajarkan, disampaikan dengan cara baik-baik. Sebelumnya tidak. Nah sekarang kita berbicara oknum. Oknum oke. Ada saudara saya, saudara angkat saya, adik angkat saya Kristen. Tetapi bukan oknumnya, tapi memang pondasinya yaitu agamanya. Agamanya memang yang kurang ajar. Contoh misalnya, kita cari benang merah di Islam dan juga di agama saudara. Satu-satunya agama yang punya simbol perdamaian itu hanya Islam. Karena namanya memang Islam, damai sejahtera. Nah, didukung oleh dalil Al-Quran. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadi fil ard faka'annama qatal nas jami'a. Barang siapa yang membunuh, kata Allah, satu manusia saja di atas muka bumi ini, maka dia sama halnya membunuh seluruh umat manusia. Itu di dalam Al-Quran. Wa man ahyaha faka'annama ahya'an nas jami'a. Dan barang siapa kemudian yang memberi kehidupan, menolong, membantu kehidupan satu orang manusia saja, maka dia seolah-olah
memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Ada nggak dalil seperti ini di dalam kitab saudara? Setahu saya yang mana? Manusia seperti dirimu Itu sendiri. tidak ada artinya, Bang. Karena sebelum itu muncul, diawali dengan firman, bunuhlah apapun yang bernapas yang kau temui. Jadi nggak ada artinya kasihilah. Awalnya perintah membunuhnya itu luar biasa. Coba yang digunakan oleh 10 hukum Tuhan, abang pernah baca? Pasti. Jangan membunuh, jangan pasti. berzina, jangan Itu pasti. mencuri. Itu pasti. Itu pasti. Tapi pada dasarnya kemudian Begini, Bang. lebih banyak perintah membunuh daripada perintah seperti itu. Jangan kau membunuh. Itu kan hanya 10 perintah. Jangan kau membunuh. Membunuh yang mana? Sementara dalil yang lain, ya, bunuhlah semua apa yang bernapas. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Bahkan sadisnya misalnya dalam Bilangan 31, bunuhlah semua perempuan yang tidak perawan lagi. Ini ajaran kasih. Setelah puas melampiaskan syahwat, membunuh, merampok, menjara, membuat orang lain, bangsa lain menderita, dikebiri, dikepung, dibunuh, dibakar, dihabiskan, bahkan perintah membuat tempat pembantaian anak-anak. Habis itu kemudian sudah cuci tangan, kasihilah gitu. Karena sudah puas, tak ada lagi kemudian yang dijajah. Sedangkan belum banyak masih itu lanjut membunuh Tuhan. Ya, bahkan sampai kepada dealnya membunuh Tuhan sendiri. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika ajaran ini dikatakan sebagai ajaran kasih, tidak bisa kemudian fakta. Belanda masuk ke Indonesia, mereka mempraktikkan Ulangan 10 nomor 20. Apabila kamu mendekati sebuah kota yang ingin kau jajah, ingin kau rampas semuanya, ajaklah kemudian orang-orang yang ada di sana berdamai denganmu. Dan kalau dia menerima perdamaian, jadikanlah mereka budak-budakmu, jadikanlah mereka pekerja rodi bagimu. Dan kalau mereka tidak mau berdamai denganmu, bunuhlah. Itu yang dilakukan oleh Belanda masuk ke Nusantara ini. Habis itu diperhatikan, baru muncul Kristen-Kristen pengikut ajaran yang diwariskan penjajah dengan mengatakan apa? Kasihilah musuhmu dengan segenap hatimu. Iya, karena kalian minoritas. Coba kalau kalian mayoritas, kalian akan kembali mempraktikkan keganasan dalil-dalil yang ada dalam Bible, saudara. Jangankan manusia, Tuhan aja kalian bunuh. Bang, tadi bilangan berapa? Abang bilang bilangan 10 ayat berapa, Bang? Bilangan 31, bunuhlah semua perempuan yang tidak perawan. Bilangan 31 ayat berapa? Coba baca 17 atau 18. Harusnya Anda sudah tahu, tidak perlu lagi nanya. Kalau Anda masih bertanya begitu, berarti Anda tidak belajar Bible. Itu imani aja berarti. Anda belajar. Saya bicara, Bang. Itu belajar. Orang beragama itu harus kuasai kitab. Kalau beragama tidak menguasai kitab, itu buta. Itu taklid buta. Itu namanya orang tulul, orang sontoloyo. Beragama Kristen tapi tidak tahu Biblenya sendiri, itu sontoloyo namanya. Itulah mental Anda. Oh bukan, saya dalam kebenaran itu saya tidak perlu bermanis-manis, Bang. Ajaran kasih. Gak perlu bermanis-manis. Kalau sesuatu yang sudah sesat, sesat. Hak-hak harus ditegakkan. Sekarang gini, Bang, saya tanya. Apa? Dari tadi begini terus. Sejarah agamamu tidak pernah membunuh. Siapa bilang? Agama saya itu agama jihad. Tengoklah Belanda itu. Kalau agama saya bukan jihad, negara ini tidak merdeka. Tapi ingat, jihad itu beda dengan menjajah. Jihad itu ketika diperangi, tidak seperti kalian melempem, begitu datang penjajah kalian ikut sama penjajah, tidak ikut sama pribumi. Itulah kalian bunglon. Kenapa demikian? Karena kalian diajarin seperti itu. Apa itu? Kasihilah musuhmu. Musuh itu yang mana? Setan. Setan aja kalian musuhi, kalian kasihi. Apalagi kalau cuma majikan kayak Belanda gitu. Jadi kita tidak perlu bermanis-manis. Ini coba Bilangan 31, 17, 18. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu bunuh. Nah, apa tuh? Tahu sejarahnya dulu?
Apa ini? Jangan ke Nabi Nuh. Kita tidak berbicara mengenai umatnya Nabi Nuh. Kita berbicara mengenai umatnya Paulus, sang pembunuh berdarah dingin. Kenapa lari dari Nabi Nuh? Lah kenapa lari Nabi Nuh? Emang kalian umatnya? Kan Kalian umatnya Nabi Nuh. Kalian ini umatnya Paulus, bukan umatnya Nabi Nuh. Maka jangan ceritakan Nabi Nuh. Ceritakan aja kemudian bahwa kalian itu pemegang kitab Septuaginta yang di dalamnya ada bilangan. Pantas ketika kemudian kalian mempraktekkan itu. Kenapa? Buktinya perpuluhan masih dipakai. Berarti pembunuhan, perintah membunuh di dalam Bible Perjanjian Lama masih bisa juga dipakai. Paulus kemudian mengajarkan membatalkan itu. Tapi perpuluhan tetap dipakai. Kenapa? Menguntungkan. Kalau tidak ada perpuluhan, Kristen udah gulung tikar dari dulu. Karena yang ngajarin kalian kasih itu cuman mulut pendeta. Kasih. Yesus sendiri mengajarkan apa? Bunuhlah siapapun yang tidak mau menjadikan aku sebagai raja. Itu dalil. Terus siapa yang jalan minta-minta dengan kotak? Anda tidak jalankan karena kalian bukan umat Yesus. Kalian itu umatnya Paulus. Kotak di jalan-jalan. Apanya? Siapa yang suruh anak kecil jalan minta-minta dengan kotak di jalan-jalan? Tidak ada yang minta, tidak ada yang perintahkan. Dalam agama kami tidak diperintahkan minta-minta. Mana perintahnya, dalilnya? Itu dari masjid-masjid. Oh, tidak. Kami tidak pernah memerintahkan kemudian anak-anak kami menjadi pengemis. Kami mengajarkan saudara-saudara kami untuk berinfak dan bersedekah. Beda dengan perpuluhan, perampasan harta orang secara halus, secara haram, dan tidak ada kaidah halalnya dalam agama saudara. Tolong tunjukkan mana dalilnya perpuluhan untuk non-Yahudi, untuk bangsa non-Yahudi. Jalan minta-minta di rumah-rumah orang itu bukan penagih. Iya kan, tidak maksa. Anda dipaksa. Anda dipaksa seperti perpuluhan. Boleh nggak orang Kristen itu tidak bayar perpuluhan? Boleh nggak? Orang datang door to door itu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka yang memiliki kesempatan untuk berinfak bersedekah, tapi tidak ada kesempatan. Mereka sibuk. Mereka disibukkan oleh rutinitas pekerjaan. Maka orang datang membantu dia untuk memberikan jalan untuk bersedekah berinfak. Sekarang perpuluhan itu apa? Mana dalilnya perpuluhan? Mana dalilnya perpuluhan di dalam Kristen? Tunjukkan kepada saya. Nih mata saya kau cungkil kalau ada. Mana dalilnya perpuluhan? Ada. Ada. Hah? Kalau merampok jamaah ada dalilnya. Mau kutunjukkan? Itu yang jalan pakai kotak itu minta-minta. Menjalan pakai kotak itu tidak memaksakan. Anda coba lihat negara-negara yang mayoritas Kristen, bukan lagi menggunakan kotak, tapi merampok. Kalau tidak memaksakan itu tenang. Anda pernah dipaksa? Anda pernah dipaksa? Kayak pernah dirugikan aja. Jangan kamu dirugikan. Dan Anda harus tahu bahwa apa yang Anda gunakan di negara ini itu adalah sumbangsi umat Islam. Ngerti ente? Jembatan yang Anda gunakan, jalan raya yang Anda gunakan, itu sumbangsi dari zakat umat Islam yang mayoritas di negara ini. Ngerti engkau? Uang haji, ya, uang umroh, zakatnya, lasisnya semua itu adalah dari umat Islam yang Anda pakai. PLN ini dari umat Islam yang bayar pajak terlebih besar. Ngerti? Kalau umat Islam berhenti membayar pajak, kalian itu makan kerikil. Paham? Jadi jangan sombong ente. Jangan menghina orang-orang yang kemudian ngemis di jalan. Itu urusan Tuhan terhadap hambanya, bukan urusan ente. Sedangkan ente dipaksa bayar perpuluhan, itu dasar pijakannya mana? Agamamu itu agama bisnis. Ngerti ente? Kristen itu menyebar sampai seluruh ke penjuru bumi itu karena bisnis, ekonomi, bukan karena kebenaran. Apa kebenaran yang ada di Kristen? Tunjukkan satu aja. Kebenaran Kristen itu apa? Atau sepotong aja deh, atau secuil, atau setai kuku kalau ada kebenaran di Kristen. Penggal leher saya kalau ada. Mana kebenaran di Kristen? Tunjuk sama saya. Apa? Di mana? Gak ada. Agamamu itu agama bisnis. Tanpa perpuluhan, gulung tikar. Siapa yang berkhutbah di gereja kalau tidak dibayar? Oke? Paham sampai situ ya? Jadi PR-mu adalah mana perintah perpuluhan di dalam kitabmu. Itu satu. Yang kedua, apa dan bagaimana serta siapa, mengapa dan kenapa terjemahan kitab agama Yahudi ada di agamamu. Itu poin terberat ya, bebannya Kristen yang siapapun punya kewajiban untuk menjawab saya.
Apa dasarnya terjemahan kitabnya agama Yahudi ada di agama Katolik Roma? Padahal kitab yang datang dibawa oleh para nabi hanya untuk Bani Israel, bukan Bani Romawi. Terlalu antusias. Oh, antusias. Karena kami lebih takut kepada Kristen daripada ke setan. Karena setan sudah istirahat. Pengganti setan sekarang itu adalah Kristen. Lu mau apa? Lu mau apa? Lu mau apa? Setan belum pernah nongol mengajak kepada manusia untuk menyembah kepada manusia. Tapi Kristen door to door mengajak manusia untuk menyembah kepada sesamanya manusia. Itu artinya ente pades lebih kesetanan daripada setan. Belum sadar juga? Nggak sadar juga? Hanya bisa tertawa gitu. Setan sudah pensiun. Udah pensiun dini setan itu. Sejak abad pertama berdirinya kemudian sekte yang bernama Kristen, setan pensiun karena sudah ada yang menggantikan untuk menyesatkan manusia. Tanya saya apa sebabnya? Gitu cara belajarnya. Apa sebabnya? Ayo. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Dan yang mati digantung di atas pohon itu bukan nabi Tuhan. Yang digantung di atas pohon itu adalah orang terkutuk. Mustahil nabi Tuhan datang kepada dunia ini terkutuk. Siapa bilang Yesus terkutuk? Apa dasarnya Yesus sampai dia terkutuk? Ada? Nggak ada. Berarti yang tergantung di atas pohon itu bukan Yesus. Berarti yang kau sembah itu bukan Yesus tapi setan. Ngomongnya disendiriin. Banget aja menyampai suaranya. Kenapa takut? Keluarin aja suaranya. Bukan keluar. Bagaimana? Kenapa sampai menyek-menyek Anda berdua ini? Di sini malam jadi kita selesai bicara. Itu kan nggak enak. Sudah, coba tunjukkan kebenaran yang ada di agamamu itu. Saya pingin dengar apa sih kebenaran dari Kristen dari Barat ini, agama dari Barat ini. Apa? Kenapa sampai saya kebenaran itu? Kebenaran apa? Kasih lagi. Percuma kamu ngomong kasih. Lawung agamamu warisan penjajah kok kasih? Mas. Warisan penjajah dibilang kasih. Apa pula ini? Penjajah ya. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka. Ya itu ucapan Yesus kepada pembunuh Yesus. Penyalib Yesus. Sedangkan Kristen itu adalah sekte atau aliran kepercayaan yang menerima perilaku dan hasil dari perilaku yang dilakukan oleh pembunuh Yesus. Ayo, andai saja orang-orang tidak berkhianat, orang-orang tidak membuat tipu muslihat, tidak membuat kesaksian palsu, iblis tidak merasuki Yudas, apakah kalian akan ada? Kristen ini akan ada? Enggak ada. Kristen itu lahir dari propaganda setan yang merasuki Yudas dan merasuki imam-imam kepala. Pahami itu dengan baik. Tidak bisa meleset, orang ngomong. Apa? Saya kan minta kebenaran dari kalian. Mana kebenarannya? Ada kebenaran dari Kristen. Mana? Tunjukkan. Secul, setai kuku aja kalau ada. Mana? Kebenarannya Kristen mana? Tapi kalau disendiriin kayak gitu ya udah kamu aja. Kebenaran dari Kristen itu apa? Manusia yang telah lahir itu adalah Tuhan. Di mana? Allahu Akbar, Masya Allah. Sini bocah ini. Di mana ada kebenaran Tuhan jadi manusia, cuplis? Siapa? Nenekmu yang ngajarin kamu itu, nenekmu yang keberapa yang ngajarin pencipta langit dan bumi jadi manusia? Hah? Bagaimana abang bisa bilang firman Al-Quran itu turun dari langit? Loh, yang namanya wahyu itu pasti dari Allah. Allah itu di atas, dia maha tinggi. Lihat dari siapa? Kok dilihat? Kok lihat? Emang saya nabi? Terus kenapa abang percaya? Ya saya percaya karena itu iman saya. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Perbuatan apa? Buktinya apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan Al-Quran itu yang saya lakukan. Justru ente, mana perintahnya ibadah hari Minggu? Tunjukkan ke saya. Ayo, nangis. Kalau saya perintahnya ibadah Jumat ada, sholat maghrib, asar, zuhur, subuh ada perintahnya. Ente sholat, anda ibadah hari Minggu mana? Siapa yang perintah? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan melalui nabinya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Langsung kepada abang.
Allah memerintahkan kepada kami melalui Roh Kudus, di mana rangkuman perintah Roh Kudus yang diterima dari Allah itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu yang betul. Nah, sekarang yang perintahkan kamu, jawab juga saya. Jawab juga saya. Jawab juga. Kenapa Anda ibadah hari Minggu? Siapa yang perintahkan? Siapa yang perintahkan Anda ibadah Minggu? Kenapa Abang percaya kalau Abang tidak Siapa yang memerintahkan Anda ibadah hari Minggu? Kenapa Abang tidak percaya kalau Abang tidak lihat? Apa sih? Siapa yang mengajarkan Anda ibadah hari Minggu? Kau ditanya Jokowi. Pertanyaan saya ini Abang belum jawab. Nah, saya sudah menjawab pertanyaan Anda kan? Perintah hari Jumat. Perintah datang kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami umat beliau diperintahkan kemudian, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikril dan seterusnya. Itu perintahnya jelas. Ada perintah dari Al-Qur'an untuk kami sholat Jumat. Ada perintahnya. Nah, sekarang perintahnya ibadah Minggu mana? Mana perintahnya ibadah Minggu? Mana? Hei. Apa Abang percaya sedangkan Abang tidak lihat? Itu urusan saya. Ada perintahnya dalam Al-Quran. Itu urusan saya. Itu iman saya. Ada perintahnya dalam Al-Quran. Saya beriman kepada Quran. Sekarang kamu beriman kepada siapa sampai kamu ibadah Minggu? Jawab. Ya, mana perintahnya? Sama. Mana perintahnya? Sama. Mana perintahnya dalam Bible? Mana perintahnya dalam Bible? Mana perintahnya dalam Bible? Itu iman saya tidak perlu. Iya, iman tapi harus ada perintah, tuyul. Mana perintahnya? Itu iman saya. Saya tahu, saya tidak ganggu iman Anda. Yang saya tanya perintahnya ibadah Minggu mana? Besar tuyul. Mana perintahnya? Kamu memaksa orang untuk mana perintahnya? Mana perintahnya ibadah Minggu? Perintahnya saya tanya, perintahnya mana? Mana? Bro, jujur bro, jujur. Iman saya. Itu iman Anda yang saya tanya dalilnya ibadah Minggu mana? Kenapa di ibadah hari Minggu? Iya. Dalil, saya minta dalil sebagai rujukan Anda ibadah Minggu itu dasar pijakannya ada. Mana dalilnya? 7 hari Tuhan menciptakan. Saya ngerti itu di dalam kitabnya orang Yahudi, nggak ada hubungannya. Di Kejadian 2 itu nggak ada hubungannya. Yang saya tanya hari Minggu itu mana perintahnya ibadah Minggu? Kalau perintah hari Sabat jelas ada. Keluaran 31 nomor 14 15 itu nggak ada hubungannya, tuyul. Saya ngerti Kejadian 2 itu nggak ada hubungannya. Pada hari ke-7 Tuhan istirahat. Emang kamu Tuhan? Tuhan istirahat. Emang kau ikut istirahat? Dia memberkati hari itu. Hari apa? Kalau hari Sabat itu hari apa? Hari ke-7. Hari ke-7 itu hari apa? Hitung dari hari Senin ke hari 7 itu hari apa? Nenekmu kiper. Hari Senin katanya. Hari Minggu itu hari Ahad, itu hari pertama. Jangan kau bawa-bawa hari Minggu itu adalah hari ke-7. Nenekmu kiper, siapa yang ngajarin? Sekarang kenapa di tanggal sekarang banyak cerita kemana-mana perginya. Ya itu pemerintah, itu bukan Tuhan, itu bukan kitab suci. Yang sekarang saya tanya ini adalah ibadah hari Minggumu mana dalilnya? Kenapa ibadah hari Minggumu dalilnya mana? Kenapa pemerintah hari Minggu dalilnya ibadah di gereja mana? Tuhan menjadikan langit dan bumi. Tuhan menjadikan langit dan bumi. Gak ngerti bahasa Indonesia. Bro, lu ngerti gak sih bahasa Indonesia? Payah. Oten. Terlalu banyak makan hal-hal yang jujur aja bilang nggak ada perintahnya. Gitu loh. Ini siapa lagi? Mana dalilnya, Bung? Kalau tidak ada, ya udah bilang aja nggak ada. Bang Suma, kami ibadah hari Minggu karena memang agama kami itu sebenarnya adalah agama kamuflase. Agama kami itu adalah agama kekaisaran Roma. Orang-orang Roma lah yang pertama kali ibadah hari Minggu. Sunday itu artinya
hari matahari, sementara Romawi itu penyembah matahari. Adapun kami sekarang ini itu pengikut penyembah dewa matahari. Makanya Yesus itu diibadahi pada hari Minggu. Yesus itu diambil untuk menggantikan dewa Horus. Udah kayak gitu aja, jujur. Kami ini penyembah dewa matahari. Padahal abang tidak lihat. Saya tahu karena saya baca. Oke? Kenapa abang percaya padahal abang tidak lihat? Ya, Anda lihat Yesus nggak? Anda lihat Yesus? Anda lihat Yesus? Tidak. Ya tidak. Terus kenapa Anda imani? Kebalikannya abang lagi. Kenapa? Oke, saya jawab. Saya imani tentang Nabi Muhammad yang mengajarkan tentang Allah. Karena beliau punya sahabat yang satu kata dengan Nabi Muhammad. Sahabatnya satu kata dengan para tabi'in muridnya. Tabi'in para tabi'in satu kata. Sampai kepada kami satu kata tentang Allah, satu kata tentang Nabiullah, satu kata tentang Al-Quran. Klop. Nah sekarang Yesus dengan Kristen satu kata enggak? Abang bilang satu kata. Emang abang tahu kita pertama. Mulai ngaco. Ditanya masih balik lagi ke sini. Ini giliran Anda. Saya sudah menjawab, giliran Anda sekarang. Bagaimana jawaban tuh abang tahu kalau masuk di otak saya? Ya, tidak mungkin masuk di otakmu. Kamu Kristen, mana berotak? Bagaimana juga saya mau jawab masuk di otak abang? Saya hanya minta coba kamu sampaikan ilustrasinya kayak mana. Yesus sampai ada Kristen ini gimana ceritanya? Yesus kayak mengajarkan hari Minggu. Yesus kayak mengajarkan tidak bersunat. Diam. Yesus kayak mengajarkan tidak bersunat. Yesus kayak mengajarkan makan babi. Hah? Yesus kayak mengajarkan ibadah menyembah kepada dirinya. Semuanya yang kamu lakukan itu tidak pernah dipraktekkan dan diperintahkan oleh Yesus. Jadi jangan mengatakan kalian itu pengikut Yesus. Kalian itu pengikut setan. Kenapa dikatakan pengikut setan? Karena tidak ada yang memerintahkan Anda untuk beribadah Minggu, untuk makan babi, untuk tidak sunat. Itu hanya setan yang mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Ayo. Menyembah manusia sekalian. Menyembah manusia sekalian. Siapa yang ngajarin? Ada yang ngajarin ente melakukan ajaran Kristen? Tak ada. Ajaran Kristen itu makanya disebut sebagai agama buatan oleh Yahudi, disebut sebagai aliran kepercayaan alias bidat. Kamu punya agama mengambil kitabnya orang Yahudi. Yang empunya kitab mengatakan kamu itu bidat, agamamu itu bidat. Ngerti bidat? Najis atau haram. Kayak mana tuh? Pertanggungjawabkan dong imanmu. Ini kamu berhadapan dengan orang yang beragama Islam. Saya pertanggungjawabkan imanku. Sekarang kamu pertanggungjawabkan imanmu. Jangan cuma begini terus. Tidak ada solusi. Abang imani saja ajaran agama abang. Saya imani ajaran agama saya. Ya. Kalau dari tadi abang bilang begitu tidak perlu kita berdiskusi. Abang tidur aja. Turun, tidur, cuci kaki, jangan lupa sikat gigi pakai rinso. Udah. Imani aja imanmu. Ngapain naik ke sini? Sampai air liur telangnya kembali. Kenapa naik ke sini kalau cuma mau kayak begitu? Imani aja imanmu. Giliran sudah nggak ada jawaban, nggak bisa mempertanggungjawabkan imannya. Imani aja imanmu. Aku imani imanku. Itu karena sudah ketampol. Karena agamamu itu tidak terbukti diajarkan oleh para nabi. Tak ada nabi yang mengajarkan menyembah manusia. Tak ada nabi yang mengajarkan mengorbankan manusia. Tak ada nabi yang mengajarkan kemudian manusia melahirkan manusia, melahirkan Tuhan. Itu tak ada. Hanya Nabi Bahlul dan Nabi Koplak yang mengajarkan bahwa ada Tuhan melahirkan manusia. Ada manusia melahirkan Tuhan. Itu hanya Nabi Koplak yang mengajarkan itu. Tuhan yang punya kuasa. Tuhan punya kuasa. Kalau Tuhanmu punya kuasa, tidak mungkin kontolnya itu, nonotnya itu dipotong. Hah? Kalau Tuhanmu punya kuasa, tidak mungkin nonotnya digunting. Ada-ada aja. Tuhan yang mana yang punya kuasa kau bilang? Tuhan yang mana yang kau punya kuasa? Tuhanmu itu mana? Hah? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa nggak dia bersihkan pantatnya ketika dia cebok, ketika dia berak, pada saat dia bayi? Bisa? Bisa?
Ketawa dia. Bisa ndak Yesus itu hidup tanpa disusui sama ibunya? Bisa. Paling-paling dia jadi hidup tapi jadi bonsai. Ini pertanyaan waktu di padang gurun. Anda kan bertanya tuh sama saya, Tuhan saya maha kuasa, oh jelas. Nah sekarang Tuhanmu itu kau katakan Yesus itu berkuasa. Berkuasa ndak Yesus? Kubacakan dalilnya ya. Bukti Yesus itu adalah makhluk seperti dengan Bang Suma. Mungkin Bang Suma lebih hebat dari dia. Coba lihat ya, di dalam kitab saudara dikatakan begini. Mungkin lebih hebat, tapi sebentar kalau tidur mungkin tidak bisa bangun. Ya, Yesus bagaimana? Nah, saya bacakan dalilnya. Mati bisa bangkit, hantu kapang. Ini saya bacakan ya. 2 Korintus, dengar, pasang mulutmu. Pasang mulutmu. Ini saya baca dalil. Pasang mulutmu untuk mendengar kalau telingamu sudah tidak bisa selama ini. 2 Korintus 13 teman. Pasang mulutmu untuk mendengarkan. Ini ucapan dari Bible, surat-surat kepompong dari Paulus. Dengarkan. 2 Korintus mulutmu dengarkan, pakai mulut mendengarkan ini. Ya. Lanjut. 2 Korintus 13 nomor 4. Karena sekalipun Yesus telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun Yesus hidup karena kuasa Tuhan. Memang kami adalah lemah di dalam Yesus, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Yesus untuk kamu karena kuasa Allah. Kolose 2 nomor 12. Karena dengan Yesus kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Yesus kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati. Nah, pertanyaan saya, kalau Yesus tidak dibangkitkan dari orang mati, atau Yesus kemudian tidak diberi kuasa, apakah dia bisa bangkit dari kematian? Jawab. Dia Tuhan. Dalilnya sudah kubacakan. Dia lemah, dia hidup karena kuasa Tuhan. Dia tidak bisa apa-apa selain karena kuasa Allah. Dalilnya sudah jelas. Dia Tuhan. Oh, berarti dia mati karena dia Tuhan gitu. Dia diberi kuasa tentara Roma. Mengerti ini kan tidak? Dia diberi kuasa karena dia Tuhan gitu. Karena dia Tuhan, makanya dia diberi kuasa gitu. Kamu tadi bicara saya dia. Ya karena bicaramu itu ngawur. Ditanya apa, jawabnya apa. Kenapa Yesus diberi kuasa? Apakah karena dia Tuhan atau karena dia bukan Tuhan? Tadi Bang baca di mana? Di mall. Korintus. Kamu itu beragama tapi kau tidak paham dasar agamamu, keyakinanmu. Ini apa namanya? Dengar Bang. Dengar Bang. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Nah, berarti untuk surat yang ditulis oleh Paulus. Untuk siapa? Yesus. Untuk siapa? Bukan Yesus yang mengatakan. Dengar. Iya. Paham? Berarti ini salah. Surat Paulus ini salah. Surat Paulus yang mengatakan. Nah, berarti Paulus salah. Bagaimana dia bisa tahu kalau Yesus itu Tuhan atau bukan? Nah, justru kenapa kamu mengatakan ini surat Paulus? Apa hubungannya? Artinya kamu ingin menolak bahwa ini tidak benar. Di sini kan dikatakan, di sini dikatakan Yesus diberi kuasa. Penglihatan dia. Nah, sekarang pertanyaan saya, Yesus ini diberi kuasa karena dia Tuhan atau karena dia bukan Tuhan? Jawab. Karena dia Tuhan. Oh, jadi dia karena dia Tuhan makanya dia diberi kuasa. Dia bukan diberi kuasa. Masa Tuhan diberi kuasa? Nah, ini dalilnya diberikan kuasa. Dia bukan diberi kuasa. Apa-apaan ini? Makanya saya bilang, saya baca ini surat Paulus yang pertama kepada itu Paulus yang menuliskan surat. Iya, saya tahu Paulus yang menulis. Kamu mengklaim bahwa itu Yesus yang mengatakan. Loh, ini Paulusmu pendiri agamamu mengatakan Yesus diberi kuasa oleh Allah. Pertanyaan saya, Yesus diberi kuasa itu karena dia Tuhan atau karena dia bukan Tuhan? Dia tidak diberi kuasa, Bang.
Ini dalilnya salah. Loh itu kan Paulus yang tulis. Iya, makanya saya nanya, berarti Paulus ini bohong. Dia kan tidak tahu seutuhnya Yesus itu siapa. Berarti Paulus ini bohong. Berarti Paulus ini bohong. Yesus bertanya kepada murid-murid, siapa yang tahu saya ini siapa? Iya, tahu dia Mesias. Mesias berarti manusia yang diurapi, bukan Tuhan. Udah jawab itu. Mesias itu manusia. Petrus bagaimana? Apa? Jawab Petrus bagaimana? Apa jawab Petrus? Dia mengatakan anak Allah. Aduh. Apa? Kamu telah mengatakannya. Aku memang Mesias. Jadi begini. Nah, itu sudah 17 kali jadi begini. Berarti kesimpulannya saudara Jokowi tidak percaya surat Paulus ini. Sama dengan saya. Saya pun tidak percaya Paulus ini karena Paulus ini orangnya tidak jelas. Dia tidak kita ketahui siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa kakeknya. Ini manusia siluman. Tidak jelas orangnya dari mana. Tiba-tiba nulis sebuah surat, 13 surat dia menulisnya, tapi kita tidak tahu dia siapa. Apakah dia ini pembohong, apakah ini pendusta, apakah ini jelmaan setan, yang iblis yang menjelma atau apa, karena kita nggak tahu siapa bapaknya. Oke, kita sepakat ya, bahwa Korintus yang menceritakan bahwa Yesus diberi kuasa, itu tidaklah sepenuhnya benar menurut ucapan Anda tadi barusan. Oke. Makanya Bang, apa? Ayat itu tidak boleh satu-satu abang tafsirkan. Saya tidak menafsirkan kok. Ini tertulis. Ini tidak saya tafsirkan. Dia mengatakan telah disalibkan oleh karena kelemahan. Namun Yesus hidup karena kuasa Allah. Yesus hidup karena kuasa Allah. Bukan karena kuasa Yesus sendiri. Jangan ucapkan lagi begini Bang ya. Kalau ujung-ujungnya muter-muter juga. Nah sekarang ajaran Paulus ini kita tolak. Anda menolaknya, saya pun menolaknya. Sepakat kita. Nah sekarang Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ayo. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Karena dia Tuhan atau karena dia bukan Tuhan. Silakan. Yohanes berapa? 5 nomor 30. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri karena dia Tuhan atau karena dia bukan Tuhan. Jawab. Ayat 30. Iya, itulah kalian. Kalian beragama Kristen, kami pula yang ngajarin kalian Bible. Begini Bang. Apalagi gini bang. Dari tadi gini bang. Itu siapa yang bilang gini? Itu teman kita. Intinya abang. Gimana? Lahir sebagai manusia supaya dia menunjukkan bahwa yang berkuasa Allah itu satu-satunya. Apa sih? Jadi tidak bisa dia bilang dia adalah Allah karena manusia tidak akan percaya. Padahal sebenarnya dia Allah. Dari mana Anda tahu? Kok Anda lebih hebat dari Yesus? Makanya hati-hati di Tuhan kan nanti sekte baru, nanti ada sekte baru, nanti ada sekte baru dibikin oleh orang-orang Kristen dan Pak Jokowi dijadikan sebagai Tuhan karena Pak Jokowi ini lebih tahu daripada Yesus. Dari mana Anda tahu kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Kenapa Anda justru mengatakan dia itu adalah Tuhan pencipta alam semesta itu sendiri? Berarti saudara lebih hebat dari Yesus. Yesus bilang apa Bang? Anda mengatakan bahwa dia kan sekarang berupa manusia. Yang mengatakan Tuhan berubah menjadi manusia itu ilmu dari mana? Gimana ya? Bagaimana Anda bisa membuat saya mengerti sedangkan pangkal ajaran yang Anda anut itu tidak berdasar kepada akal?
Sementara nanti kita bisa ada penjelasan, ada pengertian, ada pemahaman, ada pengetahuan. Kalau yang menjadi tolak ukurnya akal, di luar daripada akal bukan pengetahuan, bukan penjelasan, bukan pengertian, tetapi penyesatan. Paham di situ? Bagaimana Anda membuat saya mengerti? Sementara Anda pijakannya bukan akal. Gimana ceritanya? Anda mengatakan, gimana? Bagaimana kalau di sekolah abang diterangkan dengan soal, kalau tidak ada contoh abang mengerti ke tidak? Soal kalau ada contoh mengerti pasti itu. Nah, sekarang apa yang Anda ingin contohkan? Ketika soalnya berkata lain, Anda mencontohkan lain. Begini. Begini. Kenapa Allah mau supaya orang tahu bahwa Dia adalah Allah? Itu dari mana Anda tahu? Makanya dia turun ke bumi. Ucapan Anda ini Anda dapatkan dari mana? Sedangkan Yesus mengatakan untuk memperoleh hidup yang kekal, kalian harus percaya dan mengenal diriku sebagai utusan tok. Dari mana ilmu Anda mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan itu sendiri? Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 11 nomor 42. Yesus mau dipercayai sebagai utusan saja, tidak lebih. Kenapa Anda melebih-lebihkan? Makanya saya katakan orang Kristen nanti bikin sekte baru, Anda yang dilantik menjadi Tuhan. Karena Anda lebih tahu tentang Yesus daripada Yesus. Seakan-akan Yesus itu lupa diri. Yesus itu lupa daratan. Yesus itu lupa ingatan, sorry. Bukan lupa diri, bukan lupa ingatan. Bukan lupa, tapi lupa ingatan. Yesus lupa kalau dirinya adalah Elohim itu sendiri. Anda muncul kemudian mengingatkan bahwa Yesus itu lupa ingatan. Sebenarnya Yesus itu adalah Elohim yang datang jadi manusia. Karena itu tidak pernah Yesus ajarkan. Sementara Anda muncul belakangan mengajarkan itu, berarti ente lebih pantas disembah oleh Pak Bom-Bom daripada Yesus. Karena pengetahuan ente lebih hebat dari pengetahuan Yesus. Yesus tidak tahu kalau dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Dia nggak tahu. Puncak-puncak pengakuan Yesus hanya apa? Aku dan Bapa adalah satu. Itu aja. Tapi dia tidak pernah mengatakan aku ini adalah Bapa yang datang dalam rupa manusia. Tapi Anda berani mengatakan itu, berarti Anda punya ilmu lebih di atas daripada Yesus. Andalah yang lebih pantas disembah oleh Pak Bom-Bom in the gang. Besok mungkin saya perlu bantu Anda untuk memproklamirkan ketuhanan Anda atau gimana? Karena Anda ini mendikte Tuhan. Oh, Tuhan itu tidak bisa menjadi manusia. Makanya karena dia mau dikenal, maka Tuhan itu datang menjadi manusia. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Tuhannya Yesus yang Bapa di surga juga tidak pernah mengajarkan itu. Tapi ente hadir dengan menggunakan nama Jokowi, mengajarkan yang melebihi daripada unsur ketuhanan. Berarti Pak Bom-Bom in the gang lebih pantas menuhankan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi lebih tahu daripada Yesus itu sendiri. Tepuk tangan untuk Pak Jokowi. Jangan ditertawakan, tepuk tangan. Loh, pada tertawa sih? Tepuk tangan untuk Pak Jokowi. Alamak. Tepuk tangan ini adalah Tuhan baru untuk Kristen. Ya, silakan. Oke, dia. Ilmu dari Satria Baja Hitam itu. Saya jelaskan panjang lebar ke abang pun, abang tidak akan terima. Saya tidak terima karena patokan saya adalah ucapan-ucapan Yesus dan ucapan-ucapan ilahi yang masih ada tersisa terjemahannya di dalam Bible. Abang ikut saja, ikut saya jalan abang, saya ikut ajaran saya. Ya sudah, kalau cuman itu kenapa naik ke sini abangku? Saya pikir nanti jelaskan abang mengerti, ternyata tidak mengerti juga. Tidak bisa Anda membuat saya mengerti karena dasar pijakan Anda itu cuma akal-akalan. Bang, sekali lagi saya katakan, unsur pengertian, unsur pemahaman, unsur pengetahuan, pangkalnya akal. Kalau akal mati hanya dogma, itu tidak bisa Anda memberikan penjelasan kepada saya, nggak bisa. Anda hanya menguraikan bualan, Anda hanya menguraikan angan-angan Anda. Itu betul, bukan sedang menjelaskan. Anda sedang menguraikan angan-angan Anda sedang menguraikan tentang mimpi-mimpi Anda. Bedakan dengan memberikan pengertian. Tidak bisa. Karena yang Anda ingin berikan pengertian kepada saya itu adalah Anda ingin menjelaskan bahwa seekor kambing itu adalah ayam. Maka ketika Anda menguraikan kata per kata, yang muncul bukan penjelasan, yang muncul hanya penipuan, yang muncul hanya penyesatan, yang muncul hanya kebodohan. Pahami itu dulu.
Makanya kita punya kerangka berpikir, itu harus loncatan berpikir kita miliki. Kerangka berpikir itu harus kita punya. Kalau kita ingin menjadi narasumber untuk membicarakan sesuatu. Apalagi ini berbicara mengenai keyakinan. Jangan Anda mengatakan, biar saya menjelaskan, Anda tidak akan mengerti. Bung, sekali lagi, Anda tidak sedang ingin menjelaskan, Anda ingin menyesatkan. Bedakan menjelaskan dan menyesatkan. Bedakan memberi pemahaman dengan memberi dogma. Bedakan memberi pengetahuan dengan memberi angan-angan. Bedakan itu. Anda ingin menjelaskan, Bang Suma, ini adalah kambing. Kambing ini tanduknya panjangnya segini. Nah, ini kambing namanya adalah sapi. Tidak bisa, Bang. Sapi tidak akan pernah bisa Anda jelaskan dalam sebagai seorang kambing, seekor kambing. Begitu juga Yesus. Yesus yang adalah manusia Anda ingin jelaskan adalah Tuhan, tidak bisa. Yang ada Anda ingin menyesatkan dengan cara Yesus Anda uraikan adalah Tuhan. Anda ingin menggelapkan dengan Yesus Anda uraikan adalah Tuhan. Itu yang betul. Bukan menjelaskan. Kalau menjelaskan itu sesuatu yang tidak jelas pada konkretnya, pada logiknya, kemudian diurai sehingga hal tersebut seimbang, ada keseimbangan, ada rasio di sana yang bekerja. Tapi kalau yang Anda jelaskan itu rasionya nggak ada, yang ada adalah irasional, irasio yang muncul. Berarti Anda tidak sedang menjelaskan, Anda sedang menyesatkan alias mendogma atau mendoktrin. Itu cukup. Oke. Nah, apalagi adalah segala sesuatu yang harus kita lihat. Bukti adalah segala sesuatu yang kita lihatnya. Oke, baik. Dasar kebenaran itu adalah segala sesuatu yang. Kalau Quran itu turun dari langit. Titik. Ya. Yang suruh Anda percaya siapa? Terus yang suruh Anda percaya agama kami siapa? Saya sudah percaya agama Anda dari dulu. Percaya bahwa agama Anda adalah buatan manusia. Anda salah menjebak saya. Anda salah orang diskusi. Tapi saya tidak percaya agama Anda. Saya tidak pernah menuntut orang yang tidak berakal percaya bahwa satu itu adalah satu. Anda paham? Dan saya tidak punya kewajiban untuk membuat Anda jadi percaya. Bagaimana mungkin saya menuntut seekor ayam percaya bahwa yang kupegang ini adalah botol aqua? Tak mungkin. Tak mungkin, Bang. Jadi jangan Anda kepedean. Anda untuk membedakan antara Yesus aja dengan Tuhan, Anda nggak bisa. Bagaimana bisa Anda percaya kepada Islam? Islam itu tempatnya orang berakal. Level tertinggi dalam dunia ini adalah akal, dan itu Anda tidak punya. Makanya Anda menjadi Kristen. Karena untuk menjadi seorang Kristen, akal harus mati total. Tidak boleh punya akal. Kami akui orang Kristen itu cerdas dari bidang matematika, fisika, cerdas orang Kristen. Tapi ketika berbicara mengenai agama Kristen, berbicara mengenai keyakinan Kristen itu, lebih baik kami ngomong sama ayam daripada Kristen. Ayam ditemani bicara tidak membodohi, tapi kalau Kristen ditemani berbicara mengenai Tuhan, mulutnya penuh dengan kebodohan, mulutnya penuh dengan pembodohan, mulutnya penuh dengan kesesatan. Itu, camkan itu baik-baik. Tulis dengan tinta hitam atau tinta merah. Bingkai ucapan Bang Suma itu tempel di dalam rumah Anda supaya semua warga yang ada di rumah itu bisa membaca. Bang Suma mengatakan kalau Kristen berbicara mengenai dunia hebat, berbicara mengenai keyakinan nonsense. Pahami itu sampai di ubun-ubun. Betul sekali itu, Bro. Betul dong. Makanya Kristen ini cocoknya kita ajak bisnis skincare aja. Sekali buka Komal, ajak aja bisnis skincare, jangan diajak debat. Karena semakin hari semakin diajak debat akan semakin kelihatan tululnya. Meskipun namanya presiden dipakai tapi percuma. Ini kulitnya aja yang presiden, isinya Pepsodent. Kabur anak orang itu kasihan, nangis. Ini satu lagi nih, si Sierra nih. Sierra, pagi Sierra. Kau sering hubungi saya, Sierra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Muslim ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ahi, wa Uhti, semua sehat semua, sukses selalu. Bersama Om Handi, Ibu Nora dan yang lainnya gitu. Silakan dilanjut, standby. Masya Allah. Ya.
Nyari dulu lagi di bawah, ada ya? Oh ini. Tolonglah yang naik diskusi ya, bawa akal dikit aja. Kalau minimal nggak bawa akal, jujur lah. Bapak di kota taruh. Sakitnya tuh di mari. Di mari apa di sono? Apa di sini? Darah-darah lu mau taruh. Naik nangis. Bukan desera itu lah. Dilboy, silakan Dilboy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, saya dari Malaysia, Bang. Malaysia. Awak sama Malaysia nih. Saya dari Malaysia, sudah lama tengok live Bang Zuma. Semualah. Saya dengar dekat Malaysia pun ada laskar api, Bang, kan? Laskar tak berguna yang banyak di sana, Bang. Apa dia? Laskar tak berguna. Itu namanya tentara pensiun itu. Oh gitu. Oh, yang sudah pensiun lah. Macam mana nak join dekat grup WhatsApp ke? Boleh tak? Boleh, ada grup WhatsApp Andi Selebes tuh, banyak orang Malaysia situ, Indonesia juga ada. Andi Selebes tuh di grup WhatsApp. Okey bang, saya nak join boleh? Ya boleh. Okey bang, nanti saya PM tepi lah. Ya. Okey bang, itu je. Untuk Bang Zuma dan semua pejuang-pejuang Islam, semoga dipermudahkan urusan, sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masih ingat ini Bang Juma, Jo Melindo itu Bang Juma. Nah, dia tuh yang komandoi grup WhatsApp saya di sana itu. Jo Melindo, Pak Lopot, masih ada semua di sana Bang Juma, orang-orang lama. Aktif tuh. Gitu ya? Iya. Iya Bang. Okey bang, tak apa, saya turun dulu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Mungkin dia pikir kalau pakai nama Jokowi segan orang kan, nama presiden. Justru itu sebenarnya penistaan itu, nggak boleh lah. Ya, tapi kalau namanya beneran nggak apa-apa. Nggak mungkin lah, nggak ada itu. Udah ada aja tuh orang. Janganlah pakai nama orang lah. Pakai nama Bang Handi kek biar pinter. Oh, jangan. Pakai nama orang tuanya lah, ada kak orang mah. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore, Ulian Caniago. Selamat pagi, Pak. Ya, silakan Pak. Ada yang mau disampaikan? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Ini tadi tertarik aja sama Oten tadi. Cukup alot cengkalnya itu. Assalamualaikum Bang Zuma, sehat selalu Bang Zuma. Waalaikumsalam, sehat selalu, masya Allah. Abang juga sehat. Ya, Bang Zuma itu kalau dapat kayak gitu ibarat kata kayak apa, hidangan makan malam. Kalau pagi sarapan pagi begituan lupa. Ya nih kalau pagi bangun ya, misalnya habis sholat subuh nyantai dulu kan. Jam 7 jam 8 lah. Ada debat Oten, terus ada nasi goreng nih. Banyak pilih mana sarapannya nih? Ya, jadi dulu deh, debat dulu. Itu dipilih dulu. Jadi sarapan itu enakan debat memang banyak daripada makan. Iya betul. Ya, gitu Bang. Malam juga gitu Bang, asik gitu loh, nikmat. Oke. Paulia. Ya. Ada yang mau disampaikan Bang, silakan.
Jadi kan semakin dibantah sama Oten-Oten ini, semakin betul Bang Juma tadi bilang, semakin nampaklah kebodohan itu. Jahil-jahil itu semakin kelihatan gitu. Dan itu sebenarnya kalau ditanya secara harfiahnya, mereka itu sebenarnya pahamnya itu, dan goyang gitu. Tapi kena prinsip imani saja, ya itu jadinya manusianya. Iya Bang. Oke Bang ya, makasih ya Bang Mulia. Ya. Ya Bang, makasih Bang. Kita sambit lagi sama yang satu nih. Aduh. Ori Sawah, silakan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Kirain tadi abang dari Jepang. Bukan, dari Madura. Madura kok Ori Sawah. Iya. Soalnya setiap malam seneng lihat live-nya Bang Zuma itu. Dharma ya saya. Waduh. Salam kenal semuanya. Ya kenal Bang. Agak berisik di sana Bang. Agak berisik di sana Bang. Agak berisik di sana Bang. Waduh, singguan nih kalau gini. Siapa yang double suara ini? Blackstone. Silakan Blackstone. Ya Mas Andi. Ya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Gimana Bang kabar? Sehat Bang. Bang Handi ini hidup kayak tertekan, kayak nggak semangat. Kenapa Bang? Ada masalah apa Bang? Saya nggak punya masalah dengan abang. Kok suara abang beda? Mirip, kenapa suara saya mirip suara laki? Enggak, suara Bang Handi kayak beda, kayak nggak kayak yang biasanya gitu. Masa sih Bang? Serius, kayak lagi tertekan, kayak ada sembunyikan sesuatu gitu. Saya menyembunyikan ini Bang, mangga manis sama duren. Oh gitu ya. Cewek ciwi ya. Nggak ada yang naik diskusi ya. Abang apa, Muslim apa Kristen Bang? Aku nggak percaya Muhammad Bang. Oh ya udah, kalau nggak percaya keluar aja Indonesia Bang kalau nggak percaya. Lah buat apa? Indonesia kan negara saya, bukan negaranya Muhammad. Abang ini gimana? Tapi kan ajaran Nabi Muhammad yang mengusir penjajah, yang bawa Bible. Lah kena. Kena langsung. Kena bunuh-bunuhnya. Langsung kena bunuh-bunuhnya. Kan Bang? Kan Allahu Akbar. Indonesia merdeka Bang. Ngusir yang membawa Bible. Kalau Amerika nggak ngebom Jepang, loh, apa urusannya Amerika? Apa urusannya Amerika Bang? Ya waktu itu kan Amerika kan ngebom Jepang. Ya kenapa kamu ke Amerika aja hidup di sana Bang, enak? Ya saya kan di Amerika. Ya udah jangan pulang lagi ya. Enggak, saya mau pulang. Itu ngapain kan pulang? Indonesia ini ya yang memerdekakan itu umat Islam, yang diusir penjajah. Oh, tapi bukan Muhammad kan? Ya ajarannya Nabi Muhammad dong. Lah, siapa bilang sejak kapan Muhammad datang ke Indonesia? Ajarannya Kocluk. Oh, ajaran mengalahkan. Iya. Allahu Akbar itu dari mana ngusir penjajah? Allahu Akbar. Jadi kalau bunuh orang itu pakai Allahu Akbar. Iyalah, bunuh penjajah mau gue injak lehernya.
Oh gitu. Iyalah, waktu kemarin penjajah datang ke sini ya lah. Apa? Boleh dong membunuh kalau ada penjajah-penjajah. Ngomongnya pelan-pelan, itu suaranya kenapa? Emang harus kasihilah musuhmu. Seperti ini loh. Seperti ini loh ya. Yohanes 15:13. Ya, ini bacain ya tanya ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada aku turun aja ini daripada kasih seorang yang berikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Ih, hebat kali. Hebat kali ya. Memberikan nyawa kepada sahabat-sahabatnya. Ya makanya kalau nggak suka ajaran Nabi Muhammad, ya jangan balik ke Indonesia lagi lah. Konsisten dong. Muhammad itu harus dihapus di Indonesia. Nggak penting. Ya udah jangan balik ke Indonesia lagi. Nggak penting ajaran Muhammad ada di Indonesia, Bang. Serius. Iya, daripada ajaran Belanda yang nggak laku, dibungkus-bungkus ajaran Nabi Muhammad. Muhammad itu Aduh, bahaya. Bahaya, Bang. Nggak boleh. Ya kalau ajaran Nabi Muhammad berbahaya, kenapa Bible yang dibawa oleh Belanda dibungkus dengan ajarannya Nabi Muhammad? Kalau berbahaya gitu loh ya. Ya kalau ajarannya Nabi Muhammad lu nggak suka, ya lu potong lehernya LAI dong. Woi LAI penipu. Ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu jangan dipakai dong, gue benci gitu loh. Nah, lu potong tuh lehernya LAI. LAI ganti tuh sampulnya. Alkitab itu nama lain Al-Quran, itu ajaran Nabi Muhammad, ganti dong jadi Bible. Woi LAI, kata Allah di dalam itu diganti dong, pakai Biblos, pakai Theos kayak apa kayak gitu loh. Nah itu baru konsisten. Woi LAI, kata Rasul itu jangan dipakai karena itu ajaran Nabi Muhammad dari Al-Quran. Nah itu potong lehernya LAI yang penipu itu bro. Konsisten dong. Enak aja loh. Sekali gua tebas lo ya nggak bisa apa-apa kan. Ayo naik lagi yang benci ajaran Nabi Muhammad, yang benci umat Islam naik. Konsisten aja. Kalau mau benci itu sekalian, jangan pakai kira-kira oh ini jalan dibangun karena dari pajak umat Islam, dari uang zakat, dari dana haji. Inilah waten ini gitu loh. Dia benci tapi dia menikmati. Inilah Belanda di dalam kepalanya, sisa-sisa Belanda. Ada lagi pembenci silakan. Sekali lagi saya ulang ya, kalau Anda membenci Islam totalitas gitu loh, totalitas. Jangan sedikit-sedikit saja gitu loh. Total. Yang baru naik ini apa nih? Madramo silakan. Ada yang mau disampaikan Bang? Aduh, Madramo silakan Bang. Halo, mana Bu? Naik doang nih. Turun ya, kalau nggak mau ngomong ya. Nanti kok aneh-aneh di atas, malah minta. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Izin nak kasih informasi Bang. Ya. Saya kan dari Aceh Bang. Ya Bang. Ini ada satu room ni yang namanya Pendi Aceh Bang. Ini memang dah dah kelewatan Bang. Jadi kalau boleh Bang sekali-sekali naiklah dekat roomnya Bang Pendi tu, biar ada patahan sikit dari asumsi Pendi Oten tu lah. Ya abang jangan naik, jangan didengerin itu Bang. Memang kalau saya dengar tu memang sakit lah, sebab tu pasalnya banyak orang-orang Aceh
yang mau disesatkan bang. Ya makanya hindari, jangan didengar. Iya iya bang. Iya. Saya nggak mau Itu saja, dengerin. bang, informasikan bang. Oke. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Intinya jangan didengerin bang. Menjadi tambah sakit hati aja. Sepikan aja, di blok umat Islam semua di blok, jangan didengerin. Silakan, Abi Manyu. Abi Manyu silakan. Silakan Pak Evan. Ini Abi Manyu naik kok ngomong dong. Kalau nggak turun ya, gue gantiin yang lain nih. Aku nyimak aja dulu Bang Di. Ketika orang bicara politik, baru aku bantu. Aku Muslim Bang. Iya Pak, ya Pak. Mereka itu kalau ngomong kosong Bang. Dia mah ngomong doang itu. Di dalam kepalanya cuma kebencian doang. Mana ada ilmunya? Iya benar. Aku Muslim juga Bang. Cuman emang ada sedikitnya orang menggunakan TikTok untuk mengadu domba kita ini sekarang. Jelas sekali suaranya Bang. Gua nggak pakai headset ini. Di Indonesia ini udah banyak masuk. Kita ini kan dari dulu ada kepentingan non barat dan non timur. Jadi aku udah paham ini sebenarnya yang udah mulai masuk. Aku nyimak aja dulu ya, Bang Endi ya. Ya Bang, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan bahwasannya skincare udah sampai. Terus yang kedua saya mau tanya nih, tanyanya gini Bang Andi, dalam kitab mereka kalau kita kan firman itu kemarin masih gantung, saya dengar kemarin ada urusan. Jadi kalau kita kalau Al-Quran itu kan memang firman Allah. Nah kalau kitab mereka nggak ada yang langsung, berarti kan disampaikan semua, disampaikan gitu kan Bang Andi? Apanya itu Bang? Kitab mereka, kitab Biblos kah apakah itu? Kan nggak ada yang seperti kalau kita kan memang Al-Quran itu memang langsung kan gitu. Nah yang mereka pakai ini saya pengen tahu, memang nggak ada ya selama Bang Andi atau Pak D atau Bang Juma yang mendalamin itu, yang memang langsung nggak ada ya memang ya? Oleh Bang Juma yang jawab lagi nih. Bang Juma edukasi dikit lah ini. Mana Bang Juma? Kalau menurut ya dibantu dulu Bang Ucok itu. Kenapa ulangi Bang Ucok. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama yang Bang Zuma, Bang Andi sama Pak D belajari kitab-kitab mereka itu, kalau Al-Quran kan murni memang langsung kalamullah kan gitu kan, yang langsung. Nah apakah mereka punya ini kitab-kitab mereka ini tidak ada yang seperti itu kan? Artinya yang selalu yang disampaikan begitu ya Bang? Selalu yang disampaikan apanya ini maksudnya? Firman-firman itu. Kalau kita kan firman itu, kalau kita dalam Islam kan Jibril ke Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, kan benar gitu kan Bang? Iya. Nah kalau yang ayatnya mereka ini, yang mereka dapat yang ada sekarang ini, kan nggak ada yang seperti itu kan? Nggak ada. Ya artinya memang semua itu buatan manusia, mestinya itu yang jadi pemikiran mereka kan? Iya, masalahnya mereka nggak mikir Bang.
itu Mereka itu dogma, doktrin, ya. iya dogma kemarin itu. Doktrin. Jadi susah kita untuk kemudian menjabarkan bahwa mereka memahami agama mereka itu dengan akal itu nggak ada, susah. Ya, jadi artinya murni ya, nggak ada yang istilahnya Allah ke Nabi Isa alaihissalam langsung ke ini kayak kita gitu, nggak ada ya, berarti kan Iya, udah urusannya begitu. Nah, para dedengkot yang di bawah ini lah yang mengutak-ngatik itu bang ya. Betul. Ya, artinya cuma sampai di situ. Yang kedua, skincare sudah sampai bang. Makasih. Alhamdulillah, masya Allah. Makasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa skincare-nya dipakai sebagaimana petunjuknya bang. Jangan sampai diambil air putih terus dikira susu, diaduk baru diminum. Jangan, hati-hati. Iya, betul. Salah penggunaan, Wan. Jangan Pokoknya, sampai. Ya, salah penggunaan di luar tanggung jawab Bunda Rama ya. Silakan Bang, sampai nih Mas. G 82 ya. Silakan Bang. Waduh, abang kalau tidur jangan naik dong bang. Turun ya bang. Gak ngomong sih abang ah. Ayo Oten naik yang sekiranya bermoral, jujur, jaga kesopanan. Jangan mancing-mancing karena ketabok Bali. Waduh bahaya loh kalau nabok Bali kayak tadi gimana. Yakpit silakan 09. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma ada Bang Juma? Ada tuh. Saya mau minta triknya dong Bang. Di tempat saya kan banyak yang orang Batak nih, yang banyak orang-orang Kristen yang suka beli di tempat yang motong anjing, bukannya Bang? Ya terus Bang? Karena ya Bang ya, cara triknya supaya kita bicara sama mereka itu supaya cara ngomongnya gitu, soalnya saya belum menguasai sih Bang itu ya. Caranya bakar anjing. Jangan pakai istilah trik Bang. Maksudnya gini loh Pak, bagaimana caranya mencegah kemungkaran itu loh. Tanya Iya, ini gitu, dulu Bang. Pak Jadi- Dusun dulu, bicara sama pemerintah setempat, Pak Dusun atau Pak RT, Pak RW, bahwa kami umat Islam itu merasa risih gitu, bisa tidak terjadi ketersinggungan, tapi hal itu juga bisa dikurangi gitu. Bakar anjing, bakar babi, di mana di sini kan juga ada mayoritas, ada umat Islam juga gitu loh. Udah sering sih Bang ya, udah sering ditegur, udah sering sama masyarakatnya gitu, tetangganya, tapi ya biasa aja gitu Bang. Cuman saya kan pengen istilahnya secara diam-diam ngobrol gitu, cuman saya belum menguasainya gitu Bang. Mau ngobrol sama mereka terkait dengan Iya gitu konsep kan, sering ngobrol gitu kan Bang. Cuman saya belum bisa menguasai cara segi ngomongnya gitu ya Bang. Cuman takutnya gimana gitu Bang. gimana ya? Iya bingung makanya Bang. Tapi kalau sering ngobrol gitu. Cuman saya pengen menasehatinya, pengen secara pelan-pelannya gimana gitu kan ya.
Tapi dia bakar babinya itu sama anjingnya di halaman rumah. Iya bang, di halaman rumah, di depan rumah malah gitu kan. Terus jarak rumahnya dengan abang ini? Ya deket lah, nggak jauh, kalau jalan kaki sekitar 20 meteran lah. Aromanya tercium? Aromanya kecium. Kalau misalnya kan itu kan jalan gitu kan ya, jalan terus ada tempatnya gitu kan. Itu yang motongnya juga orang muslim, cuman ya kayaknya udah apa sih, udah susah dibilanginya gitu kan. Emang sering sumput-sumputan, nggak terang-terangan. Ini daerah mana sih? Medan Pak. Daerah mana bang? Daerah Jabar bang. Jawa Barat? Iya. Oh. Padahal di sana kan mayoritas Islam ya? Iya, mayoritas Islam. Cuman kan di sini kan udah kayak lapo-lapo gitu kan, udah banyak di sini. Apalagi kan kalau di perumahan kan semuanya kan mayoritas kan apa sih, orang yang dari jauh itu datang ke sini gitu kan, rantauan. Di sini kan kebanyakan yang, kalau yang Batak kan istilahnya dia apa sih namanya, kredit uang gitu ya, berdagang uang gitu. Kebanyakannya kan kayak gitu. Ya kontainer. Iya, begitulah. Bingung saya mau apa sih, nasihati teman itu bingung bang. Caranya itu kayak gimana? Kayaknya udah keras aja, udah nggak bisa kayaknya bang. Padahal saya sering nongkrong di situ, sering dia bakar gitu kan. Nah mungkin dia susah banget sih bang ya, nyari kerja sekarang juga. Mungkin kan dia juga kalau ada kerjaan mungkin yang lain lah gitu kan. Ini mungkin udah kepepet, anak makan apa gitu, orang tua makan apa, bingung gitu kan, kerjaan apa lagi. Ya, inilah susahnya kita umat Islam ya. Kalau mereka ada di sekeliling kita di mana mereka itu mempraktikkan ajaran agama mereka. Kalau mereka tidak mempraktikkan ajaran mereka itu nggak apa-apa. Ini kalau sudah mempraktikkan itu kita yang jadi ribet. Iya bang, itu kan teman sendiri juga gitu. Bingung saya mau bilanginya kayak gimana gitu kan bang. Kalau makan sih nggak pernah, cuman dia ngejual. Ya sedangkan ngejual itu dia buat sehari-hari makan anak bininya gitu kan. Bang Juma, aku bisa jawab? Iya. Iya, ya, silakan. Iya. Silakan bang. Itu kan di Jawa Barat ya, artinya yang banyak mayoritas Muslim. Kalau di saya ini, kenalkan dulu Bang Juma, saya Irfan Muhammad Mila. Saya di partai juga. Oh iya siap. Iya siap. Jadi itu masih bagus itu Bang. Kalau yang diceritakan di Jawa Barat itu masih bagus. Artinya itu cuman dibakar aja. Pelakunya orang Islam. Saya bukan cuma begitu Bang, saya lebih parah lagi. Ya Allah, ampun. Bukan aku bangga. Tapi memang begitu Bang. Artinya yang paling berbahaya itu sebenarnya orang Islam sendiri sebenarnya. Karena faktor mungkin dia kecewa dengan Tuhan ya, dia tidak memahami apa. Artinya yang memicu saat itu. Saya memang di politik juga Bang ya. Artinya di politik juga. Terus di sini plural, jadi banyak orang berbagai suku, berbagai agama, ada Hindu, ada Kristen. Bahkan sebenarnya kalau dipikir daerah saya itu udah dekat dengan Manado. Tahu kan di Sulawesi Utara kan? Itu kalau cuma dipikir Muslim sama non Muslim itu udah 50-50 gitu. Nah jadi saat itu saya justru orang yang Islam, dari lahir dari rahimnya orang Islam. Justru saya lebih parah sebenarnya, lebih parah, bukan cuma bakar anjing aja, bahkan lebih parah lagi. Saya tidak mau ngomong. Terus kemudian itu saya tidak menyebutkan itu agama apa.
Karena memang dari dulu kekuatan politik kita itu didukung oleh orang-orang yang banyak mayoritas non-muslim gitu. Jadi perlakuan saya waktu itu kejam sekali loh. Maksudnya tidak bagus lah istilahnya, auzubillah min dzalik. Maksudnya semoga saya tidak Allah balikan lagi ke masa kegelapan. Jadi waktu itu bukan cuma bakar anjing kayak yang diceritakan oleh Mas ini ya, di AAin tadi. Saya bahkan lebih parah lagi. Nah, tapi waktu itu saya heran loh, ada satu jamaah, satu rombongan di masjid. Itu mungkin ya, istilahnya dakwah itu paling bagus dengan akhlak. Jadi tidak hanya bicara mengenai logika, dia tidak hanya membawa logika kita mengarah kepada keimanan, tetapi akhlaknya saja itu. Karena orang kalau cuma sekedar ngomong berdebat dengan saya, mungkin insya Allah saya bisa mengalahkan dia. Kalau cuma dari apa semua ya, maksudnya kalau cuma dari keterbatasan ilmunya itu kemudian dia bicara mengenai mengkafir-kafirkan kita itu. Jadi saat itu saya tidak melihat, saya tidak didebat secara ilmu agamanya, tetapi akhlaknya. Saat itu saya, saya kan kemarin waktu itu di puncaknya ketika itu saya entah itu namanya hidayah atau tidak, saya tidak tahu itu apa namanya. Tapi ketika itu dia nggak banyak ngomong loh. Dia bahkan tidak kuasai. Saya juga sebenarnya malah dari pondok loh Bang Juma. Saya dari kantor loh Bang Juma. 3 tahun saya di pondok Muhammadiyah waktu itu. Tetapi orang-orang ini di masjid ini nggak pernah ngomong mengenai hadis, nggak pernah ngomong mengenai tafsir Al-Quran, dia nggak pernah ngomong mengenai itu. Saya cuma melihat akhlaknya aja. Kok ini orang kalau diajak berdebat juga nggak mau, diajak pun ke hadis juga nggak mau. Tetapi saya mulai tergugah hati saya waktu itu. Tergugah. Jadi begini nih Bang ya, Bang. Kalau orang Batak itu dia itu berdalihnya kalau daging anjing sama babi itu jadi begini. Berdalihnya Bang, tolongin dari obat. Bang, izin bawa suku lah. Yang umum aja lah. Oh iya, Nama suku, nama suku. Jangan. Maksudnya begini loh. Ya maaf ya Bang ya, maaf. Jadi berdalihnya dia itu apa ya? Buat obat gitu masalahnya, obat. Ayo cobain gitu kan, ini enak, ini buat obat, ini seger gitu. Nah jadi berdalihnya itu larinya ke situ gitu Bang ya. Jadi bisa jadi terpengaruh ke situ juga gitu Bang ya. Saya terlalu bertele-tele ya. Saya paham juga itu ke situ Bang Hendy. Jadi dia saat itu mungkin dia bilang sama Mas ini, mungkin dia kuasai saat itu. Bahkan bisnis pun orang-orang di kampung itu bekerja sama dia kan. Saya bukan cuma orang, saya hidupkan dia dari ekonomi, bukan. Bahkan kalau cuma mau jual istrinya ke saya juga bisa sebenarnya kalau cuma pikir, saking mereka bergantungnya kepada saya saat itu. Nah, artinya bukan cuma mau bakar babi Bang, itu masih Bang, kita balik ke topik ya. Jadi ini yang saya mau gambarkan ya. Jadi ketika itu saya tidak pernah didakwahi, dia tidak bicara mengenai hadis, dia tidak bicara mengenai Al-Quran, tetapi di akhlaknya saat itu. Nah ketika itu hati saya terketuk hati saya, terketuk. Kemudian saya terarahkan kepada yang namanya Allah itu sebagai Tuhan, Muhammad itu adalah sebagai Nabi. Itu pelan-pelan loh itu istilahnya prosesnya. Jadi saya tanyakan waktu itu, metode apa sih yang kau gunakan sebenarnya? Dia tidak banyak bicara mengenai apa, dia cuma gambarkan aja. Ketika dalam ruang yang gelap, engkau tidak perlu memakai cahaya, engkau tidak perlu berdebat secara logika mengenai mengusir kegelapan ini. Bang izin dulu saya potong ya Bang ya, saya sambut tamu dulu ya, biar kembali diskusinya ya Bang ya, Pak Ipan ya. Silakan Bang Andi ya. Oke Bang, kasih. Ini Madamo siapa? Madamo sama Marpaung. Selamat malam. Iya Bang. Ya Bang. Muslim Bapak Kristen Bang? Muslim. Muslim.
Oh ya. Ada mau? Iya bang. Muslim? Oh ya. Iya, Ada yang mau disampaikan, silakan bang. Iya. Biar ada teman Kristen yang naik. Jadi sebelumnya Lanjut gini, aja bang, denger aja kita. Halo. Iya. Iya. Jadi gini bang, mengenai tahun ini, dengar-dengar katanya tahun ini bertepatan dengan 100 tahun kebangkitan Islam, Bang. Apa yang perlu dipersiapkan? 100 tahun kebangkitan Islam. Iya. Dari mana itu? Dari mana itu ada begitu? Ini racun juga ini sebenarnya. Kenapa? Islam itu nggak pernah tidak bangkit bang sejak adanya Nabi Muhammad SAW ya, nggak pernah drop. Enggak. Jadi gini bang, kalau kebanyakan orang mengaitkan dengan apa pertanda akhir zaman gitu bang. Terus kalau dilihat-lihat pun tanda itu nyata, satu persatu mulai nampak. Kira-kira persiapan apa yang perlu kita buat? Kita sebagai muslim itu bang, ya, sebagai muslim itu harus siap kali 24 jam untuk dipanggil menghadap pada yang maha kuasa, kepada sang pencipta. Itu loh, harus ready kita. Artinya apa? Bang Andi hilang. Cek, aduh, cek suaranya hilang. Suara Bang hilang. Ya bakal dirimu bro. 1 kali 24 jam harus ready, itu siap dipanggil menghadap sama yang maha kuasa bang. Gak ada persiapannya adalah ya harus menjadi Islam secara kafah, istiqomah terus gitu. Harus siap menghadapi maut bang. Tuh. Oke. Baik, terima kasih. Bang Andi, aku bisa lanjutkan enggak? Mungkin kurang penetrasinya tadi ini. Mungkin aku panjang lebar. Ya, silakan. Bisa ya, aku lanjutkan yang tadi. Aku mau persingkat ini. Bang Andi? Atau jaringanku ini belum bagus. Halo? Bang? Halo bang? Kita punya ini berarti kan. Halo? Iya, aku turun, tapi aku mau jelaskan terakhir penetrasinya. Ya Bang Ivan, silakan saya kasih waktu 5 menit ya, setelah ini kita tutup komal. Setelah itu saya mau turun. Nah, jadi tadi mau jawab masalah itu tadi yang babi tadi itu. Dia bakar babi. Jadi Islam itu jadi digambarkan sama orang yang ngajak waktu saya itu yang membuka hati saya. Mungkin lewat dia ya, tapi sesungguhnya Allah kan semuanya yang menggerakkan. Jadi ibaratnya cahaya gelapnya dalam satu ruangan itu nggak perlu kita mengutuk cahaya atau kita jelaskan kau kegelapan itu adalah terkutuk, kau sesat. Tidak perlu, kita nyalakan saja sebetik cahaya aja, meskipun dalam korek. Itu dengan sendirinya kegelapan itu akan hilang. Jadi bang, ketika kalau kau lihat ada yang seperti itu, kau tak perlu maki dia, kau tak perlu kafir-kafirkan dia. Cukup kau dekati dia dengan hikmah. Kalau perlu kau ngomong sekali aja bang, tetapi doamu 1000 kali. Paham ya? Kau doakan aja dia. Kau doakan, ya Allah berikan dia petunjuk, berikan cahaya kebenaran, bukakanlah hatinya. Itu apapun yang nanti nggak usah pakai trik. Kalau dalam Islam nggak ada trik loh. Aku nggak setuju loh tadi kata-katanya apa triknya Bang Juma, apa triknya.
Dalam Islam itu nggak ada trik, nggak ada taktik atau apa ya. Dia akan mengalir dengan sendirinya loh. Ketika kau bicara kebenaran, kau mengajak dia dengan kasih sayang, mengajak dia kepada Islam, cahaya yang sebenarnya, dengan sendirinya Allah akan bukakan hatinya. Entah itu keluar dari mulutmu atau tindakanmu, dengan sendirinya dia akan ikut sama kau. Gitu aja bang ya, itu aja. Semoga Allah beri petunjuk. Allah punya berbagai macam cara untuk memberikan petunjuk. Oke? Itu aja Bang Juma. Minta maaf aku sudah banyak menggerui nih malam ini. Oke bang, terima kasih. Mungkin udah kali. Kita tutup aja. Tutup aja dulu biar Banyu bisa istirahat ya. Iya, atau kita ini cek kodam dulu. Enggak bercanda. Ya udah teman-teman, sekian dulu ya. Kalau ingin masih pesan skincare langsung ke sahabat Bang Juma Store. Kalau bisa ke HP saya, nanti saya kasih nomornya di Sadli. Iya. Itu aja. Karena ini demi untuk keuntungan dibagi untuk perjuangan API buat apologet Islam Indonesia. Kedua ya, dukung program kami nanti untuk debat terbuka. Yang ingin beratensi berdonasi silakan ke rekan yayasan apologet mualaf Indonesia, apologet Islam Indonesia, Bank BNI nomornya 75 kali 51770. Kira begitu aja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Selamat beristirahat. Tentu karena perbedaan waktu, Makassar sudah mau 2:30 ya, biar Banyu bisa istirahat juga. Kasih buat semuanya, sampai jumpa. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami biasa menyebutnya Elohim atau kami akan Berarti ke Yahudi. dari bahasa Suryani itu ada perbedaan sedikit dengan Yahudi. Iya.